Yohanes 3 ayat 16 itu nggak ada. Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Itu bukan perintah, itu pemberitahuan bahwa Tuhan karena begitu cinta dengan dunia, Tuhan ternyata ubud dunia, sangat mencintai dunia, maka dia itu mengutus anaknya yang tunggal untuk mengajak manusia itu kembali ke jalan yang benar, bukan untuk mati dibunuh. Silakan disambut tamu baru. Ya, selamat malam, Fenry. Anda dari Islam atau dari Kristen? Dia Kristen. Kok datang-datang di mute? Silakan. Iya, dia Kristen. Ini ya, tolong di follow ya Bang Sarjuwarno biar 1000 kalau beliau sudah 1000 biar bisa on cam kan. Ya, silakan. Ya. Saya turun dulu ya, nanti naik lagi. Ini ada yang nelpon. Ya, Pak De. Iya, silakan ya Pak De ya. Teman-teman tolong di follow ya Sarjuwarno ini ya. Tolong di follow. Ini Bang Endra kenapa jadi udah ini dia, udah jadi berhala dia. Sinyalnya nggak bagus, Kak. Oh. Atau Bang Endra mau Saya disalib bukan kalian? mau jadi Islam. Ya mau diskusi kan? Iya kalau Apa? ini Pak, kita lagi mau diskusi kan? Mau dengar-dengar aja. Baik. Oh mau dengar-dengar aja, iyalah Pak. Ya Jaringan mau Bapak dengar-dengar, kurang sinyal bagus. Anda nggak bagus, sinyalnya gimana? Kayak mana kami Iya, menarasi sinyal sampai saya apa kurang yang kami bagus. sampaikan? Ya coba Pak pindah tempat lokasi dulu, Pak. Pindah lokasi dulu, Pak, yang stabil jaringannya, Pak, Ini ya. udah bagus, udah memang. Iya. Domisili di mana, Pak Endra? Di Papua Toba. mungkin. Oh, di Toba. Biasanya di Toba itu kuat sinyalnya itu sana. Kalau Di malam kotanya nggak itu, kuat Pak. karena ular naga berterbangan. Yaudah dibawa dulu ya. Teman-teman sambil nunggu Bang Juma, silakan kalian follow dulu Pak Sarjuwarno. Bang Jumanya mau ke sini. Ayo di follow dulu Pak Sarjuwarno supaya beliau bisa 1000 dan nanti bisa on cam. Ayo di follow. Ayo dong di follow. Ayo di follow Sarjuwarno-nya di follow. Ya, thank you yang udah follow. Ayo follow Pak Sarjuwarno di follow. Di follow biar 1000. Biar bisa on cam, kita butuh on cam. KTP-nya sudah sama saya. Beliau agama Katolik dari Lampung ya. Ayo di follow dong, di follow ayo. Ayo cepet di follow sambil menunggu Bang Juma. Bang Juma ayo. Ya, yang udah follow thank you. Bunda Rahma mau sepak nanti ya. Ngatain Bunda Rahma. Ya, thank you yang udah follow, thank you. Ayo di follow dulu Pak Sarjuwarno. Ini 287 sementara yang follow 160 baru. Mana 100 lagi? Ayo dong di follow. Di follow. Ini 291, 94. Ini 166 mana ini weh? Ini coba aku cek berapa baru. Baru 86. Sementara kalian 300 orang yang follow 86. Cumananya kalian ini. Yang mana kalian 200 lagi? Tiap hari ada yang mualaf. Iya, ini 200 lagi mana? Udah follow bro ya, thank you. Ayo dong, ini kalian 295. Ini baru berapa orang? Ayo Jadi di kalau follow. Komal Muslim itu tiap hari kita berkoar-koar, bercuap-cuap. Alhamdulillah mendatangkan saudara-saudara baru. Bandingkan dengan komal mereka.
Yang selalu cuap-cuap setiap hari. Yang murtad itu nggak ada jelas. Capek. Tapi dengan kita terus berdiskusi, berdakwah di sini di komar-komar Islam seperti ini, ya Tin duluan. Alhamdulillah kita mendapatkan saudara-saudara yang baru yang mau menerima kebenaran dalam Islam. Bandingkan kaum mereka yang selalu tiap hari bercuap-cuap, mendengungkan ayat-ayat daripada Bible. Tertolak semua dengan mentah. Coba nih aku tanya ini. Begitu. Ayo. Iya Gabriel, selamat malam. Agama apa Gabriel? Gabriel. Ya, Agama apa? oh ya, agnostik sih. Tapi Apa? udah muslim sih, udah masuk muslim sih. Jangan ngaku agnostik, tetap ini Kristen gitu. Ya udah terserah, terserah Rozi aja lah ya. Agnostik tapi udah ngaku muslim, gimana kamu tuh Gabriel? Makanya orang ngomong itu didengarin, jangan dipotong. Ya pernyataanmu lucu. Agnostik tapi sudah muslim. Mana ada orang muslim pun berkata seperti itu. Makanya kamu tuh jangan dipotong dulu. Aku tuh tadi kemarin itu di komalnya Bang Juma, tahu nggak? Itu kemarin aku masih agnostik. Aku janji hari Jumat masuk Islam. Nah ini hari Jumat, aku udah masuk Islam. Dengarin Oh dulu berarti ada makanya. 2 orang yang mau masuk Islam. Oh Masya Allah. Oke, Berarti oke. Bang Gabriel mau masuk Islam. Udah tadi Di mana? Udah tadi. di Masjid Muhammadiyah, KTP-nya? Nah, sedang diproses Udah. Gimana? sama teman saya orang Muhammadiyah. Oh. Nah, lanjut. Assalamualaikum. ya kan begini loh Pak Gabriel, kalau memang sekalipun tadi baru bersyahadat kan, kalau nongol itu memperkenalkan diri, bagi yang belum tahu kan bisa langsung namanya alhamdulillah saya muslim, baru dikisahkan tadi begini saya bersyahadat. Nah begitu loh Pak, bukan membawakan agnostiknya dulu. Jelas dengan tema Bapak begitu menimbulkan suatu pertanyaan. Nah, kalau Bapak tadi masuknya alhamdulillah saya muslim, walaupun Bapak bersyahadat baru 1 menit yang lalu, kalau udah bersyahadat 1 menit lalu itu sudah muslim, sudah Islam, bisa dikatakan alhamdulillah saya Islam. 5 menit yang lalu saya dari agnostik, kan begitu. Ya tadi kan Bapak potong, tadi Abang potong, saya belum selesai. Cuma udah disanggah. Ya bukan, memang dari awal sudah salah, tapi oke okay lah ya, dalam Islam kita saling memaafkan. Nah, aku makan. Gitu ya. Nah, makan dulu biar nggak lapar. Alhamdulillah ya, bertambah saudara-saudara kita dalam Islam kita ya. Alhamdulillah. Jadi gimana Pak, setelah memeluk Islam ini apa yang Bapak rasakan Pak? Dalam batin itu Pak? Ya enjoy aja sih, lebih apa ya, lebih ya nggak ada beban aja udah. Ya Allah. Jadi sudah menemukan kejelasan dudukan beriman ya Pak ya? Iyalah masalahnya kan begini, itu gimana ya, Bible itu bingung. Jadi kalau untuk pelajari Bible itu emang agak stres sedikit. Di mana Pak stresnya kalau di Bible Pak? Ya begini ya kan, oh, si A bicara ini, padahal mereka dalam satu paket, misalnya Nabi A misalnya umpama ya, Nabi A bicara ini, terus si A Ya. ini juga di ayat lain bicara ini mana yang mau dipegang? Saya berpikir kedua-duanya itu kan nggak mungkin gitu ya kan, benar Iya, kan? oke. Nah, mana ada Akhirnya dua-duanya timbul keraguan benar, ya Pak ya? Ya iyalah, ini nggak benar ini saya pikir ini.
Tak jelas. Masya Allah. Nah, gitu. Nggak jelas itu si Theodore. Ya, kemarin ya itu di Komanya Mikana itu ya, yang sama orang santri itu ya. Saya kan juga hadir di sana ya. Terus saya tanyakan masalah Matius 21:31, dia hening aja gitu, nggak mau jawab. Saya ulang-ulang terus, nggak mau dia jawab. Yang ada saya malah nggak bisa dinaikin sama dia. Emang bicara kayak gitu. Oh udah gitu dia cerewet lagi. Nah, ini gimana saya bilang? Jangan bawa-bawa cerewet, saya juga cerewet. Oh iya. Sorry. Nah, oh iya. Saya turunkan loh. Iya, betul saya turunkan. Gimana? Ayo lu. Enggak lah. Makanya jangan bawa cerewet. Ya udah gini Bang Gabriel. Bang Gabriel kan KTP-nya masih itu ya. Boleh nggak saya minta kirimkan saya KTP Bang Gabriel kalau memang abang dulu agamanya agnostik atau Kristen. Kirimkan ke saya dan Bang Gabriel. Dibawa lah sama teman saya itu, dibawa sama dia yang urus. Dibawa ya. Enggak maksudnya biar Wah saya nggak simpan fotokopi, dibawa. maksudnya Bawa, kalau dia- memang betul ya kan biar Enggak, disadarkan dibawa. juga sekalian sama Bang Sarjuorno di sini gitu. Enggak lah, ngapain mau ulang-ulang? Saya udah bisa sendiri sekarang. Oke lah kalau gitu. Yang 300 ini baru 107. Ini 200 lagi kemana? Tolong di follow Pak Sarjuarno ini supaya beliau bisa bersahadat sambil menunggu abang kita, guru kita yaitu Bang Juma. Beliau sedang bertelepon katanya sama Pak Jokowi kayaknya ya. Karena tahulah kalau bertelepon dengan Pak Jokowi Assalamualaikum. ini mungkin mereka membahas rapat, membahas Ini saya- proyek atau membahas Saya mau dulu Bang bicara Gabriel. sama host ini, ibu host nih, kakak host. Kakak Orang host. lagi ngomong astagfirullahaladzim. Ya silakan. Orang Ini lagi assalamualaikum, ngomong. assalamualaikum kakak host. Ini kan kemarin saya kan di komalnya Bang Juma. Kemarin itu kan udah dipapari sama Bang Juma beginilah. Intinya saya janji hari Jumat. Ini hari Jumat tadi. Diajak sama teman Saya nggak percaya. Saya tidak percaya kalau Bapak tidak sahadat di sini. Udah. Makan. Ya udah terserah kakak host aja lah. Ini Yo ya terserah saya. Juarno ini siapa ini? Ngapain Kakak host? nanya Pak Sarjuarno? Jangan, nggak boleh nanya tamuku. Nggak boleh nanya tamuku. Orang itu tamuku kok ditanya-tanya. Kok kakak karakternya sama juga sama Oten ya? Emang. Iya biarin. Bodoh amat. Biarin karakterku mau sama kayak Oten kayak mau apa kayak orang urus. Saya aja udah insap. Mau Bu. apa? Kak, saya aja udah insap dari ngeyel-ngeyel gitu. Iya bodoh amat. Mau insap kayak mau enggak kayak orang urus. Ajar. Udah. Pokoknya saya tidak percaya Anda sudah bersahadat kalau Anda tidak bersahadat di sini. Udah. Mau apa? Ayo, ngomong apa? Ya Hah? wis. Mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Mau ngomong apa lagi? Mau ngomong apa lagi? Ya wis. Ora apa-apa. Ya wes, orang urus. Oke, teman-teman yang 341 tolong di follow Pak Sarjuorno ya. Pak Sarjuorno ini baru 113. Ayo dong di follow cepet. Jadi kalau pas Bang Juma datang tinggal udah asyadu. Gila, Ayolah lama kali Glenn. Jadi kalau Bang Juma udah datang itu nggak nunggu lagi nih Glenn. Memang malas sekali Glenn dah bah. Sate Glenn satu baru terasa. Bisa nggak Glenn? Yang 361, yang 360, tolong dulu kalian follow Pak Sarjuorno. Beliau membacakan 2 kalimat syahadat dibimbing langsung oleh guru kita, yaitu abang kita Bang Juma. Aku udah follow Bunda. Ya ini yang belum follow ini loh. Yang 371 coba dulu.
Follow. Follow. Itu kaos itu Bapak Suwarno itu masuk Islam karena apa dia itu? Pengen Karena kawin. cinta kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Oh gitu. Aku kira dia mau Iya. nikah lagi. Dan nggak apa-apa Pak. Emang ya nggak apa-apa itu juga. dari Emang mana masalahnya aja. di mana? Iya, hidayah itu Ya dari udah mana saya aja? aja yang sahadatin gimana? Bau Kakak mantan Oten juga kak? Maaf. Kakak Enggak. Os, mantan Oten? Enggak. Udah kau jangan ngomong sama aku. Kau jangan ngomong sama aku sebelum kau bersahadat di rumahku. Aku tidak percaya samamu. Jangan kau Kakak, ngomong sama aku. kakak. Kalau enggak aku turunkan. Kakak aku mau tanya sekali lagi nih. Kakak dari Toba atau dari Baligi atau dari Siborong-Borong ini? Aku dari Lolo tadi di Sanggut. sini. Aku dari tadi di sini. Kakak dari Tarutung kayaknya ya? Sepertinya. Aku dari tadi di sini. Ya asal maksudnya asal kakak dari mana? Oh. Asal aku dari mama, usulnya dari bapak. Udah. Yang sabar Udah. makasih yang sabar. OCPA. Udah. Asal aku dari mama, usulnya dari bapak. Jadi kalau bapakku nggak punya usul, aku nggak ada asalnya. Jangan Tabahkan nanya itu hatimu banyak, ya, Pak rumahnya Gabriel ya. gimana? Jangan nanya itu. Ntar Pak pertanyaan Gabriel, jawabannya kayak gitu tabahkan lagi. hatimu, besarkan hatimu, kuatkan telinga. Kalau kami mah sudah anti badai telinga kami. Bukan, agak-agak mirip Mikana ini. Emang. Baru tahu Pak. Iya, agak-agak mirip Mikana. Aku kan paling takut kayak kalau orang kayak Mikana itu. Emang Pak mirip Pak 11-12 Pak. Iya. Satu kampung mungkin. Bisa jadi Pak. Kalau kami mah udah gak kaget Pak. Makanya saya ketawa aja Pak. Ini nggak ada Oten yang naik gitu, Kakak Os. Ini nggak Sarjorno ini nggak Oten. Wah parah kamu. Nggak yang lain maksudnya, yang lain maksudnya kak. Kakak jangan darah tinggi gitu pak, kak. Nanti stroke. Siapa ya? Oh kakaknya Mikana ini bunda katanya. Justru kalau kakak hostnya kalau kalem-kalem udah kena stroke. Dia Iya, kayak gitu iya, untuk iya. menghindari stroke. Begitu Pak Gabriel. Pak Gabriel dari mana asalnya sukunya? Oh ini saya blasteran. Blasteran tepung terigu sama gula pasir. Atau Enggak, dari Nia mana? sama Jawa. Oh. Oke teman-teman yang Tapi pernah tinggal di Padang, saya di Padang Selatan. tolong di ini ya, di follow ini, tolong ayo dong dipercepat supaya Bang Juma kalau masuk biar tinggal Bang Juma kasih pencerahan dulu. Waalaikumsalam Bang Handi. Bang Juma kasih pencerahan dulu, habis itu biar beliau langsung mengsahadatkan, lalu kita lanjut lagi untuk berdiskusi. Ayo dong teman-temanku yang terkasih, tersayang, Waalaikumsalam, Bang tercinta, Handi. terlove ya 371, tolong dipercepat Bang Sarjuwarnonya, di follow supaya beliau bisa on cam. Kita kan mengutamakan on cam. Beliau ini Kakak dari Os. Katolik ke Lampung. Saya kalau lagi ngomong tolong Bang ya, kita lagi mau ngapain nih, diam dulu. Kakak Os. Nih ya, jadi supaya Bang Sarjuwarno ini kalau sudah 1000 biar bisa on cam, karena kita kan mau melihat benar gak beliau itu membacakannya gitu. Jadi teman-teman tolong dibantu yang 368, tolong dibantu ya, tolong dibantu Sarjuwarnonya. Beliau ini sudah ini ya, sudah 143. Ayo dong tolong teman-temanku ya, dipercepat ya sayangku, cintaku, dipercepat ya. Udah baluap yang belum, kalau udah KTP sudah dikirim, alhamdulillah sudah tadi sore KTP-nya dikirim, dan beliau dari Katolik, dia berada di Lampung. Ayo yang 390, ayo dipercepat dong, dipercepat.
Iya, ini nanti disadatkan oleh Bang Juma seperti biasa. Abang kita, guru kita yang mensadatkan, yang membimbing sadatnya. Oh ya, jadi ini belum 1000. Kalian sibuk Bang Juma, kalian aja gak follow. Ah, Bang Juma. Tapi kalian gak follow. Sibuk kalian sebut-sebut nama Bang Juma. Kalau kalian memang mau nyebut-nyebut sekalian, kalian follow. Ya, ayo di follow cepet. Yang 381 di follow dulu. Pak Sarjuorno baru 157. Ayo dong. Ini 379 kalian kemana aja? Ayo dong. 378. Ayo dong. Sarjuorno di follow Sarjuorno. Ayo Sarjuornonya yuk. Ayo, ya, yang udah follow thank you, yang belum. Sarjuorno. Sambil menunggu abang kita. Ya, yang udah follow thank you, Bang Sarjuornonya. Ayo. Iya, thank you yang udah follow. 375 kemana kalian? Nah itu Bang Juma kayaknya udah ada di bawah. Bukan ya? Tuh. Ayo dong Sarjuorno ini nam. Oke. Ayo dong baru 166. Nah itu udah ayo ada dong, Bang Zuma, sahabat-sahabatku. udah lewat Bang Zuma. Ada. Abang Da udah ada, Bang Da. Ayo teman-teman silakan follow untuk Bapak Sarjuornonya dan orang-orang saudara-saudara kita yang ada di atas ini silakan follow Ayo semua dong, ya. ayo dong. Ini Bang Juma udah datang. Masih sibuk kalian nyebut-nyebut nih. Nih, udah datang abang kita. Udah. Ayo dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Maaf menunggu lama. Siap. Ya, Ustaz baru ini Sugi tadi ada di sini ya, Ahi Sugi. ada Bang tadi terima Lagi telepon angkat langsung telepon dia. katanya. Oh, Tapi Bang, kalau buat abang jangankan 1 jam 2 jam, sehari pun kami setia loh nunggu abang. wis Gombal mantap. aja. Berarti kau siap kan nanti dibully, Kak? Udah diam kok di situ. Siap lagi kau, Kak? Udah Karena diam kan kok. cukup sejam. Iya, Bang Juma itu kalau membuli itu bugri itu parah dia nih. Nah, parah dia nih. Oke, teman-teman yang ayo dong. Ini kalian tadi kan masih sibuk manggil Bang Juma. Ini Bang Juma udah datang di sini. Ayo, kalian hargai kedatangan Bang Juma. Jangan kalian sia-siakan kedatangan Bang Juma. Sekarang kalian follow Sarjuorno. Namanya agak susah ya. Sarjuorno. Baru 191. Ayo yang 461. Ayo dong. Assalamualaikum Bang Juma, cara beli skincare gimana? Nih aku kasih tahu sama kalian. Kalau kalian mau beli skincare, kalau kalian mau beli 1, 2, kalian cari nama akun sahabat Bang Juma, lalu kalian klik beliaunya. Di situ ada nanti nomor WA-nya Sadli. Tapi kalau kalian mau beli 10, 20, 30 belinya sama aku. Kalau kalian mau jadi reseller sama aku aja biar cepet. Soalnya Sadli lama balas WA. Kalau sama aku cepet. Itu kalau kalian pesannya 10. Tapi kalau kalian pesannya 1 lama juga aku jawab. Ayo. Aku 1 gratis, Ayo Kak. teman-teman yuk. Babel ini mah gratis. Pelana gratis mah. Longor. Li, dia tahu harga. Oke, yang 519 tolong di follow Pak Sarjuorno. Itu baru 200 loh beliau Nanti itu. aku mintanya sama Abang Yo. Daku si Bang Juma. Allahu Akbar, masya Allah. Ahi Sugi kemana beliau? Atau Ustaz Lagi Alif? angkat telepon. Ustadz Alif lagi pertemuan sama pendeta. Oh iya, betul. Tuh kan, Bang Juma padahal udah tahu. Masa aku ini Lupa. Ini lama-lama Biasa. lupa. Kebanyakan ngopi campur masaku jadi lupa. Oke teman-teman, yang 529 ayo tolong di follow Bang Sarjuorno. Bang Handi lagi ngapain YouTube-nya? Tuh udah tahu aku kan semuanya. Nih lah. Ayo yang 538. Tapi Pak De katanya kesini kok. Kesini. Abang dah. Ayo Iya, teman. iya. Ini Pak Sarju satu daerah lagi dengan Theodor dari Lampung. Masya Allah. Mau siap-siap Luar lagi. biasa. Subhanallah. Semakin banyak. Ini
alasannya masuk meluk Islam kalau boleh tahu abang kita ini? Sarju. Pak Sarju? Halo. Iya, dipanggil. Silakan diskusi dengan abang da kita. Iya. Ya. Misal Assalamualaikum bang. udah tua kan nggak ada yang dipegang agama nanti takut di neraka. Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Nah inilah iman yang benar itu kayak gitu bang. Iya. Jadi iya, Masya Allah. Begitu Jadi abang kami- syahadat, gimana bang? Iya. Gimana? Kami baru berjalan berapa ini udah tertarik sekali sama agama Islam. Allahu Akbar, Masya Allah. Lanjut bang, lanjut. Iya. Jadi ya gitulah, kami sering belajar itu terus di hati saya masuk dalam inilah hati saya itu Hmm. ke agama Islam itu terusan yang kita Sudah lama pelajari bang. di dalam hati. Ya udah Sudah lama belajar Islam. kira-kira iya udah belajar udah Iya. hampir 3 bulanan lah. Ah cepat juga ya. Masya Allah. Iya. Jadi saya rutin lah hari Jumat ya berangkat itu. Iya. Keluarga gimana bang? Udah tahu kalau mau syahadat? Keluarga anak-anak udah nggak ada, Oh, jauh semua. termasuk istri. Istri udah meninggal. Udah meninggal. Iya. Masya Allah. Benar-benar persiapan yang matang abang ini. Iya udah tua ini. Ya, udah tua tapi syahadat kembali jadi bayi. Iya. Iya. Dosa-dosanya yang lalu-lalu terhapus semuanya. Gak ada sedikit pun yang tersisa. Masya Allah. Luar biasa lah. Orang banyak yang iri lah. Utamanya umat Islam. Maksudnya iri dalam hal kebaikan. Iri dalam kesucian. Karena orang yang baru masuk Islam itu dosa-dosanya terhapus. Tapi kebaikannya dari sejak hidup itu tetap kemudian dicatat sebagai pahala yang akan menghantarkan seorang mu'alaf untuk masuk ke jannah. Amin. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa dia yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Islam, membenci Islam, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang terdahulu. Maksudnya, kalau orang itu sudah mu'alaf, dosa-dosanya semuanya dihapuskan. Tapi kalau ternyata misinya itu hanya untuk membuli, punya tujuan tertentu, maka kata Allah, sunnatullah itu akan berlaku. Hukum-hukum Allah yang pernah berlaku terhadap orang-orang terdahulu itu akan kembali berlaku lagi.
Amin. Seperti itu abangku, Masya Allah. Saya jadi terharu ketika ada orang yang belajar Islam lalu takut kepada Allah. Masya Allah. Maka itulah bukti bahwasanya apa yang diterangkan di dalam Al-Quran itu adalah betul. Bahwasanya orang-orang yang bertobat kepada Allah kemudian beramal soleh, melakukan kebaikan, kata Allah, faulaika yadkhulunal jannah wala yuzlamuna syai'a. Jadi orang yang bertobat, mu'allaf, lalu kemudian beriman, lalu kemudian berbuat baik, mereka itu akan masuk surga kata Allah, dan tidak sedikit pun akan dizolimi atau akan dirugikan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surga semuanya, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Izin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma Gurundaku. Waalaikumsalam Bunda Hos warahmatullahi wabarakatuh. yang terkeren, Alkaf, Bang Rosi, Bang Gabriel, lanjut. Iya. Ini kita tunggu apa? Tunggu itunya bang, followersnya itu 1000 tapi biar bisa on cam atau nggak usah on cam bang? Kalau beliau bersedia nggak apa-apa. Bersedia, cuman follow itunya, followersnya bang. Baru Ya, yang 285 follow mas. Itu 900-an netizen, tolong di follow saudaraku. Dia tadi udah dibilang ini sama mereka ini ngeyel dikasih tahu. Ini 800, Teman-teman. 900 coba. Oh iya, Bunda. Ya aja bunda. Izin bicara. Ayo teman-teman saudaraku, Bang Sarjuarno ini mau syahadat ya teman-teman, netizen yang terbaik. Tolong di follow biar kita tengok beliau ya. KTP-nya udah ada kah Bunda? Udah dikirim? Sudah. Oh udah ada KTP-nya ya. Jadi tolong di follow ya. Ayo semangat teman-teman. 933, ayo aku juga follow ya Pak. Yang di atas juga kita follow ya. Bunda Gemini follow beliau. Iya, silakan di follow semua yang ada di atas. Oke. Semua yang ada di atas silakan untuk di follow. Silakan teman-teman netizen. Sekarang sudah hampir 400 ya. Ya silakan. Wih 900 sudah ada ya. 373. Akun Theodor banyak kena banned ya. Kenapa ya? Sabar Bang. Udah nanti dulu kau curhat. 978 tolong di follow Sarjuarnonya ya. Ayo teman-teman biar 1000 biar tinggi udah 400 berarti 600 lagi ayo dong. Ini kalian 965 sementara yang follow baru 400. Ini 900. Berarti 500-nya nih kemana? Gak mungkin kan orten 500? Kan gak mungkin kan sebanyak itu orten di sini. Ayo dong di follow Sarjuarno. Ayo di follow Sarjuarno. Ayo baru 400 loh. Ayo dong. Ayo yang 955 ayo dong. Orten kali 500. Ayo. Yo Sarjuarno. Ayo di follow Sarjuarno. Ayo teman-temanku terkasih tersayang, ayo dong di follow Pak Sarjuarno biar bisa beliau on cam lalu disahadatkan oleh Bang Juma. Ayo 445, kalian 977. Ayo dong, ini 500-nya kemana? Ayo dong. Ayo yang 500-nya please kawan-kawan, please. Ayo dong. Ayo di follow aja dulu supaya bisa on cam. Ya, jadi mari kita bantu Pak Sarjuarno ini membacakan 2 kalimat syahadat. Jadi kalian ini memfollow beliau ini supaya bisa on cam bersahadat. Kalian juga mendapat pahalanya loh. Kalian juga dapat pahalanya. Ayo dong. Nah 1000 orang, ayo. Yang 1000 orang please deh. Yang 1000 berarti di sini baru 500. Nah 500 lagi mana ini yang 1000? Ayo dong. Ayo yang 500 lagi yang 1000 orang ini. Ayo Sarjuarno di follow biar bisa on cam. Ayo Pak Sarjuarnonya ya, terkasih tersayang. Ayo. Jangan kalian lihat yang di situ ya, tekan Pak Sarjuarnonya. 533. Ayo Pak Sarjuarnonya ayo. Pak Sarjuarnonya di follow yuk, teman-teman yuk.
Ayo di follow. Ini kita tengok berapa ini. 539 loh. Mana 500 lagi? Ini 1000 orang loh penontonnya. Ini 500 gak mungkin Oten kan? Oten paling 12 loh. Ayo. 500 lagi kemana kali? 500 lagi. Ayo dong gerak cepet teman-teman, gerak cepet. Biar di ini sama Bang Juma, ayo dong. Saudara-saudari terkasih dan tersayang, marilah kita follow Sarjono supaya beliau bisa on cam dan Kayak di membacakan Studio 21 dua ya. kalimat syahadat. Assalamualaikum Studio 21. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, Jadi saya turun dulu. Lanjut. kenapa? Ada telepon tadi. Oh, oke. Saudara-saudari terkasih dan tersayang yang berada di blokir permanen 01. Kalian yang menonton di sini 1000 orang, tolong dibantu di follow Pak Sarjono agar beliau membaca kedua kalimat syahadat dibimbing langsung oleh guru kita. Noise Roji, astagfirullah Roji, orang lagi YouTube loh. Memanglah kau ini. Sarjono ditunggu di parkir timur. Bang Andi naik, Bang Andi. Nanti ku turun ini. Gabriel turun aja lah kau, nyemain kau di atas. Bukan dia kau mau bawa sadar, turun kau. Dah, rasain kau. Dah, butuh Bang Andi tuh. Para hadirin, Oke. silakan. Para hadirin yang terkasih dan tersayang yang berada di room blokir permanen 01 yang menonton 1000 orang, tolong bantuannya untuk memfollow saudara Sarjono agar beliau membacakan dua kalimat syahadat dibimbing oleh guru kita Bang Juma. Tolong dipercepat, jangan lambat. Kerja Udah 600. weh. 600. Ayo. Gas. Kayak Udah 600. pembukaan acara festival ini, apa Kori? Iya, kan aku kan dulu itu sering jadi protokol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tuh kan sering kali terpilih jadi protokol kan. Jadi kalau ada acara Agustusan, aku jadi protokol itu. Ayolah teman-teman, yang 1000 orang cobalah. Gitu bukan? Pembacaan Para balua. Pembacaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dibacakan oleh Negeri 01. Dipersilakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Aku hafal betul loh Gak itu kayak belum gitu lah hilang. Pak De gak kayak gitu bacanya. Atas berkat rahmat Allah. Apa gimana coba? Gak kayak gitu baca undang-undang. Gak kayak gitu. Kalau kawanku dulu Mana ada? begini. Ude 45. Katanya gitu kok. Gak ada. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya ialah kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan panas keburu pingsan anggota. Panas. Ayo, ini kok jadi ini karena ini bulan Agustus ya, Wei. Jadi kita ada ini. Baca undang-undang mau debat coba. Pembukaan. Bentar lagi mau melahirkan. Pembacaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh Gak hafal. Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah gitu. Silakan ya teman-teman yang 1.000. Ini Silakan di-follow. Ayo dipercepat. Cepet. Bapak kita, saudara kita Sarjono mau open cam ya, silakan. Teman-temanku, saudaraku, 1000, sekian. Ayo.
Semangat, semangat. Ayo. Sekarang sudah berapa ya? Apa memang banyak keresteng? Lambat kali baru Tanya 600. lambat kali. 668 yang 1100 ayo dong. Yang 1100 tolong di follow Pak Sarjuarno. Tanyain dulu aja Mas Sugi gitu kenapa. Udah ditanyain. Udah di ayo dong yang 1000 orang ini ayo. 668. Gimana Ayo, cara follow-nya 668. itu pencet itu hidungnya Pak Sarjuarno. Sarjuarno. Pencet Ayo, hidungnya. Sarjuarno. Kemudian ada tanda di situ ikuti. Pencet tuh ikuti. Ayo pencet hidungnya. Kemudian muncul tanda tambah. Warna merah kan? Tinggal tindis tuh. Ikuti. Itu udah follow itu. Silakan yang belum paham. Apa itu tindis Bunda Rahma? Ada yang tidak paham cara follow. Aku bilang tindis hidungnya kan, itu hidungnya kan, cek. Muncullah di Pencet situ maksudnya tanda ikuti. dicolok. Oh, dicolok. Colok ya. Ya. Ditindis apa kan Oke, dicolok? Oke, terserah lanjut. Bunda Rama lah, aku mau promokan lah ini ya. Yuk, yang 1100 tolong di follow Sarjuarno. Ayo, teman-teman tolong di follow. Oh, 300 lagi, ayo, udah 700 beliau. 300 Oke, lagi, tekan. 1100 ini. Aduh, Bunda bentar. 1100 lagi. Ini kan 1100, ini kan 7. Ini 400 orang kemana? Ini 400 orang ini kemana? Gak mungkin kan? Karisten 400 orang ini kan gak mungkin kan? Gak mungkin kan? Ayo dong, Coba teman aku dipercepat. tengok lah, banyak Guys, kafir, Kak. dipercepat guys. Ayo guys, dipercepat guys. 746, ayo guys. Guys, ayo, yuk. Liga. Ayo guys. Berapa di belakang? Ternyata yang belum Pak follow Sarju, Bang kenapa Pak Handi. Sarju? Bang Silakan Handi Pak ada di Sarju. bawah. 755, ayo. Mau izin cerita dulu sebentar. Minta kopi. Ya, silakan mau cerita dia. Beliau mau cerita. Silakan, Bang. Minta apa? Kopi. Enggak, saya temannya Bun, saya temannya. Minta kopi. Ya, sekalian bawa ini ya. Ambil kopinya di kulkas, sekalian kau bawa ini. Kenapa, Bang? Sarjuarno kenapa? Itu yang di pintu itu. Yang di Saya pintu Hasna. temannya, Iya itu. Bukan Arya Noise, itu, Bunda. iya. Bunda Noise. Pasti. Temannya siapa? Bang? Ya. yang mengenalkan di Zoom-nya Bang Zuma. Oh. Ya, Bang. Apalagi, Bang, yang disampaikan? Iya, dulu itu Mbah Sarju itu kan teman, istilahnya tetangga saya gitu. Jadi kalau pas dia main ke rumah gitu, pas saya setel Bang Zuma itu di YouTube, jadi dia sering ikut dengerin juga gitu. Oh. Pak Sarjo. Berarti yang mau mualaf ini bukan Pak Sarjo ya? Pak Sarjunya yang mau mualaf. Ini saya Pak Sarjo yang mau mualaf, Bunda. Beliau ini tetangganya yang bantu ngomong, Bunda Rahma. Yang ngomong ini, yang ngomong tetangganya. Oke. Manusia tidak luput dari salah, Oke. Siap Bunda. Tuh kayak aku bentar dulu ya Pak Sarjuarno atau di ini 784 ya. 784. Ayo yang 1200 ayo dong. Ayo, yang 1200 ini kalian kemana? 784. Sekitar 220 lagi ayo dong. Ini kalian 1200 400 ini kemana? Ayo dong. Ayo dong teman-teman dipercepat. Ayo dipercepat. Ayo 786. Ayo dong Sarjuarno aja. Jadi kalau beliau sudah membacakan 2 kalimat syahadat, maka kita akan lanjut dengan diskusi. Ayo dipercepat supaya beliau membacakan 2 kalimat syahadat. Dan Bang Juma juga sudah lapar ya, lapar akan noten. Jadi kalian ayo kita percepat ini, di follow. Iya, yang udah thank you ya, Ayo 200 lagi, ayo dong guys, 200 lagi please. 814 sudah, 200 lagi, sekitar 180-an lagi gitulah. Ayolah 200 lah, 200. Ayo dipercepat. Udah dipercepat. Ayo dong dipercepat. Ayo dong guys, 200 lagi please deh. Ayo dong. 825 berarti sekitar 175 lagi. Ayo dipercepat. 175 lagi guys.
Pak Sarjuarnonya ini 1.200 kemana ini 400 orang. Bunda, Pak Sarjuarnonya coba ayo. dites Bunda, coba dites kalau 800. Enggak, belum bisa, belum bisa. Masa sih? Belum bisa. Ayo di follow. Bang Sarjuarno di follow yuk, di follow. Ayo Bang Sarjuarno dong, 200 lagi guys, please. Dipercepat dong. Ayo dong. Bikin tema Bunda ini lagi mualafkan orang dong. Ayo nantilah temanya itu. Tema kita nanti Yesus terkutuk. 849 berarti bikinlah 15. Ya 15 lagi. Ayo guys. 15 lagi 15. 105 ini 1.200 loh. Masa 1.200? Nggak mungkin kan Oten ini semua kan? 200 nih. Lampu ya 150 lagi. Dipercepat guys. Ayo dong teman-teman 150 lagi. Ini kalian berapa ini? Oh 200 di sini 300 ya. Ayo 1.200 ini ayo di follow Pak Sarjuarno. Please guys 867. Yo berarti sekitar 1 berapa nih? 143. Ayo 143 pula lagi. Ya 133. Ayo 13 lagi. Ayo 133 ayo. Please guys, dipercepat guys. Udah 888. Ayo dipercepat nih ya 1.200 dipercepat. 1.200 di follow Pak Sarjuarno. Ayo Sarjuarno di follow. Pak Sarjuarnonya di follow guys. Ayo guys. Yo, udah yang di atas sudah follow guys. Yang di bawah belum 899. Ayo 100 lagi 101. Waalaikumsalam Ines 101 lagi ayo 101 lagi di follow Pak Sarjuarno. Ini masa 300 orang gak mungkin Oten kan? Ini 300 orang loh. Ini 900. 9 tambah 3 12 yaitu 1.200 penonton. Iya kan? Gak mungkin kan 300-nya Oten gak mungkin kan? Oten pun nggak dilarang ya. Oten tolong di follow ya. Silakan Oten yang mau berpartisipasi. Ayo Ten. Sudah 927 berarti sekitar 73 lagi. Lebih. Ayo 7 lebih. Ayo 73 lagi. Ayo guys 73 lagi. Ayo dibantu cepat dong guys. 930 70 lagi. Ayo Bang Ari, barakallah Bang Ari. Ayo Bang guys. MD. Di follow dulu, di follow. Yo, yang 1.200 di follow dulu. 943. Ayo 57 lagi, 57 lagi guys, 57 please. Dipercepat 57 lagi di follow Pak Sarjuarno ya. Ayo dong teman-teman. Ini ada Bang Juma sudah, ada Pak Ade sudah, dan semuanya juga sudah ada di sini terkumpul. Tolong di follow 947 itu Aijeng gitu. Ayo 87 orang kaya. Ayo guys, 78 orang kaya. Ayo guys, di follow. Tinggal berapa? Ayo Des. 59 berarti 41 lagi. 41 lagi, ayo 41 lagi. 41 pahlawan, ayo. 41 pahlawan, ayo. Oten, follow lah. 63 37 lagi, ayo 37. Berbuat baiklah kalian Oten. 30 lagi. 30 lagi guys. Ayo. Semangat. Ini malah jadi turun. Ayo 1.300 tolong di follow Bang Sarjuarno yuk. Di follow Sarjuarnonya. Ini 1.300 983 berarti sekitar 17 lagi. Ayo 17 lagi. 17. 8 orang lagi. 8 orang lagi guys dibantu. 8 lagi. Satu lagi. Mana berturun? 4 lagi. Ayo 4 lagi, 4 orang lagi. 4 orang lagi guys, 4 orang lagi. Udah lebih loh. Ayo teman-teman dipercepat. Udah lebih. Udah lebih di aku. Udah, Bang. Udah. Iya, udah. Oke, bentar Bunda Rama. Oke, Sarjuarno, Bang. Ini bisa ngomong ke tetangganya dulu, Bang. Sarjuarno. Ya Bun.
Turun dulu bang, turun dulu baru nanti naik lagi, baru bisa buka kamera. Turunnya gimana, Bun? Aku turunin ya, nanti masuk lagi ke sini ya. Gendong. Ya, Bun. Aku ya nanti masuk Ya, lagi ke siap. sini. Oke, aku turunin ya. Ya, nanti aku turunin, abang keluar dulu dari TikTok, nanti masuk lagi ke TikTok cari blokir permanen 01 ya. Atau tekan tadi yang Ya, saya kirim ya. ke WA ya. Oke. Ya. Tadi sambil menunggu beliau, atau Bang Juma mau kasih pencerahan sama kami yang lagi nggak ada uang. Promo skincare. Siapa yang belum beli skincare, segera di order ya. Saya ada stok. Promo skincare guys. Yang berminat silahkan DM ke gue. Ayo di follow Oke, promo skincare. Skincare Reshine. Mbak Emerald silakan DM ya kalau mau skincare. Mbak Emerald DM, siapapun Skincare boleh di Bunda. DM ya, di Ya, atas ya. silakan. Kita kasih, DM kita kasih DM nomor sama WA-nya aku ya. host adminnya. Oke teman-teman, nih aku bantu Meriah promo skincare ya. Kalau kalian mau pesan satu, pesan ke Sadli boleh, ke Bunda Rama boleh. Ini cara makainya aku kasih tahu ya. Nah, aku korbankan muka aku ya. Nanti aku paling cuci muka. Jadi cara makainya begini ya. Ini sabun cuci muka, kalian cuci muka dulu. Ya, setelah kalian cuci muka, ini bersih muka kalian ya. Ini setelah muka kalian bersih. Nggak bisa Bang Juma gratis lah, pencerahan dulu. belilah. Masa skincare orang promosi malah gratis bisanya. Ya bentar ya Bang Bunda Gemini. Ini cuci muka dulu. Kalian cuci muka. Setelah kalian cuci muka, lah mukanya pakai kain atau pakai handuk, oke? Setelah itu kalian pakai yang namanya ini toner. Cara pakai tonernya ini ambil kapas, lalu dituang. Astagfirullah. Nah, setelah itu kalian oles ke muka. Udah rata ya semuanya, rata. Setelah kalian oles ke muka, ini tidak ada oles nih kan? Ini udah oles kan? Dioles tuh, dioles. Nah, dioles. Setelah itu baru kalian kasih serum. Ini serum. Caranya gini. Nih taruh. Terus kalian gosok. Terus udah. Setelah kalian gosok itunya, udah. Digosok merata ya ke wajah ya, merata ke wajah. Setelah itu setelah merata ke wajah, baru belum ada Pak Sarjuwarnonya. Setelah merata ke wajah, baru kalian pakai skincare. Ini dipakai siang, bisa dipakai malam. Ini ya skincarenya ya, nih. Baru dioles. Oke, begitu dia merata ya, merata ke wajah dipakainya ya. Oke, itu cara makainya ya. Nah, untuk pemakaian ya ini, untuk ini dipakai ini skincarenya. Ini jangan lupa ya, ini dia. Nah, ini ada 4. Harganya 130 belum ongkir. 130 belum ongkir. Ini sabunnya, ini tonernya, ini serum, ini krimnya. Dan ingat ya teman-teman, untuk pemakaian ini untuk pemakaian malam hari ya. Pemakaian malam hari. Kalau untuk pemakaian siang hari, serum dilarang untuk dipakai di siang. Karena ada campuran daripada serum ini tidak bisa kena matahari. Ya, sekali lagi saya bilang, serum tidak bisa dipakai di siang hari. Karena ada campuran daripada serum tidak bisa kena matahari. Ya, jadi bukan krimnya yang tidak bagus, tapi kalian yang tidak tahu cara memakainya. Jadi jangan salahkan krimnya begini-begini, jangan. Tapi kalian yang tidak tahu cara makainya. Sekali lagi saya bilang, serum tidak bisa dipakai di siang hari karena ada campurannya yang tidak bisa kena matahari. Ini ya. Jadi ini untuk siang hari. Ya, ini malam hari. Sudah. Nah, buat kalian ini, untuk kalian yang flek, untuk kalian yang jerawatan, kalian pakai ini. Untuk kalian yang flek bundle, tolong ya, ini produk sudah BPOM. Jadi kalau kalian yang punya flek bundle, jangan kalian bilang, oh satu paket belum sembuh juga bunda, satu paket flekku masih ada bunda. Baluam, nggak bisa gitu. Kalau kalian untuk punya flek parah, minimal kalian pakai itu 5 paket, bukan 1 paket. Jadi kalau kalian perawatan, nggak mau lah bunda, nanti kalau nggak pakai mukaku flek lagi, mukaku jerawat lagi, mukaku kusam lagi. Ya,
Kalau kalian tidak pakai krim ini, ibarat kau gosok gigi. Kalau kau gosok giginya itu cuma 1 kali, atau kau sikat giginya seminggu sekali, bau jigong, nggak ada nanti yang cium kau, ya kan? Jadi pemakaian daripada krim sama dengan memakai kita gosok gigi, butuh perawatan. Oke teman-teman. Jadi kalau kalian mau jadi reseller, pesannya ke saya. Kalau kalian mau beli 1-2, pesannya ke Sadli atau ke Bunda Rama atau ke Dela Gemini, ya kan, aku yang promo jadi suka aku ya kan. Jadi kalau kalian mau jadi reseller, pesan ke saya ya. Minimal jadi reseller kalian harus pesannya 10. Oke? Kalau kalian pesan 10, saya kasih harganya 100. Belum ongkir, itu udah modalnya ya. Udah gak ada lagi uang lutung ya, gak usah ini kalian tawar-tawar lagi ya. Minimal pesan 10, oke? Nah, ini typing ini kelamaan lama. Memanglah kalian orang pasar Jornonya belum kelihatan. Ini yang typing orang iklan salah, nggak iklan salah. Udah itu yang bilang lama-lama gak beli lagi. Masih mending kalian bilang lama-lama pesen. Ini bilang lama gak beli. Kebaluan juga kalian. Udah lama gak beli. Masih mending lama-lama beli, ya kan? Enggak lama-lama. Kalian tahunya protes saja. Apa-apa kalian protes saja. Hidup kalian itu penuh dengan protes. Coba kalau kalian protes terus kalian beli. Aku tunggu. Ada yang tanya di bawah, distributor berapa? 100 ya? 100 juga harga distributor sama reseller sama. Enggak ada ini yang sama. Tapi minimal ambil 10 ya. Ya. Distributor. Iya, Sellernya. 10. Enggak, kalau reseller minimal 10. Tapi kalau kalian distributor minimal kalian ambil 30 atau 50. Hendak Itu kurang sih. itu, tidak Dan kurang kalian sama yang tuh. Ada yang ketik di bawah, ndak Terus kurang itu. Aku balas lah, ndak kurang bisa balu. Terus buat kalian yang ada di Jakarta, kalian mau jadi distributor atau reseller di Jakarta, kalian pesan ke saya biar ongkirnya gak mahal. Kalau dari Satli ongkirnya mahal, dari saya enggak. Terus kalau kalian yang pesan ya, yang pesan sama saya jadi reseller atau distributor yang ada di Jakarta, nanti saya oper orang yang pesan dari luar negeri kayak Malaysia, Singapura. Di sini nggak ada, dari Jakarta itu ada. Nah jadi nanti saya akan kirim ke kalian. Jadi orang kalian yang pesan-pesan keluar dari luar negeri, kalian bisa dari Jakarta, begitu ya. Tuh ada yang tanya nama kinkernya apa? Desain. Nama skincare-nya Desain. Tuh, Tapi ini udahnya bagus. bisa nggak ke Medan? Udah bisa belum? Bisa. Ke hatimu yang nggak bisa. Cuy. Aku lagi nengok typingnya Pasar Juwarno biar di Jamba ya. Kalian kalau mau pesan 10 sama aku ya. Kalian pesan 10, 20, Bentar, 30 melalui aku aja. Aku jawab Bun. Ada pertanyaanku jawab. Ada ya, ada expire-nya ya. Expire-nya itu ya 2027 expire-nya ya. Jadi masih lama teman-teman. Silakan. Untuk cowok Mbak bisa. Emerald expire-nya itu 2027, masih lama, masih ada. Satu lusin ya, berapa Bun? 3 tahun lebih. Mau kalikan aja 1.200.000. 4 tahunan lah, 3 tahun lebih, hampir 4 tahun. Ya ada di situ tertulis ya batas Madura. expire-nya. Kelamaan Bung ya. Pasar Juwarnonya belum muncul. Memanglah kalian tahunya protes dia ya udah. ada di daftar pergi. tamu dia. Ada di daftar Ini aku tamu lagi dia. mana daftar tamu? Gak Saya ada. lihat di sini. Ada. Coba kalau kamu lihat, coba kamu ambil kalau ada. Kalau nggak ada gimana? Murah dibilang Coba. nggak ada. Nggak ada. Dia di typing. Dia nggak tahu cara minta permintaan. Nggak ada. Pasar Juwarno coba typing kan. Pasar Juwarno typing. Beli 10 gratis Pasar ongkir. Juwarno. Iya, gratis ongkir tapi harga di atas 100 ya. Harga di atas 100. Di luar ongkir itu ambil 10 udah tinggal 100.000 loh. YNT. Pasar Juwarno.
Mana Pak Sarjono? Pak Sarjono coba Udah typing. bun kata dia nih. Itu typingnya udah kata dia. Udah bun typingnya. Mana? Iya mana? Udahnya mana? Coba typing. Nggak ada moderator. Sukron. Typing Pak Sarjo. Coba kalian teman-teman yang di bawah jangan typing dulu. Saya mau lihat typing Pak Sarjono. Teman-teman jangan ada typing dulu. Teman-teman jangan ada typing dulu. Biar saya lihat typingnya Pak Sarjono. Teman-teman jangan ada typing dulu. Biar saya lihat typingnya Pak Sarjono. Ih. Sarjono. Bang Tengku Sarjono. Sarjuarno. Ini lagi saya Sarjono. Itu udah di bawah tuh Pak Jul. Teman-teman jangan Udah di ada bawah tuh. typing dulu. Di Jamba aja bunda, di Susah. Jamba. Iya, nggak belum ketemu. Itu udah ini dia. Ini baru muncul. Aduh, malah ketutup sama yang ngasih gift. Aduh. Malah ketutup sama yang ngasih gift. Tunggu. Aduh, mana dia? Nah, ini baru muncul. Oke, terima Pak. Udah. Pak Sarjono terima. Nggak ada bun, udah ada. Oke, beliau. Oke. Sarjono ini bursin laki-laki di bawah. Oke, Pak Sarjono silakan dibuka kameranya. Pak Sarjono kameranya dibuka. Dibantu Kak, bukain Kak. Di mana bagus? Sebab dia mau buka office. Semoga Pak Sarjono tidak ngerti apa yang aku bilang. Sudah dibantu buka itu sama Bang Tengku. Pak Sarjono, mungkin jaringannya ya. Pak. Halo. Ya. Buka kameranya itu sudah dibantu, ditekan saja. Sudah dibantu tadi sama Bang Teku, moderator. Saya punya. Nih. Yo, buka kameranya Pak. Kameranya itu kan ada gambar kamera. Pinter. Masya Allah. Ganteng rupanya. Silakan Abang Juma. Ya, selamat datang Pak Sarju. Bohong itu orang udah tua dibilang ganteng. Mana ada? Entahlah. Tuwek mau tuwek ganteng. Pandai kali. Iya. Gue salah ya Pak yo. Pak dia cemburu. Pade kan ya minimal ada yang ganteng bagi istrinya, bagi anak-anaknya Pade. Ayo mulai. Pak dia cemburu yo. Iyalah orang udah tua dibilang ganteng apa? Gombal kok Cemburu Pak keterlaluan. dia. Astagfirullahaladzim. Sugi ganteng lo ya, jangan salah. Belum lihat Silakan Gurunda, aslinya. Daengku. Oke. Kita simak semua. Masya Allah. Ya, di tengah-tengah kita sudah hadir saudara kita, abang kita ya, untuk kemudian bersyahadat. Tadinya beliau Katolik ya. Iya Bang. Masya Allah. Oke, abang kita langsung syahadat ya. Ya. Suara saya kedengaran nggak? Dengar. Kedengaran Bang, kedengaran. Kedengaran. Pak Sarjono suaranya digedein dikit Pak Sarjono, digedein suaranya Pak, biar kedengeran sama Gurunda. Besar suaranya Pak ya, Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Oke, ikuti saya Bang. Suaranya ya Pak yang digedein. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Rahman. Ar-Rahim. Rohim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan nyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah ilaha illallah illallah
wa ashhadu asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. dan aku bersaksi Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah ya. Satu kesyukuran kita sahabat-sahabat, kita menjadi saksi orang tua kita, abang kita, Bang Sarjuano, alhamdulillah disaksikan oleh ribuan manusia mata memandang. Beliau kemudian berikrar di hadapan Allah untuk mempersaksikan dirinya sebagai hamba Allah dan Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulnya. Abang boleh ikuti saya sekali lagi ya? Boleh ya? Boleh ya? Ya, ikuti saya Bang. Dan saya bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Hanya makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Subhanallah. Saya kembalikan kepada sahabat yang ingin mendoakan orang tua kita, silakan. Baik, Ingat orang tua kita ya. saudaraku sekalian, Masya Allah kita sudah menjadi saksi atas syahadatnya orang tua kita, yaitu Bapak Sarjuwarno, Masya Allah. Semoga kesaksian ini menjadi saksi pula nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita selalu menyambut gembira akan adanya saudara-saudara kita yang mendapatkan hidayah. Yang celaka itu kita itu ada rasa benci ketika orang mendapat hidayah. Ini bukti bahwa di hati kita ada penyakit. Tetapi ketika di hati kita ikut bergembira, bahagia, bersyukur karena baru saja saudara kita terbebas dari api neraka. Ya, yang seharusnya sebentar lagi Pak Sarjuwarno umurnya 70 berapa Pak? 73, paling banter 10 tahun lagi ya di dunia ini, paling banter. Nah, seharusnya mendekam di api neraka, tapi karena di umur yang 73 tahun ini mendapat hidayah, maka akan menjadi penduduk surga. Amal baik yang dilakukan ketika masih kafir itu tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal buruknya mulai dari lahir sampai umur 73 dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Pak Sarjuwarno menjadi orang yang bersih suci seperti bayi yang baru lahir. Subhanallah. Ya Pak, Anda lebih muda dalam usia keislaman. Anda lebih mulia karena Anda saat ini suci, Pak Sarjuwarno. Karena saat ini Anda itu suci dari dosa, maka orang yang suci dari dosa doanya itu tanpa hijab. Maka dari itu saya mohon sekali kepada Pak Sarjuwarno, nanti saya akan memimpin doa, diaminkan. Aminnya Pak Sarjuwarno juga merupakan doa. Ya, mari kita berdoa. Anak-anaknya masih banyak yang Katolik Pak ya? Enggak ada. Hah? Mau mualaf lah. Udah mualaf semua? Halo Pak, anak-anaknya masih ada yang Katolik? Masih satu.
Oh, masih satu, Masya Allah. Oke, nanti kita doakan supaya mendapat hidayah, Pak ya. Amin. Oke, ya, ayo saudara-saudaraku mohon Tadi anaknya diaminkan 6 katanya akhi. Iya, anaknya 6, tinggal 1 yang belum masuk Islam begitu, akhi. Oh, Masya Allah, Allahu Akbar. Iya, subhanallah. Oke, mari kita doa bersama saudaraku sekalian, diaminkan orang yang baru saja bersyahadat, insya Allah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa khashu'ana wa tabudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakahatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa aghsilhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb, malam ini kami bersyukur kepadamu ya Allah. Engkau telah mengizinkan kami menjadi orang-orang yang menjadi saksi atas syahadatnya orang tuaku Pak Sarjono ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Tetapkanlah hati kami di dalam iman Islam ya Allah. Jangan cabut iman di dada kami ya Allah. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang kafir ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kekalkanlah hidayahmu kepada orang tua kami ya Allah, Pak Sarjono ya Allah. Beri hidayah juga anaknya yang belum mengenal Engkau ya Allah. Tunjukilah anaknya kepada jalan yang lurus ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, Engkaulah yang memberi rezeki ya Allah. Ya Allah, ringankanlah rezeki-rezeki kami ya Allah. Mudahkanlah saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kesulitan ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, Engkaulah yang maha mengobati ya Allah. Engkaulah maha penyembuh. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah lisan-lisan kami sebagai penyampai agama-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami tetap ingin menjadi penyampai Islam ya Allah. Jauhkanlah lisan-lisan kami dari perbuatan maksiat ya Allah, dari ucapan-ucapan yang tidak berguna ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan lisan-lisan kami asbab turunnya azab-Mu ya Allah, ya Rabb. Jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayah ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu aku memohon pertolongan dan hanya kepadamu aku menyembah ya Allah. Ya Allah, ya Rabb yang mengabulkan segala doa, kabulkanlah doa kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih saudaraku sekalian sudah ikut berdoa bersama Pak Sarjuono. Semoga apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Terima kasih Ustadz Suki, terima kasih Bang Zuma. Ya Bang, Masya Allah. Gak ada yang bilang makasih sama aku ya. Aduh parah. Iya, terima kasih ya Bun. Terima kasih itu. Kasih Bunda Hesti. Terima kasih sama-sama. Jadi setelah nanti bersyahadat yang dilakukan adalah silakan Pak Ustadz. Hanya Bang Al ini di sini. Bang Al suruh kerja, jangan dibiarin. Ini ada Ustadz Al kok dibiarin. Lanjut Ustadz, Bang Al. Iya, pertama-tama saya ucapkan ahlan wa sahlan. Masya Allah. Alhamdulillah. Selamat datang Pak Sarjuwarno. Telah kembali kepada fitrahnya ya. Pada hakikatnya kita dalam Islam ini ya, satu hal yang kita tidak boleh berbeda, yaitu kalimat tauhid. Kita bersyahadat, beriman bahwa Allah lah satu-satunya ilah yang berhak disembah. Dan Nabi Muhammad SAW itu sebagai utusannya. Ini pakem ya, kita tidak boleh berbeda dalam hal ini. Kalau dalam masalah mazhab, masalah fikih segala macam bisa saja ada perbedaan. Tapi dalam kalimat tauhid ini harus dipegang teguh Bapak sampai akhir hayat kita. Ya, ketika kita bersyahadat, kita berikrar, bersaksi, bersumpah, berjanji bahwa kita hanya menyembah Allah saja. Yang kedua, ketika kita mengucapkan Muhammad dan Rasulullah, itu secara otomatis kita beriman kepada semua nabi dan rasul yang sudah Allah utus. Ya, tidak hanya Nabi Muhammad SAW, tapi juga nabi-nabi sebelumnya seperti Yesus, Nabi Musa, Nabi Abraham dan seterusnya sampai Nabi Adam. Jadi la nufariqu baina ahdim min rusulih. Kita tidak membeda-bedakan di antara pada nabi dan rasul utusan-utusan Allah. Jadi ini kalimat yang sebelum kita lahir sebenarnya sudah kita ucapkan juga. Jadi sebelum kita lahir itu Allah sudah kumpulkan seluruh ruh manusia ya di alam pre-eksistensi kita. Kemudian Allah bertanya, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Jadi seluruh makhluk itu, manusia itu mengaku bahwa Allah lah Rabbnya, Allah lah Tuhannya. Ya. Nah, lalu baru kita lahir ke dunia ini. Nah, ketika kita lahir, kita lupa, kita lalai ya, kita khilaf. Kadang kita di orang tua kita, pergaulan kita ya, pendidikan kita yang membuat kita menjadi lupa kepada Allah, membuat manusia menjadi kafir kepada Allah. Nah, alhamdulillah pada hari ini Pak Sarjuwarno sudah dikembalikan kepada Allah, kepada fitrahnya ya, dikembalikan kepada fitrahnya, kembali untuk mengenal Allah, untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Pak Sarjuwarno istiqomah ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi pribadi yang baru ya, bersih, suci ya, seperti kain putih yang bersih ya, tanpa noda. Nah, maka sangat beruntung gitu. Jadi harus dijaga, dipertahankan. Nanti setelah ini ya belajar sholat ya, belajar wudhu, mandi jinabat ya. Insya Allah nanti kan ada anaknya tuh ya Pak ya, bisa bimbing nanti ya Pak ya. Tapi mungkin juga fitrah yang lainnya, berkhitan atau bersuci yang lainnya juga disempurnakan ya Pak ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah ringankan ya, belajar pelan-pelan. Yang pertama setelah ini belajar sholat ya. Insya Allah nanti Pak Sarjuwarno insya Allah akan merasakan bagaimana sesungguhnya Allah dengan hambanya itu dekat ya. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, sebagaimana kita baca dalam surah Al-Fatihah itu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin ya, puji bagi Allah Tuhan semesta alam ya, Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim ya, Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian Maliki Yaumiddin, Allah itu yang menguasai nanti hari pembalasan di yaumil akhir nanti ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah kami memohon dan
Iya karena stain kami berdoa, kami meminta petunjuk dan kami iya karena abudu dan kepada kamulah kami menyembah ya Allah gitu ya. Wa iya karena stain dan kepada kamu kepadamulah kami minta tolong ya. Ya. Dan seterusnya. Ya nanti dihafal pelan-pelan ya. Tapi doa itu surah Al-Fatihah itu membuktikan bahwa sesungguhnya kita dengan Allah itu sangat dekat. Ya, Allah ingin kita dekat dengan Dia dengan senantiasa melaksanakan sholat sehari 5 kali ya, supaya kita mendapatkan kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat ya. Hidup sebagai muslim yang insya Allah akan mendapatkan husnul khotimah daripada Allah Subhanahu wa taala nantinya. Nah, mungkin ini sedikit dari Ana kembalikan kepada Ustadz Sugi. Tafadhol Ustadz. Ke Gurunda kali Bang Al. Iya saya kapan pada Gurunda Zuma. Silakan Ustadz. Niki Bang Juma, silakan ada yang mau di ini lagi Bang, mau disampaikan lagi atau Bang mau kasih pencerahan. Oke, Bapak Sarjono nanti sini kan udah bacakan 2 kalimat syahadat. Bapak jangan lupa nanti mandi wajib. Udah itu sunat. Bapak udah sunat belum? Belum. Udah belajar. Udah belajar. Nanti jangan lupa ya Pak disunat. Terus nanti kalau bisa Bapak ini habis ini Bapak mandi wajib ya Pak ya. Ya. Iya mandi wajib. Iya. Oke, Bang Juma ada yang mau disampaikan lagi Bang? Kayaknya Bang Juma lagi buat Indomie rasa bonbon. Biasanya kalau dari Katolik itu udah sunat dari dulu ya Pak ya? Ya udah. Udah ya, dari Katolik. Biasanya orang Katolik sunat ya melakukan khitan ya. Jadi tinggal mandi besarnya aja Pak ya, wajibnya ya. Membasuh dari bagian sebelah kiri nanti. Kalau belum bisa, doanya gimana? Ini Ustadz yang menjelaskan. Doanya gampang Pak, bahasa Indonesia aja kalau belum bisa bahasa Arabnya. Bismillah, aku niat mandi wajib, aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Jenengan wong Jawa ya Pak ya? Nggih. Oh wong Jawa nggih. Yang Jawi. Iya iya. Ya itu tadi bahasa anunya. Aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Wis diguyur seluruh tubuh, seluruh badan itu basah semuanya. Tidak boleh tidak, harus basah semua mulai dari ujung kaki sampai ke ujung rambut begitu Pak. Nggih. Jenengan pun khitan Pak? Sampun khitan? Nggih, sampun Pak Jane. Oh sampun. Sampun. Oh nggih, kalau sudah ya udah nggak apa-apa. Kalau belum ya nanti misalnya belum khitan, kalau butuh biaya tinggal ngomong Pak. Insya Allah kami bisa membiayai untuk khitannya begitu. Udah. Non? Udah kata beliau sudah. Oh ya udah. Masih pundi masih. Kawan jenengan pundi? Ya di sebelah. Ya Ustadz. Nggih Pak, tolong dibimbing menika Pak Sarjuarno, dibimbing diajak sholat bareng. Ya, untuk mualaf itu, untuk sholat itu nggak harus hafal semua. Bisanya bismillah ya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim isane mung kuwi ya iku. Isane Allahu Akbar. Terus mengikuti gerakan jenengan. Gampang, tapi jangan digampangke. Tetap harus belajar sebisa-bisanya. Apalagi sudah sepuh seperti Pak Sarjuarno, saya yakin tidak mampu menghafal seluruhnya, pokoknya sebisanya.
Begitu. Siap Ustaz. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, tidak pernah memaksakan hamba-hambanya, tidak pernah. Ya, sebisa-bisanya, Pak. Nggih? Siap. Iya, amin. Nggih. Ya, ada lagi yang mau disampaikan rekan-rekan sekalian? Saya rasa udah ya, biar Pak Sarjono istirahat. Silakan istirahat, Pak. Iya, Oke, sudah ya. Oke. Ya, Pak. Nggih. Makasih banyak Pak Sarjono. Alhamdulillah Bapak sekarang sudah menjadi seorang Muslim, sudah menjadi agama Islam. Semoga Bapak ini sebenarnya sudah ini ya, Masya Allah banget. Jadi segala dosa-dosa Bapak itu sudah diampuni oleh Allah. Masya Allah banget. Dosaku masih banyak Pak. Masya Allah. Selamat ya Pak ya. Selamat, semoga Bapak sukses dunia akhirat, amin ya robbal alamin. Oke. Jangan diturunkan dulu Bunda, nanti Bang Suma mau ngomong. Silakan Bang Juma. Ada lagi mau Abang sampein Bang? Wis, penyampaian Bang Juma sangat bagus sekali. Terima kasih Bang Juma. Kayaknya beliau lagi teleponan tuh. Lagi ini. Oke. Kayaknya beliau lagi teleponan. Oke, Pak Sarjono, boleh Bapak rehat. Bapak boleh rehat, istirahat dulu. Mungkin Bapak sudah di situ dari tadi ya berjam-jam, 2 jam ya. Makasih Pak atas waktunya. Pak, nanti boleh nggak itu Pak? Nanti ambil kertas APS, cari kertas APS, terus nanti tanda tangan Bapak. Nanti setelah Bapak tanda tangan, nanti di kertas APS terus kirim ke saya, biar nanti dibikinkan sertifikat mualafnya. Ya Pak ya. Tanda tangan di kertas APS ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Udah ngadus Pak. Sekali lagi. Ocha guyung-guyu. Adus sih Pak, adus Oke. Tertawani kan senang. Nggih Pak. Masya Allah. Insya Allah. Oke. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Pak, sampun. Masya Allah. Masya Allah ya. Oke Pak. Selamat rehat ya Pak. Ya Pak, boleh turun kalau udah mau istirahat Pak. Boleh Gak turun iso Pak. mudun. Dee. Turunin Bun, tolong. Udah, tolong Bun, diturunin Bun. Oke, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Aku akan bikin temanya dulu ya. Temanya itu turunkan Hesma, udah tuh turunkan. Temanya. Jadi agama Kristen dulu ya teman-teman, agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Biar 2 ininya terisi slotnya, aku turun aja ya Bunda Esti. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Sehat selalu ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda Esti, judulnya judulnya direvisi. Apa Pak? Judulnya direvisi dikit. Kenapa gitu? Itu susah dibaca itu. Oke teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaannya Kristen dong. Yang Kristen yang mau diskusi silakan naik. Ini kalau kalian ini kadang-kadang ya susah kali dibilang macam mana lah, pusing juga nih. Juma katanya naiklah kau sini, kau nantang-nantang Bang Juma. Naik kan ya. Pedang Allah selamat malam.
Pedang Allah, selamat malam, agama apa? Bang. Pedang Allah. Yaudah bang, dibawa aja bang. Dah. Jangan minta naik. Ayo teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi, itu temanya. Ini kalau namanya User ini nggak bisa bikin nama. User manggilnya User. Ayo naik ten. Bira Putra, selamat malam, agama apa? Agama Islam. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan bang? Mau nanya nih sama Bang Juma tentang Injil Barnabas itu gimana ya? Karena kan bagus tuh ada Nabi Muhammad di situ. Kenapa nggak dipakai sama orang Kristen? Tolong dibantu. Ya Bang Juma jauh dari perangkat. Satsuki. Kita nunggu Kristen ya Bang. User, selamat malam, agama apa? User, selamat malam, agama apa? Tanya. Yuk Ten, naiklah kalian Ten, kita diskusi Ten. Ganti temanya, ganti tema berinter kalau bermasalah yang lain juga. Nah, kenapa? Apanya bermasalah Bang Bewo? Naik kok sini. Andang, selamat malam, agama apa? Andang, selamat malam, agama apa? Andang, Wallahu Akbar. Naik kenapa jadi berhala ya? Ayo Ten, naik Ten. Ya Wira Putra nanti di ini ya, dibawa aja dulu. Kita nunggu Orten dulu. Yo ya agama Kristen yang mau diskusi, silakan kalian naik. Kalau kalian merasa keberatan dengan temanya, coba naik ke sini ayo. Ayo, yang kalian merasa keberatan dengan temanya, silakan kalian naik. Kalian protes di atas. Saya pengen lihat kalian yang protes. Kak, izin promo Kak. Ya, promo. Buat teman-teman yang di bawah, minta tolong dukungan dan supportnya karena ada akun Theodor itu mengikuti dikategorikan nominasi di Apologet Award. Untuk teman-teman mohon dukungan supportnya untuk mengklik memvoting Theodor. Ya, jangan lupa, jadi dia itu nanti masuk ke media web ya. Ke web, nanti kalian ke www sekian gitu ya. Nah, di situ nanti keluar namanya nominasi-nominasi. Jadi silakan di sini yang dimasuk kategori nominasi itu ada Bunda KST, Bunda Blokir dengan Theodor. Jadi mohon teman-teman dukungannya untuk memvoting. Terima kasih atas supportnya. Syukron jazakallahu khair. Lanjut KS. Oke, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Aku kadang lucu nengok saudara Muslim di bawah. Itu kayaknya Muslim protes dengan judulku. Kenapa? Oten gak protes, kok kalian yang protes? Jadi kalian ya saudara Muslim yang di bawah, kalau kalian gak tahu gak usah protes dengan judulnya. Kenapa dengan judulnya? Coba kalian naik, bisa kalian jelaskan? Enggak, itu kayaknya di bawah tuh saudara Muslim yang protes, aneh. Oten itu di bawah tuh. Enggak, kayaknya Muslim sih, kayaknya Muslim itu. Lucu kalian protes. Kalian nggak tahu, udah makanya kalian diem. Gak usah protes. Soneta naik sini Soneta. Naik kok Soneta naik. Naik kok sini. Ayo deh naik deh, cantik kali kok Soneta. Ih, suka aku neng orang cantik kayak gini loh. Oten itu Bunda Oten itu. Enggak, kayaknya Muslim. Berarti ini tambah, dia bilang tambah tanda tanya katanya. Disuruhnya aku kasih tanda tanya. Hei, kalian yang nggak tahu kalian protes.
Ayo Soneta. Ayo Soneta naik sini Soneta yuk. Yuk. Soneta naik. Aku kasih kau koin 100 kalau kau naik. Ayo. Ayo. Ayo naik dong. 10 Muslim murtad itu bun. Iya. Oh bisa jadi sih. Ya. Naiklah Soneta. Naik Soneta naik. Ayo, Soneta kau kenapa? Ayo kita ini. Kamu tanya tentang Quran. No, nanti kita jawab. Ayo dong. Aku heran loh kalau di room ini susah banget. Oke naik. Ayo. Apa namanya itu ganti tema bun. Bukti Yesus Muslim. Apa bukti Yesus Muslim? Yaudah naiklah sini. Ayo naik. Naik sini. Ayo naik. Nih yang minta naik Islam semua, Kristen dah ada. Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Atau Bang Al mau bernarasi dulu Bang Al? Atau Bang Al mau Apa benar? Abang mau bernarasi dulu Ustaz Al? Oke. Narasi dulu ya. Ya kepada teman-teman yang beragama Kristen, kalau ada waktu berkenan hadir naik ke atas untuk diskusi ya. Tema kita perbandingan agama yang judulnya apakah benar Yesus terkutuk seperti di dalam tertulis di dalam Bible ya, yang menyatakan bahwa terkutuklah yang mati di tiang salib. Nah, dalam konsep konsep keselamatan ya di dalam agama Kristen ya, konsep ini dibantah oleh Al-Quran ya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subihalahu. Sungguhnya mereka tidak mereka tidak membunuhnya, wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya, dan mereka berada dalam keraguan-raguan akan hal itu. Di mana konsep penyaliban ini diyakini sebagai konsep penebusan dosa, ya, di mana Yesus turun ke bumi sebagai Tuhan untuk menebus dosa manusia dengan mengorbankan dirinya sendiri ya. Nah, konsep ini tentu saja tidak reliable, tidak logik dan tidak ada landasan sebenarnya dalam akidah agama Abrahami itu sendiri bahkan ya. Kita tahu, bayangkan misalnya di dalam sebuah persidangan ya, seorang terdakwa yang melakukan dosa misalnya membunuh, lalu disidang di muka pengadilan, lalu hakim memutuskan untuk dihukum mati gitu ya. Nah, lalu tiba-tiba ada orang yang menawarkan diri untuk menggantikan posisi terdakwa, untuk menggantikan posisinya dihukum mati. Nah, dalam kondisi seperti ini, kalau sang hakim mengabulkan permohonan itu, maka tidak tegak justru keadilan itu. Kenapa? Karena yang membunuh tadi itu dia seharusnya berurusan dengan keluarga yang dibunuh. Maka kalau ada orang lain yang menggantikan posisinya, maka keluarga korban yang dibunuh itu pasti tidak akan terima. Tidak akan terima karena apa? Yang membunuh keluarga kami, si A misalnya. Lalu bagaimana mungkin Pak Hakim memberikan si B sebagai penggantinya? Jadi itu tidak ada keadilan di situ. Seharusnya si A yang membunuh, maka si A yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Sehingga itu akan mendapatkan keadilan dari keluarga yang terbunuh tadi. Nah, itulah analogi ya. Seandainya Yesus menggantikan menebus dosa manusia, seluruh manusia di bumi ini ya, dengan turun ke bumi. Nah, ini sama saja analogi seperti tadi itu. Tidak masuk akal gitu. Itu pertama. Yang kedua ya, terkesan bahwa Tuhan tidak pengasih, tidak maha penyayang, sehingga untuk mengampuni dosa manusia dia membutuhkan darah sebagai darah tumbal manusia sebagai gantinya di situ, sebagai tumbalnya di situ. Maka ini tidak reliable ya. Nah, di satu sisi juga di dalam Taurat
Injil maupun dalam Al-Quran ya, dilarang membunuh tanpa hak, itu tidak boleh ya. Dan Bible juga dilarang ya, janganlah kamu membunuh anak-anakmu untuk persembahan kepada dewa Molok ya. Jadi yang memberikan tumbal darah manusia itu biasanya adalah penyembah-penyembah berhala biasanya. Dan satu lagi bahwa ini dibantah juga bahwa konsep penebusan dosa itu kan sebenarnya adalah konsepnya seharusnya suci gitu. Tapi bagaimana mungkin kalau memang itu sebuah yang sakral, yang suci dari Tuhan, dengan melibatkan jasa iblis di situ, berperan dalam memuluskan acara penumbalan itu, penyalipan itu. Jadi tidak mungkin itu sebuah konsep suci gitu, karena iblis dan orang-orang jahat ikut berkomplot di situ dalam melakukan event itu. Jadi ini secara logik saya mustahil bahwa ini adalah rencana Tuhan gitu. Tetapi ini memang makar musuh-musuh para nabi, musuh-musuh Allah, musuh-musuh Tuhan gitu ya. Nah, jadi tidak sesuai dengan konsep yang ada di dalam Taurat, bagaimana sesungguhnya korban itu adalah persembahan yang suci kepada Tuhan, maka dia harus dilakukan dengan tata cara dan kaidah-kaidah yang tertuang di dalam Torah. Kalau menurut hukum Taurat ya, misalnya dilakukan oleh Imam Kohen, dilakukan di atas mezbah dengan hewan korban yang terbaik seperti itu ya. Nah ini tidak comparable. Misalnya kalau kita lihat bagaimana yang terjadi dengan Yesus itu, kalau dia diklaim bahwa dia dibunuh dan disalibkan untuk menebus dosa manusia, itu dilakukan dengan cara-cara yang sangat terkutuk ya. Disiksa, dipukul, diludahi, ditangkap, ditelanjangi ya, kemudian digantung seperti itu di tiang salib, dan itu dengan makar para penjahat ya, pengkhianat, bahkan iblis sekalipun ikut terlibat di situ. Nah maka ini sangat tidak reliable, secara logik tidak masuk akal, secara kitabiah tidak ada landasannya, bahkan bertentangan. Kemudian secara fakta juga ini tidak pernah terjadi sebenarnya ya. Yang mereka bunuh itu bukanlah Nabi Isa atau Yesus, tetapi mereka beragu-ragu akan hal itu. Nah mungkin ini pengantar dari saya, silakan teman-teman dari Oten kalau ada yang mau nanggapi ya, ini buat prolog saja dari saya. Silakan saya kembalikan kepada host. Oke Bang Ar, thank you. Oke teman-teman yang Kristen, silakan kalian bantah statement saya, yaitu Yesus terkutuk. Ayo silakan dibantah. Bisa kalian bantah? Silakan. Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan yang Kristen. Yo naik Soneta, kamu kan tangan kamu tuh pegel loh Dek. Aku kasihan loh Dek, tangan kamu pegel. Yaudah sini kok Dek. Sini Dek, biar kakak ini, biar kakak ajarin kok Dek. Yaudah yuk naik Dek. Dek. Dek Soneta. Oke, Ronald, selamat malam, agama apa? Kalau salah pencet Mbak, sorry. Oh ya, yaudah, saya turunkan. Salah pencet Mbak, maaf. Iya. Kalian udah ramah Kristen itu, ayo diskusi. Baluap nggak boleh gitu. Udah ramah orang Makassar. Halo Rizal, selamat malam, agama apa Bang? Sorry, salah pencet. Semuanya salah pencet. Nah, maunya kalau salah pencet aku pencet nomor rekeningku aja Bang. Ini kan salah pencet. Ayo ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Itu temanya adalah Yesus terkutuk. Holepak, selamat malam, agama apa? Holepak, kabur dia. Salah pencet lagi tuh, salah pencet. Semuanya lah kalian salah pencet. Salah pencet. Salah pencet sih. Jadi kita tengok nama-nama Kristen nih, Ra. Ya agama Kristen aja dulu ya, minta Naya we, yang Kristen aja.
Ayo. Yang Kristen aja dulu minta naik ya. Ramon, selamat malam, agama apa? Nandar mandir kok. Salah pencet. Woi gaya mang, agak ya mang tahe. Olana salah pencet, salah udah pencet. Aina mau doa akal manusia, nana salah pecet itu sudah. Malah takut semua. Kok sebejo jari-jari. Oh, Bang Nandar. Berapa salah pencet senari? Pencet nomor rekening aja deh. Ini ya sudah naik, tunggu dulu ini ya. So sabar kok ya, like Luke, sabar dulu kok Luke. Kusapa dulu ini. Edi, selamat malam, agama apa? Edi, dipercepat bang. Edi, selamat malam. Salah pencet. Bagaya mah. Salah pencet. Udah turun lah. Oke, Luke. Tadi kau mengatakan salah pencet. Luke, tadi kau mengatakan bahwa Nabi Muhammad terkutuk. Boleh kau di mana datanya, Luke? Luke. Kau tadi mengatakan Nabi Muhammad terkutuk. Di mana datanya? Kalau balik nanya di mana datanya Yesus terkutuk? Iya, tidak. Oke, di mana datanya? Yesus terkutuk. Galatia 3:13. Kalau kau protes dengan Yesus terkutuk, itu tertulis di Galatia 3:13. Kalau kau protes dengan temaku, kenapa kau tidak protes dengan Bible-mu Galatia 3:13? Ya, sudah saya jawab ya. Sekarang Luke jawab di mana tertulis datanya Nabi Muhammad terkutuk. Silakan jawab. Luke. Ya. Luke. Ya, di mana datanya Nabi Muhammad terkutuk? Ya. Ada Gunda House Gak ada tuh saya baca. Di mana, Bang? Tidak ada saya baca tuh di Galatia. Bang Al, silakan Bang Al ke Goli. Oke, yang Kristen Adi sama Luke ya. Ya. Yes. Boleh tahu Bang Luke denomnya apa? Ya kenapa? Bang Luke denomnya apa? Ya bang, bagaimana bang? Protestan apa Katolik? Protestan bang. Protestan. Oke. Saya mau tanya ya. Dalam ajaran yang abang yakini, yang harus menebus dosa itu Tuhan atau manusia? Yang menembus dosa yaitu Ya. menembus dosa itu Tuhan. Tuhan ya. Ya. Artinya kalau Tuhan yang menebus dosa berarti Tuhan harus mati ya karena untuk menebus dosa, betul? Ya. Oke. Berarti waktu Yesus disalib itu Tuhan ikut mati, betul? Tuhan. Iya, karena dia Tuhan. Karena dia Tuhan berarti Tuhan menurut abang bisa mati? Ya, karena dia berwujud manusia jadi bisa mati, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Bisa nggak abang bilang gelas itu penuh sepenuhnya dan kosong sepenuhnya dalam waktu yang bersamaan? Bisa nggak? Bagaimana? Bisa nggak abang bilang ini gelas kosong sepenuhnya dan isi sepenuhnya? Bisa nggak? Kalau diartikan dengan logika bang tidak mengerti bang. Oke, kalau pakai logika tidak mengerti. Kira-kira untuk mengertinya itu pakai apa kira-kira? Tunggu dulu bang. Ya kita pada tunggu bang ya. Gimana? Oke, Bang Luke, udah standby. Betul, Tuhannya mati selama 3 hari. Kayaknya dia lagi jauh dari perangkat nih. Coba Bang Adi. Alasan aja dia mah biasaan. Bawa gacor di atasnya kicap.
Kalau Kang Adi Muslim ya, Adi Barus Muslim ya. Apa Kristen? Sorry bang, salah ocop bang, salah ocop. Udah bingung ini Bang Al, kok gacornya pada di bawah semua tuh? Gacornya di bawah loh, digeran di atas semua udah kayak belimbing sayur. Padahal ditanya baik-baik kan. Betul bisa mati. Bisa katanya, Tuhan bisa mati katanya. Kiamat dunia. Makanya gacor lo di bawah mah gacor mulutnya, giran di bawah di atas mah buset. Lo kayak ayam mau dipotong tau gak Bang? Kayak besok mau mati tuh kayak gimana tuh? Pojokan diem aja, kayak gitu tuh. Oten kayak gitu. Di atas di bawah mah gacor loh. Daripada kabur itu si Ardi itu oten loh, si Ardi itu oten. Iya, di bawah gacor, di bawah gacor. Di atas mah udah kayak belimbing sayur. Ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Agama Kristen, teman-teman kita belum ada diskusi. Tolong bisa nggak saudara Muslim jangan minta naik, bisa nggak? Teman-teman, kita belum ada diskusi. Bisa nggak saudara Muslim batalin semuanya, jangan minta naik. Yang Kristen aja bisa nggak? Bisa nggak teman-teman? Minta naik, bisa nggak? Yang Kristen aja yang minta naik, bisa nggak? Ini saya tolak semua yang Kristen aja. Ya, tolong ya. Aduh, jangan gacor di bawah doang lah. Gacor di bawah mau ngapain gitu. Jalan di atas diajakin debat, diem. Aduh. Ayo teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Yang mau syahadat silakan naik biar disahadatkan. Yang di alasan salah pencet itu si Ardi itu tadi. Iya alasan. Aku pada takut semua formasi kayak gini. Bingung gua. Udah habis, masa sih udah habis Oten? Udah mau punah, udah Satu mau lawan punah. satu kalau berani, ayo sini. Satu lawan satu, yang lainnya diam. Mau pilih siapa? Gua, Bang Al, Bang Juma, Mbah Sugi. Ayo sini aku. Mau ke Theodor, tinggal pilih aja. Yang mau salib silakan. Ayolah sini ya. Tinggal pilih tuh. Tinggal pilih nih. Ada 6 orang nih, tinggal pilih, yang lain diam. Yang agama Kristen yang mau diskusi baru bangun. Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan ya Kristen. Yang Kristen, yang saudara Muslim jangan minta naik dulu ya. Biar kita diskusi dulu ya. Tolong ya, tolong banget. Tolong banget yang Kristen dulu, tolong banget. Ya saudaraku, tolong banget, tolong banget. Tolong banget. Ya, tinggal pilih ya, tinggal tolong. pilih siapa lawannya, tinggal pilih. Lawannya tinggal pilih. Dijamin di sini diam, yang lain tinggal pilih aja. Silakan melawan Bang Juma, silakan. Melawan Bunda Rama, silakan gitu. Tinggal pilih aja. Nah. Umat Mona selamat malam, agama apa? Oh, Kristen. Puji Tuhan. Oke, Kristen. Oke. Silakan Bang mau bertanya dulu. Coba aku tanya dulu nih. Oh, ini biar ada 2 orang. Ya kan, biar ini. Oh, oke. Bang Juma tak boleh lawan. Boleh kalau kalian mampu silakan. Gak ada yang larang. Kerupuk kulit selamat malam, agama apa? Kerupuk kulit, udah. Googleng. Oke, lanjut Bang Umat Monas, silakan mau bertanya duluan, silakan. Oke. Kalau di Al-Azhar 33 itu Nah, yang mau ditanyakan apa nih Bang?
Sorry. Nih Bang, kalau saya lihat nih kan Muslim ini kan selalu menyangkutkan agamanya dengan kekristenan ya. Bahkan kitabnya pun selalu mengambil dari kisah-kisah dari bahkan Nabi Isa pun juga diambil dari kisah-kisah yang mirip dengan Alkitab kan ya. Bahkan tanpa menyebutkan kekristenan dan keyahudian itu kayaknya kok nggak ada ajaran Islamnya nanti jadinya gitu Bang. Kenapa ya kok bisa gitu? Oke. Oh, silakan Bang Al. Mau siapa? Bang Al Wafik. Oke, sebelum saya jawab ini lebih jauh ya. Yang pertama Oke, bahwa paham. dalam keimanan kami sebagai Muslim, ya, Taurat yang diberikan kepada Musa dan Injil yang diberikan kepada Yesus, Nabi Isa alaihissalam, ya, itu bukan Bible yang dipegang sekarang oleh Ahlul Kitab atau teman-teman Yahudi dan Kristen, bukan itu. Ya. Kenapa? Karena itu Bible itu ada macam-macam, ada puluhan gitu. Saya kasih contoh begini, misalnya Abang mengklaim kitab Abang ini apa? Perjanjian Lama misalnya PL ya. Nah PL kalau menurut Abang PL itu apa? Kitabnya Musa kan. Nah PL yang Abang imani itu yang PL versi mana? Boleh nggak saya tahu? Yang versi Yahudi Bang, bukan yang Samaritan. Oke, versi Yahudi. Yang versi Yahudi. Menurut Ya. Abang itu Yang Tanakh Ya, Yahudi. Oke, tanah Yahudi ya. Itu yang mana? Yang mana satu kan ada Septuaginta ya, ada Masoretic, ada Samaritan, ada Hebrew, ada Dead Sea Scroll. Yang menurut Abang itu yang diturunkan kepada Musa yang mana satu? Kan kalau Septuaginta itu kan yang udah diterjemahkan ke Yunani itu Bang. Ya. Beberapa pas ada Helenisme masuk ke ke daerah Israel itu kan jadinya semua kitab-kitab Israel diterjemahin ke Yahudi karena kan ada Helenisme yang kebudayaan Yunani, bukan Yahudi, kebudayaan Yunani lagi dipropagandakan gitu Bang di situ. Jadi semua kitab-kitab Israel diterjemahin jadi Septuaginta. Jadi ya kalau Abang tanya yang mana yang dipercaya ya yang diterjemahkan ke Septuaginta itu karena untuk mengetahui yang Ibrani itu udah susah Bang waktu itu. Oke, sekarang Gitu. berarti Anda tidak bisa memastikan ya mana yang diturunkan kepada Musa, betul? Tidak bisa memastikan, betul? Apakah dia Paleotora, Hebrew, Samaritan, atau Aquila, atau Seferim, atau Lucian, atau Masoretic kan? Anda nggak bisa pastiin kan? Itu kan tergantung zamannya itu Bang. Jadi sebelum Septuaginta itu ya Masoret pasti ya kan, karena masih Ibrani gitu, Ibrani Masoret gitu. Iya, Jadi sekarang itu kan berkembang gitu, tapi isinya kan tetap sama itu Bang. Kalau diterjemahkan dirunut ke sejarahnya itu nggak ada perubahan, cuman perubahan bahasa. Nggak sama itu. Kenapa? Kalau sama nggak akan mungkin mereka saling klaim itu. Itu nggak sama. Makanya saya tanya tadi yang mana satu yang diturunkan kepada Musa? Apakah Masoret, apakah Hebrew, apa Lucian, apa Aquila, apa Paleotora, ya, atau yang mana gitu? Ya, jadi itu bukti bahwa PL itu bukan Torah yang diturunkan kepada Musa. Oke, selesai. Itu satu tentang Torah. Nah, sekarang masuk pada PB. Ya, PB itu kasusnya juga sama. Dia ditulis setelah Yesus nggak ada, 40 tahun jaraknya, dan itu jauh sekali jaraknya, 40 tahun. Ya, lingua franca. Ya, bukan berarti itu bahasanya Yesus ketika itu ya. Yesus itu dia hidup dengan bahasa Syriak atau bahasa Latin Aramik. Nah, tetapi Biblos itu bahasanya adalah bahasa Greek, bahasa Yunani ya. Jadi penulisannya sudah lamban 40 tahun belakangan. Lalu tidak dikonfirmasi oleh Yesus. Lalu juga tidak diketahui siapa penulisnya. Ya, itu anonimus ya. According to, artinya itu anonimus, bukan penulis yang sebenarnya. Nah, dan itu juga
selesai 125 tahun setelah kewafatan Yesus itu. Ditambah lagi tidak ada naskah perkamennya satupun. Yang ada itu cuma Bible Yohanes saja, itu pun sebesar ATM saja perkamennya, kecil. Jadi itunya autogramnya nggak ada, ya. Dan ditulis sudah lambat dalam bahasa yang berbeda. Lalu ada ratusan, ada puluhan bahkan ratusan jenis Bible yang sebagian diapokripkan. Bagaimana Anda memastikan mana Bible yang sesungguhnya, ya, yang diturunkan kepada Yesus? Lalu yang menentukan ini apokrip, ini nggak apokrip itu siapa gitu, otoritas tertingginya gitu. Nah, atas data-data ini, maka itu menjadi bukti bahwa itu bukanlah Injil, tapi itu Biblias gitu. Oke, silakan tanggapi. Oke, jadi memang perkembangan naskah Alkitab itu kan memang dimulai dari murid-murid Yesus sendiri itu kan menulis beberapa Injil, yaitu Yohanes dan Matius, karena mereka langsung murid di bawah Yesus itu. Cuman kan abang pernah tadi bilang kalau tidak bisa dikonfirmasi. Nah ternyata dari catatan bapak-bapak gereja sendiri itu, yaitu catatan Irenaeus. Irenaeus itu kan muridnya Polikarpus. Nah Polikarpus itu muridnya Yohanes. Jadi Irenaeus ini mengkonfirmasi kalau bahwa yang menulis kitab Matius itu adalah Matius murid Yesus. Dan pasti ya Yohanes dikonfirmasi juga penulis Yohanes, karena kan itu di atas langsung di atas guru-gurunya gitu, dari Irenaeus ke Polikarpus, Polikarpus ke Yohanes, jadi udah dikonfirmasi. Kalau Lukas sendiri gimana itu Bang? Kalau Lukas kan dia ikut menginjil bersama Paulus. Dalam perjalanan-perjalanan Paulus itu dia selalu bersama Paulus, dan karena dia seorang wartawan, dia selama mengikut Paulus itu pasti juga bertemu dengan rasul-rasul yang lain, karena di kitab Kisah Para Rasul dijelaskan bahwa Paulus pun bertemu dengan Petrus, Yohanes, dan Yakobus di Yerusalem, dan diutus ke Antioquia waktu itu untuk memberikan surat kepada jemaat di situ. Jadi sebenarnya jaringan para rasul itu terhubung satu sama lain sewaktu penulisan kitab-kitab itu Bang. Kitab-kitab Perjanjian Baru itu saling mengkonfirmasi. Misalnya si Lukas ketemu sama Yakobus, terus dia kan juga mengkonfirmasi, ini saya menulis kisah Yesus di Lukas yang saya bikin ini udah bener apa salah gitu. Dia kan pasti mengkonfirmasi itu waktu ketemu sama Yohanes, Yakobus, sama Petrus sebagai penatua di Yerusalem waktu itu Bang. Jadi kalau Abang bilang kalau Injil itu jauh dari sejarah yang terjadi, maksudnya 40 tahun atau mungkin yang paling tua kan tahun 96 tuh Injil ditulis tuh Bang. Itu kan berarti sekitar 60 tahun ya sesudah kematian Yesus kan itu, yang Injil Yohanes itu. Nah, tapi kan itu penulisnya langsung pelaku Bang. Oke, dia udah ditangkap bukan konfirmasi. Oke Bang, ya, udah silakan ditangkap. silakan Gurunda, Bang Zuma sudah monitor. Daeng. Halo, belum diskusi dari tadi Bang Zuma. Gurunda, belum monitor. Oh, belum ya. Izin ya sedikit ya Bang siapa? Bang Ustadz. Izin ya, Bang. Mana beliau? Ustadz Alnya mental, udah ngomong aja Bunda. Oke. Nah izin sedikit ya. Tadi Anda terheran-heran kok sama yang ada di Bible, cerita Yesus dengan yang ada di Al-Quran, yang ada di Torah segala macam. Nah justru kami yang heran Bang ya. Justru kami yang heran. Ini Kristen dari mana? Kalau seperti yang kita tahu ya, Abraham itu anaknya Ishak yang menurunkan 12 Bani Israel, yang pengajarannya tentu menurun kepada Torah Musa kan, 12 Bani Israel. Kalau Ismail, anaknya Abraham Ismail, ya
menurun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Islamnya itu kan. Nah, Kristen ini dari mana? Nggak jelas kan? Kristen ini ditelurkan oleh Paulus ketika perjalanan ke Antioquia. Ya, untuk pertama kali pengikutnya disebut Kristen. Kemudian tampillah ajaran-ajaran Paulus ini dengan 13 atau 14 suratnya ya kalau masih Ibrani ya. Oke ya, itu kejelasan tentang Kristen ya. Tentang kitab yang Anda bilang yang menulis Bible ini murid-muridnya itu enggak. Penulis Bible itu enggak jelas siapa Bang. Baca literasi sejarah penulisan Bible, sejarah Bible. Para sarjana Bible sendiri mengatakan nggak jelas tuh siapa penulisnya. Nanti tahun 180 itu baru tiba-tiba muncul nama-nama itu ya. Jadi para sarjana pun sudah meneliti ya, bingung kok tiba-tiba muncul gitu. Jadi abad pertama itu sampai masuk pertengahan abad kedua itu belum ada tuh siapa penulisnya. Masuk abad ke tahun 180, masuk ke akhir abad 2 itu baru ada tertulis penulisnya. Itu bisa dibuktikan ya di Bible bahwa penulis Bible ini bukan murid Yesus seperti yang Anda sampaikan ya. Jadi kalau Anda ngomong tidak ada literasi, tidak ada data, kami nggak terima ya pakai data-data. Anda enak kali ngomong dari ini padahal nggak ada yang nggak ada seperti itu ya. Silahkan Gurunda Bang Zuma kalau sudah ini monitor. Beliau jauh ya dari ini. Umat Monas gimana nih umat Monas ini? Iya Bang. Ya, silakan Bang. Iya, oke. Jadi tadi kan dibilang Injil itu istilahnya dikanonisasikan itu secara tidak resmi itu kan memang sudah oleh para murid, terutama yang 3.000 petobat baru waktu Pentakosta itu, Mana waktu datamu, pencurahan mana Roh datamu deh. Kudus itu. Data deh. Di Kisah Para Rasul nanti bisa dikonfirmasi kok dengan yang hafal Alkitab kan Bang Suma hafal tuh. Asik. Silakan Bang. Jadi Jadi saat pencurahan Roh Kudus di Pentakosta itu kan 3.000 orang Yahudi yang sedang naik haji ke Yerusalem untuk merayakan Paskah itu kan balik lagi. Kau itu banyak ngomong, gak ada data-data itu. Tunjuk datamu itu. Naik haji. Justru naik haji itu kan asalnya dari naik ke Yerusalem, Mbak. Bu. Cuman kepada orang Muslim itu kan di Oten. datanya oke silakan kita bantah. Oke, kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 1, Bu. Itu waktu pencurahan hari Pentakosta itu loh, Bu. Di Kisah Para Rasul 1. Mana di situ Yahudi? Di Mana situ Yahudi semua orang Yahudi dari segala kolong langit berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Paskah. Itu waktu sebentar, bukti kau bilang yang menulis Bible itu murid langsung Yesus, buktikan itu. Jangan kemana-mana dulu, ayo. Oke, jadi memang di awal-awal kekristenan itu kan masih simpang siur, ini tulisan siapa, ini tulisan siapa. Tapi berarti bukan ya? Bukan ya? Iya, memang ada seperti itu. Cuman kan dikonfirmasi kembali oleh murid dari Polikarpus itu, namanya Irenaeus itu, Bu. Jadi dia menuliskan bahwa memang yang menulis Markus, kitab Markus adalah Markus. Yang menulis kitab Yohanes adalah Yohanes. Bang bisa menjauh dari suara anak kecil dulu. Saya mute dulu ya. Aduh, katanya yang menulis murid Yesus langsung. Enggak apa-apa Bunda, nanti kita luruskan gitu loh. Jadi orang kayak gini gayanya diskusi gitu. Ya nggak apa-apa, ya diluruskan aja bahwa Bible itu disusun kemudian, dikanon kemudian, ditulis kemudian setelah Yesua sama Masia nggak ada di muka bumi atau setelah Yesus nggak ada. Ya itulah iman dia, biarin aja gitu. Terus kedua, ya kalau memang seperti itu, apakah pantas
Bible itu bisa dipercaya sebagai kitab suci. Yang ketiga, kenapa lebih berkuasa Yunani, Roma dibanding ya Yesus itu sendiri gitu. Artinya apa? Ya mereka iman itulah mereka. Ya mestinya juga teman Kristen kalau diskusi itu nggak usah terlalu ke Yahudian. Ya, tampilkan aja wajah Romanya seperti apa. Tampilkan Yunaninya seperti apa gitu loh. Supaya jelas identitas. Nggak usah ada berkumpul di Yerusalem semua orang Yahudi. Ya kenapa sih Kristen suka bahas Yahudi sedangkan Yahudi sendiri nggak ada hubungannya dengan Kristen kan gitu. Kristen ini kan terpisah. Itu ya teman-teman ya, Kristen itu terpisah. Lebih baik tampil apa adanya saja. Tuh Bunda, silakan Bunda. Kita kasih dulu dia literasi Bang ya, sejarah sedikit. Silakan. Bang Besari dulu, izin dulu Ustadz. Nah, ini ya. Siapa nih? Ini kalau orang diskusi tuh pakai data begini literasi supaya kita nggak bingung kok ngomong apa ya. Ini Profesor F. Sanders ya, dalam bukunya The Historical Figure of Jesus, sejarah seorang Yesus ya, halaman 6364 nih, menulis, kita tidak tahu siapa yang menulis Injil. Bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa Injil tetap tidak sesuai hingga paruh kedua abad kedua. Saya telah meringkas bukti ini di tempat lain. Injil sebagaimana yang kita miliki dikutip pada paruh pertama abad kedua, tetapi selalu tanpa nama. Nama-nama tiba-tiba muncul sekitar tahun 180 ya. Jadi jangan kau bilang ini murid Yesus. Yesus sudah lama tidak di bumi, sudah terangkat ke langit ya. Nih. Ini Profesor Sarjana Bible ya. Nah, kita tidak tahu siapa yang menulis Injil-Injil. Bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa Injil-Injil tetap tidak memiliki nama sampai pada tahun 150-an. Saya telah memeriksa. Bukti-buktinya di mana-mana. Injil-Injil sebagaimana yang kita miliki telah dikutip sebelum tahun 150-an, tetapi tanpa nama. Nama-nama penulis tiba-tiba muncul sekitar tahun 180. Ya. Mereka ini adalah orang-orang Romawi, pengikut Paulus. Ya, yang menulis Bibelmu ini adalah pengikut-pengikut Paulus ya. Pengikut-pengikut Paulus yang menulis Injil bukan untuk membaca umat Yahudi atau umat Yesus, tetapi untuk kepentingan orang-orang Romawi, penganut filsafat Yunani. Sebenarnya ada lebih 300 Injil yang berbeda-beda. Ini banyak kali ya. Tapi cuma 4 yang kalian pilih ya. Entah standarnya apa itu dipilih 4. Yohanes, Matius, Markus, Lukas. Cuma itu yang dipilih. Padahal 300. Itu namanya di kanon. Yang cocok diambil. Ada lebih 300 Injil yang berbeda-beda. Yang tersebar di masing-masing gereja. Tanpa diketahui siapa penulisnya. Di antara Injil-Injil itu ada yang diberi kemudian hari dikenal sebagai Injil Barnabas dan The Shepherd of Hermes, dewa Yunani ya, yang mengundang banyak kontroversi khususnya bila bertanda pada ajaran Trinitas. Ya, jadi satu lagi ya. Ini kalau diskusi pakai literasi begini, data. Kemudian ini pun ya, Profesor Alfred Elgard dari University of Gothenburg, Swedia ya, dalam bukunya Jesus 100 Years Before Christ, halaman 188. Jadi kita hanya bisa menyimpulkan bahwa pengarang Injil adalah salah satu murid Yesus, adalah sebuah langkah yang diambil menjelang pertengahan abad kedua Masehi oleh anggota gereja yang seperti Papias dan Justin sangat ingin menemukan atau bahkan mengarang
dukungan atau pandangan bahwa Injil merupakan Injil yang mereka pilih diterima sebagai kanonik adalah kenangan dari orang-orang sejaman Yesus. Jadi mereka mengupayakan supaya diterima, makanya dikasih nama ya. Dengan demikian kita hanya dapat menyimpulkan, bentar ya, mana dia? Dengan demikian kita hanya dapat menyimpulkan bahwa dengan mencatut nama-nama murid-murid Yesus sebagai penulis Injil-Injil adalah suatu langkah yang diambil menjelang tahun 150-an oleh para pemimpin gereja yang seperti Papias dan Justin. Sangat bersemangat untuk memperoleh atau benar-benar memperoleh dukungan agar orang berpendapat bahwa Injil-Injil yang mereka pilih sebagaimana mereka pilih sebagai kitab suci tersebut adalah tulisan mereka yang sejaman dengan Yesus, padahal enggak ya. Nah ini terakhir ya, Bang siapa tuh Bang nih. Saya berpendapat ini Uskup John Espong ya, dalam buku Why Christianity Must Change OD. Saya berpendapat bahwa penulis Injil sinoptik Matius, Markus, dan Lukas bukanlah saksi mata. Dan Injil-Injil ini pun tidak didasarkan terutama pada ingatan para saksi mata tentang kehidupan Yesus. Jadi ini penulis yang nggak dikenal ya, intinya penulis ini para ini uskup ya, uskup sarjana-sarjana Bible tuh. Jadi belajar Bang ya. Jadi yang kau sampaikan itu nggak ada literasi bahwa itu murid Yesus ya, tertolak ya. Lanjut. Gurunda, mana Bang Zuma? Silakan Bang Zuma, Gurunda. Netizen itu mau sama Gurunda. Bang, bangun Maki. Oke. Sambil nunggu Ustadz Zuma, ya. Saya tambah sedikit ya. Jadi itu banyak sekali fakta-fakta Monas dari scholar Kristen bahwa gospel itu bukan Injil, tapi gospel itu ada tulisan-tulisan orang-orang tidak dikenal, lalu ditempelkan nama-nama Markus, Lukas, Yohanes, dan Matius itu ke situ oleh bapak-bapak gereja pada abad kedua ya, 150-an tahun setelah itu ya. Jadi Anda tidak bisa memastikan mana satu yang pengajaran Yesus sebenarnya itu. Nah kemudian satu lagi bahwa Yesus itu dia bukan orang Greek, Yesus itu orang Semitik, dia lebih dekat kepada pengamal Torah, kalangan Judaism ya. Jadi apa yang diimani sekarang ini 180 derajat tidak sama dengan apa yang diajarkan Yesus. Yesus mengajarkan keesaan Tuhan, Shema Israel, sementara kalian mengajarkan deisme dan trinitas ya. Bahkan ada Theotokos ya seperti itu, sampai ibunya juga dituhankan gitu. Nauzubillah. Jadi 180 derajat tidak sama dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Jauh ya, udah tercabut dari akar-akarnya apa yang diajarkan Yesus dan dengan apa yang kalian amalkan. Yang kedua, hukum-hukum Taurat yang masih seharusnya diberlakukan itu juga sekalian ikuti pernyataan Paulus untuk membatalkan seluruh hukum-hukum itu sehingga tidak lagi diamalkan. Padahal Yesus mengatakan walaupun kiamat ya, langit dan bumi runtuh itu tidak boleh dibatalkan kecuali dia datang untuk menggenapi itu semua. Nah mungkin ini tambahan dari Anda dulu. Mungkin Gurunda mau menambahkan atau teman-teman yang lain, silakan. Iya dulu dong. Silakan Pak Umat Monas ditanggapi dulu Bang. Kalau bisa jauh dari jangkauan anak kecil Bang. Bang dibuka mic-nya Bang. Bang dibuka mic-nya Bang. Oke, sorry. Ada anak kecil, sorry. Kedengeran ya, teman-teman ya. Teman-teman muslim. Ya, atau saya kasih gini aja deh Bang, topik biar nggak melebar. Menurut Anda itu Yesus itu waktu hidup itu dia beragama Kristen atau dia beragama apa Bang? Fokus itu aja deh biar nggak melebar. Kan Yesus ini manusia Bang. Nah, apakah dia beragama betul. atau dia bertuhan atau dia Tuhan itu sendiri? Itu aja deh Bang, silakan.
Oke, jadi sepengetahuan dan seperti yang diceritakan di dalam Injil-Injil itu, bahkan Yohanes sendiri dengan jelas mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman atau logos. Jadi sebelum eksistensi Yesus itu sudah ada sebagai logos, Bang. Sebagai logos itu firman Allah atau kalimatullah. Nah, lalu setelah pas waktu yang ditentukan, yaitu pas pada abad pertama Masehi itu, sesuai dengan yang ditulis oleh nabi-nabi Israel di seluruh kitab-kitab para nabi itu, akhirnya firman itu atau logos itu nuzul menjadi seorang manusia yang oleh kalian umat muslim itu diakui sebagai Nabi Isa alaihissalam. Tetapi di kami itu, kami sudah mempunyai kitab dari abad pertama itu yang kalian bilang nggak ada penulisnya itu. Bang, saya potong. Gitu. Bukan itu topiknya, biar dipersempit. Menurut Anda kan Yesus ini kan hidup di bumi 33 tahun. Menurut Ya, Anda ini, betul. selama dia hidup di bumi, dia beragama atau tidak beragama dia, Bang? Silakan. Nah, oke. Kan saya harus menjelaskan menurut iman kami ya, Bang. Iya, Bang. Jadi makanya saya kutip dari Yohanes itu karena memang seperti itu yang kami imani, Bang, dari kitab itu. Artinya Yesus itu bukan sekedar hanya seorang manusia seperti kita yang lahir yang ditanyakan dari manusianya, orang Bang, tua yang ditanyakan, gitu. Bang, saya potong lagi. Yang ditanyakan manusianya Yesus ini beragama atau tidak, Bang, waktu dia hidup? Waktu dia hidup tuh dia itu sebagai ini, Bang, gambaran Allah langsung yang bisa dilihat, atau sebagai Allah yang zohir itu yang sudah bisa dilihat, dijamah, dirasa dan juga disaksikan gitu. Berarti manusianya Yesus tidak beragama ya, Bang? Jadi manusianya Yesus itu justru gini, Bang, kalau nabi-nabi itu kan maksudnya gini, kalau nabi-nabi itu dia mengucapkan firman Allah itu kan dari perkataan roh Allah, ya benar ya. Dia Misalnya saya kasih contoh ya, Bang. Tapi roh Allah. Saya kasih contoh Tapi lagi kalau deh. Yesus ini dia berjalan sebagai Allah sendiri itu, Bang. Ya, dia saya kasih sebagai contoh lagi Allah deh, Bang. dalam wujud manusia gitu Saya loh, kasih Bang. contoh nih, manusianya Yesus itu kan sering dia berdoa, Bang. Nah, sering dia berdoa tuh. Sebagai siap. manusia yang berdoa, dia lagi beragama nggak tuh dia kalau dia berdoa, Bang? Silakan. Oke, jadi dia sedang berkomunikasi dengan Bapaknya. Jadi bukan agama itu bukan itu, Bang, bukan ritual atau aturan-aturan yang dibuat untuk kita merasa lebih layak di depan Tuhan gitu, Bang. Tapi itu komunikasi atau hubungan pribadi gitu, Bang. Jadi kalau dibilang Yesus itu beragama atau tidak, saya lebih condong dia mempunyai hubungan intim gitu, Bang, dengan Allahnya gitu, dengan Bapaknya. Oke, Bang, punya hubungan intim dengan Tuhannya. Kalau dibilang agamanya apa, ya dia mengikuti hukum Taurat karena Mengikuti dia kan hukum dari Taurat. bangsa Israel. Iya. Baik, berarti dia Yahudi gitu kalau gitu. Ya, bisa dikatakan seperti itu, Bang. Tapi Kalau- dia keyahudiannya nggak seperti ahli-ahli Taurat, Bang. Ya, Buktinya nggak dia apa-apa. malah memprotes ahli-ahli Taurat. Terus kedua kan. itu, Bang, dia bertuhan nggak? Yesus itu, manusianya Yesus itu bertuhan nggak tuh, Bang? Silakan. Ya, Waduh, jadi jatuh piring. kalau nggak apa-apa, Bang. Kan ada anak kecil. Iya, nggak apa-apa, Bang. Kalau dibilang dia bertuhan, sebenarnya dia itu ini, Bang, sebagai manusia dan sebagai, kalau dia kan punya hakikat dua itu, Bang, sebagai Allah dan sebagai manusia kan. Sebagai manusia dia melakukan semua yang sudah ditulis di Alkitab itu. Dari nabi-nabi perjanjian lama itu semua kan menulis tentang dia. Makanya dia sebagai manusia itu harus menggenapi semuanya, termasuk mati, bangkit,
naik ke surga itu sudah ditulis semua itu Bang. Nah kalau sebagai Allah itu, sebagai firman Allah yang menjadi manusia, dia nggak pernah mati Bang. Jadi dia selalu hidup kekal bersama Allah. Artinya menurut abang ini manusianya Yesus bertuhan gitu ya, betul ya? Manusianya Yesus itu dia malah justru 100% Tuhan itu Bang, dalam wujud manusia gitu. Jadi kalau abang bilang dia bertuhan, dia sendiri Tuhannya gitu loh Bang. Tapi dia berkomunikasi dengan Bapa, berarti Tuhan komunikasi dengan Tuhan. Kalau dia berkomunikasi dengan Bapa itu dia memang berasal dari Bapa, makanya dia bisa berkomunikasi gitu loh Bang. Jadi dia kan dari dalam diri Bapa keluar dan dia bisa berkomunikasi dengan Bapaknya gitu Bang. Jadi dia pribadi yang berbeda gitu, pribadi yang berbeda. Ya silakan Bang Juma udah mulai bicara. Silakan Bang Juma. Tuhan bertuhan, pribadi Tuhan di bumi, pribadi Tuhan. Nah ini akibat apa juga nih? Bintang timur juga nih. Jenda lanjut Ki. Oke, kalau Ustadz Zuma masih belum diperangkat, udah tambahin dikit ya. Oh dikit lagi katanya, dikit lagi. Dikit lagi. Ya silakan Ustadz Al. Tuhan bertuhan. Oke. Jadi begini ya, umat Monas Bukan bertuhan Pak. Itu udah tuh, Bang udah tuh. Dia beralah Pak, bukan bertuhan Pak. Iya dengarkan ya. Nanti ini kayak Oke, jadi dengarkan saya sedikit aja nih ya. Kata firman itu di dalam Bible Ibrani kamu itu artinya davar di situ ya. Davar itu dan firman disebut. Nah, dengerin ya. Kalimat minallah bahasa Arab. Oke, itu artinya ketetapan Pak, artinya Pak. Bukan artinya Tuhan menjelma menjadi manusia, bukan. Jadi tidak ada hubungannya dengan Tuhan inkarnasi atau menjelma menjadi manusia. Kenapa? Karena firman itu juga pernah dibawa Gabriel kepada Sarah, istri Abraham. Dia menyampaikan firman itu bahwa Sarah yang mandul akan hamil kelak anaknya bernama Ishak. Lalu Gabriel dengar dulu, jangan potong dulu ya. Lalu Gabriel juga datang kepada Maryam membawa davar yang sama, membawa firman yang sama, di mana Maryam itu dengan firman itu akan hamil seorang anak walaupun dia belum menikah. Jadi kalau Yesus dituhankan gara-gara firman, seharusnya Ishak lebih dulu dijadikan Tuhan. Kenapa? Karena dia juga terakhir dari firman juga. Ya, ibunya mandul. Kalau Maryam dia belum menikah, sama saja gitu. Artinya itu tidak memenuhi syarat secara pemenuhan bahwa dia bisa hamil seharusnya. Tapi karena ketetapan Tuhan, karena dabar, karena kalimat minallah, karena firman akhirnya dia bisa hamil. Jadi artinya ketetapan, bukan Tuhan inkarnasi, bukan Tuhan menjelma menjadi manusia. Oke Ustaz Andi, mungkin Ustaz Zuma sudah dekat perangkat itu bisa dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, guru-guru saya kembali mengudara seperti biasa. Kembali saya ada di sini seperti biasa. Nah, temanya terkait dengan yang saya dengarkan dari guru kita Bang Al. Jadi gini, kalau dikatakan oleh saudara Kristen Yesus itu Tuhan, ya itu memang satu paket dengan Kristen. Kristen itu mempertuhankan hamba Tuhan. Kenapa? Karena orang Kristen ini bukan merajuk keimanan berdasarkan pola yang diajarkan oleh para nabi. Contoh, di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Yesaya 45 nomor 6, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Yesaya 46 nomor 5, kepada siapakah kamu hendak mempersamakan aku, hendak membandingkan aku, hendak mengumpamakan aku sehingga kami sama. Tapi hal ini semua tak ada artinya. Semuanya ini hanyalah kekonyolan belaka.
apabila hal ini diperhadapkan dengan Kristen penyembah makhluk yang bernama Yesus. Nah sekarang tolak ukurnya di mana? 1 Korintus 12 nomor 3. Paulus mengatakan, karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata dengan roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus, 1. Dan tidak ada seorang pun karena bimbingan roh Elohim yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah ini yang menjadi tanda tanya besar. Siapa yang mengajarkan tiada Tuhan? Siapa yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan? Kata Paulus, yang mengajarkan itu adalah Roh Kudus. Apakah betul? Kalau Roh Kudus mengajarkan Yesus adalah Tuhan, itu perlu kita selidiki. Apakah betul Roh Kudus yang mengajarkan? Atau jangan-jangan makhluk halus? Karena Tuhan lebih dulu sudah memproklamirkan kepada Bani Israel, akulah Tuhan, tidak ada Eloh selain aku, akulah Tuhan. Hendak siapa engkau mempersamakan aku sehingga aku sama? Tapi Paulus mengatakan, tak ada orang yang mampu mengatakan Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus, katanya. Padahal Roh Kudus di situ sebenarnya pneuma hotheos. Apa? Pneuma hagios, artinya hantu suci. Jadi hantu suci ini takut sama hantu. Ada yang takut sama hantu. Hantu suci inilah yang membimbing orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Hantu suci inilah yang mengajarkan kemudian bahwa orang Kristen mampu berkata Yesus itu manusia terkutuk. Karena Tuhan yang benar tidak akan mungkin mengajarkan Yesus terkutuk. Tuhan yang benar tidak akan mungkin mengajarkan Yesus anak Maria itu adalah Tuhan. Itu nggak mungkin. Jadi kalau saudara Kristen malam ini mengatakan Yesus adalah Tuhan, itu karena mereka dibimbing oleh roh halus yang bukan dari Tuhan. Demikian sementara, silakan. Silakan Bang Umat Monas tanggapin. Bang, mute-nya dibuka, Bang. Nah, anaknya lagi nangis, sabar dulu. Ya, halo. Monggo, Bang. Ya, pertanyaannya bisa diulang. Ya, pencipta alam semesta, Elohim tidak pernah mengutus roh ke atas muka bumi ini, tidak pernah kemudian mengajarkan adanya para nabi yang diberikan intrik atau masukan, asupan, pemahaman, ilham, wahyu untuk mengajarkan orang benar itu terkutuk, orang yang suci itu terkutuk. Tak ada pernah itu. Dan Tuhan pun tidak akan pernah memberikan wahyu, ilham, atau apapun itu yang sifatnya positif untuk mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Hanya roh setan, roh goib, roh halus yang menyesatkan manusia yang mampu berkata dengan mulutnya Yesus itu adalah Tuhan. Tak ada. Itu juga sudah dikatakan oleh Paulus 1 Korintus 12 nomor 3. Aku meyakinkan kamu bahwa tidak akan ada seorang pun yang berkata-kata dengan oleh roh Tuhan dapat berkata terkutuklah Yesus. Tak ada. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah sekarang permasalahannya, Roh Kudus mana yang pernah diutus oleh Tuhan untuk menyatakan bahwa sosok manusia itu adalah Tuhan, atau Tuhan masih memiliki utusan berupa Tuhan, atau Tuhan memperanakkan Tuhan, atau Tuhan memiliki keturunan Tuhan, atau Tuhan menjelma menjadi manusia. Itulah ada. Jadi ini patut dicurigai, ini patut dicurigai, bukan dicurigai lagi, patut kemudian kita tuduh bahwa roh halus yang dimaksud oleh Paulus ini adalah iblis atau Lucifer. Sekira begitu, Bang. Kecuali Anda ingin membuktikan kepada kami umat Islam bahwasanya Tuhan yang disembah oleh para nabi memang pernah mengutus manusia untuk dituhankan, untuk menggantikan dirinya.
untuk dianggap sebagai pencipta alam semesta, kecuali. Tapi kalau tidak pernah, maka sampai detik ini apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi bahwa orang Kristen itu adalah bidat Abu Dasarah, itu tidak akan pernah salah dan tidak keliru, Bang. Nah, simpelnya saya ingin tahu dari abangku ini, roh apa yang mengajarkan orang Kristen mengatakan bahwa Yesus mati terkutuk di atas tiang salib? Itu aja dulu poinnya, jangan terlalu berat. Itu aja yang ringan-ringan aja dulu, silakan. Oke Bang, itu kan ada kontra presisi di dalam ayat itu kan, yang mengaku Yesus Tuhan itu oleh Roh Kudus, yang mengaku Yesus terkutuk itu nggak mungkin oleh Roh Kudus, begitu ya Bang ya. Jadi ada kontra di antara dua bagian kalimat itu. Artinya kalau yang oleh Roh Kudus ya pasti mengaku Yesus Tuhan gitu loh Bang. Kalau yang mengutuk Yesus, terkutuklah Yesus, nah itu berarti bukan oleh Roh Kudus gitu Bang, tapi ya pasti oleh roh jahat gitu yang mengatakan Yesus terkutuk gitu. Cuman masalahnya kalau abang hubungkan dengan yang di Galatia itu bahwa terkutuklah orang yang digantung di kayu salib itu Bang, itu kan yang dikutuk itu kan orang yang digantungnya itu gitu loh Bang. Tahu gak ya Bang? Iya. Artinya itu Bang, yang dikutuk itu kan tubuhnya Yesus, bukan Yesusnya yang dikutuk itu Bang, tapi tubuhnya. Karena dibilang di kitab abang pasti hafal ya, dibilang bahwa Allah Yesus telah melakukan dengan menyalibkan surat hutang itu, memakukan surat hutang itu di kayu salib, ya kan Bang? Maksudnya hutang dosa itu dipakukan surat hutangnya di kayu salib itu, sehingga mereka yang percaya kepadanya tidak perlu menanggung dosa itu lagi. Jadi yang dipakukan itu tubuhnya Bang, tapi bukan pribadinya Yesusnya gitu. Jadi harus dibedakan antara Yesus sebagai manusia dengan Yesus sebagai anak Allah gitu Bang. Jadi Yesus itu dipakukan itu untuk menggenapi yang sudah ditulis di dalam kitab-kitab para nabi itu kan, di Yesaya 53 itu. Nah itu digenapi di kayu salib itu. Jadi yang mengatakan Yesus terkutuk yaitu berarti bukan oleh Roh Kudus gitu Bang. Kita orang Kristen nggak pernah mengatakan Yesus terkutuk loh Bang. Kita mengakui bahwa yang dikutuk itu adalah tubuh Yesus gitu. Tubuh dan rohnya itu kita bisa bedakan gitu loh Bang. Dan sekali lagi justru dengan Yesus Yesus kan bilang, barang siapa tidak makan dagingku dan minum darahku tidak memiliki hidup di dalam aku. Justru dengan kematian Yesus itu, justru hidup Yesus itu dibagi-bagikan, bisa memberi hidup bagi yang percaya kepada dia gitu Bang. Bukan berarti dikutuk lalu udah gitu, nggak ada manfaat apapun gitu loh Bang. Kalau orang yang mengakui Yesus sebagai terkutuk, maksudnya terkutuklah Yesus, itu kita berarti merendahkan Yesus itu sebagai orang yang yang dilaknati selamanya gitu Bang. Tapi kan kenyataannya orang Kristen ini bukan berhenti di bahwa Yesus ini terkutuk doang, tapi dengan terkutuknya Yesus itu, tubuh Yesus itu, kita mendapat hidup di dalam tubuhnya gitu Bang. Nah boleh ditanggapin Bang. Iya, jadi salah satu cara untuk melepaskan diri itu memang harus kayak gitu abangku. Harus Anda pisahkan antara tubuhnya Yesus dengan Yesusnya. Tapi mau lari kemanapun kita, kalau kita berbicara mengenai data, itu tidak akan membuahkan hasil yang bisa kemudian kita jadikan jadi tameng. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Tuhan dapat berkata terkutuklah Yesus.
Mungkin orang Kristen tidak mengatakan secara langsung Yesus itu terkutuk, tapi Paulus, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ini sama aja. Ini sama aja. Karena Pauluslah yang pertama kali mengajarkan tentang penyaliban. Pauluslah yang kemudian mengajak orang meninggalkan hukum-hukum Tuhan karena penyaliban. Pauluslah yang mengajarkan kemudian bahwa dosa kutuk masuk ke dalam bumi dan hanya ditebus dengan darah Yesus. Berarti dengan kata lain, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan Yesus menjadi kutuk karena Kristen. Ini Paulus mengatakan itu. Nah sekarang permasalahannya, apakah Kristen mengaminkan? Kalau Kristen tidak mengaminkan, berarti Kristen tidak percaya penyaliban. Tapi karena Kristen percaya dengan penyaliban, berarti itu sama dengan dia mengiyakan kalau Yesus menjadi kutuk di atas tiang salib. Karena nebus orang Kristen dari kutuk hukum Taurat. Jadi kira-kira mau lolos kemana? Yang menjadi permasalahan sekarang sebenarnya adalah saudara harusnya membela diri. Kami mengatakan Yesus itu kutuk sebab bla 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 bla. Karena di sini dikatakan tidak ada seorang pun yang mampu berkata Yesus itu terkutuk karena roh Tuhan, karena roh Elohim. Nah sedangkan Kristen itu kita lihat dalam kehidupannya jelas Yesus itu kutuk karena dia telah menebus dosa-dosa di atas tiang salib. Dosa orang Kristen ditebus oleh Yesus di atas tiang salib. Data demi data disuguhkan oleh Paulus karena darahnya, karena dagingnya untuk dosa Kristen. Itu jelas itu. Jadi kalau saudara mengatakan bukan Yesusnya tapi dagingnya, itu alasan akal-akalan. Karena itu kata Paulus, aku meyakinkan kamu tidak ada seorang pun yang berkata oleh roh Tuhan dapat berkata terkutuklah Yesus. Jadi roh apa yang Kristen jadikan untuk percaya kematian Yesus di atas tiang salib? Roh apa? Roh apa? Karena roh Tuhan tak mungkin. Jadi roh apa itu yang jadi pertanyaan. Mungkin abang sudah ngerti maksud saya. Roh apa yang ada pada diri Kristen yang mengajak Kristen untuk meyakini, percaya akan penyaliban. Karena penyaliban itu cakupannya adalah kutuk. Dia disalib karena kutuk. Berarti dengan kata lain Yesus terkutuk. Nah, sementara hal itu tidak akan terjadi oleh karena roh Tuhan. Lalu kalau bukan roh Tuhan, lalu roh apa? Silakan. Ya, kembali lagi Bang ke yang saya bilang di awal tadi, kalimat itu kan mengandung dua kontra ya. Yang pertama itu yang memiliki roh Allah kan mengaku Yesus Tuhan. Terus yang tidak memiliki roh Allah itu akan maksudnya yang mengaku Yesus itu terkutuk itu bukan oleh roh Tuhan. Jadi ada dua kontradiksi yang nggak boleh dijadikan jalan bareng itu Bang. Kalau enggak yang satu ya pasti yang satu gitu loh Bang. Artinya gini, itu cuman pengen mengatakan kalau mengaku Yesus Tuhan itu hanya oleh roh Allah. Yang tidak yang mengaku Yesus terkutuk itu ya bukan roh Allah gitu loh Bang. Jadi nggak mungkin kalimat itu bisa disatukan kepada satu orang gitu. Dia bisa mengaku Yesus Tuhan dan mengaku terkutuklah Yesus, karena itu kan kalau abang baca di ayat sebelumnya itu kan itu Bang, dari mulut yang sama itu nggak boleh keluar dua pengakuan gitu Bang. Dari mulut yang satu itu satu sumber tuh nggak boleh mengalir kata-kata yang mengutuki Yesus dan yang mengaku Yesus Tuhan gitu. Jadi kembali lagi bahwa orang Kristen tuh nggak cuman berhenti pada percaya Yesus terkutuk doang gitu Bang. Tapi setelah Yesus menanggung kutuk itu, apa yang dia lakukan untuk kami
Gitu. Justru malah sebenarnya kalau Yesus tidak terkutuk, Bang, artinya kami masih hidup dalam dosa gitu loh, Bang. Karena kita kan hidup itu diberikan setelah kita ini percaya kepada kematian Yesus dan kebangkitannya gitu, Bang. Artinya kalau Yesus nggak mati, maka nggak ada kebangkitan gitu loh, Bang. Nah, kalau Yesus mati terus ada yang memberi tuduhan bahwa Yesus itu bunuh diri, bersandiwara, ya Yesus kan nggak nyuruh orang-orang itu untuk membunuh dia, Bang. Itu karena memang firman Tuhan harus terjadi seperti itu. Justru itu membuktikan bahwa Tuhan itu setia sama firman-Nya. Terjadi persis, bahkan harus matinya dengan cara disalib. Itu sudah ditulis di kitab Musa, Bang. Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, anak manusia harus ditinggikan. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa kan. Terus kalau kematian yang diingini orang Yahudi kan dirajam, Bang. Orang Yahudi itu hanya mengakui atau mengaplikasikan hukum rajam di waktu itu untuk orang yang menghujat Allah seperti Yesus itu. Karena Yesus mengaku dirinya anak Allah. Jadi kalau sampai dia matinya tersalib gitu, Bang, itu bukan Yesus nyuruh-nyuruh Pilatus untuk menyalibkan dia. Justru itu Yesus sudah mengaku sebelumnya bahwa anak manusia harus menderita dan dianiaya, disiksa oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Berarti Yesus sudah feeling itu, udah tahu dari awal itu apa yang harus terjadi. Bahkan satu malam sebelum penyalipan itu dia sudah tahu di depan mata dia itu, bahkan dia sampai harus berdoa dengan cara yang seperti itu, seperti yang teman-teman Muslim ketahui, sampai bercucuran keringat seperti darah kan, itu sampai pembuluh-pembuluh darahnya mau sampai pecah. Itu berarti tekanannya sangat berat itu, Bang, karena dia harus memilih antara menaati kehendak Bapaknya atau kehendak dirinya sebagai manusia, karena dia 100% manusia juga 100% Allah gitu. Allah dalam hal ini bukan Allah Bapa ya, Bang, tapi dalam firman-Nya yang menjadi manusia itu. Jadi dia pribadi yang dari dalam diri Allah, tapi dia bukan Bapa gitu. Dia benar-benar pribadi yang berbeda dengan Bapa gitu. Oke, jadi seperti itu. Abang setuju kalau Yesus itu mati terkutuk di atas tiang salib? Dalam rangka bukan menanggung dosanya, Bang, tapi menanggung dosa-dosa dunia ya. Saya setuju ya. Nah, sekarang Terkutuk, pertanyaannya, ya. roh apa yang membimbing abang ini mengatakan Yesus terkutuk di tiang salib? Saya percaya Yesus Tuhan gitu, Bang. Artinya Iya, maksud saya nggak mungkin mengaku Yesus Tuhan kan tanpa roh Allah gitu loh, Bang. Nah, sekarang kan dikatakan oleh Paulus, roh Allah tidak akan membimbing manusia mengatakan Yesus terkutuk. Nah, abang mengatakan Yesus terkutuk. Roh apa? Kan bukan roh Allah yang mengajarkan abang untuk mengatakan itu. Berarti roh apa? Bang, orang Kristen nggak ada yang mengutuk Yesus loh, Bang. Bahkan Anda kami ini percaya, kalau kan? ada orang yang mengutuk Yesus, Bang, itu kan terkutuklah Yesus itu artinya itu mengutukin Yesus toh, Bang, bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bukan anak Allah, bukan penyelamat, Berkata bukan loh, juru Bang. selamat gitu loh, Bang. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Nah, kalau Anda percaya Yesus mati di atas tiang salib, itu sama halnya Anda berkata terkutuklah Yesus di tiang salib. Sekarang roh apa yang membimbing Anda mengatakan itu? Kalau roh Tuhan tidak mungkin. Ya justru kami ini mengakui Yesus Tuhan ya, Bang. Jadi nggak Ya, mungkin itu dia. dong Roh kami apa, Bang? mengaku. Gini, Bang. Gimana? Roh apa coba? Gini, roh Bang. apa dulu? Jadi, Kalau roh Tuhan kan gini. tidak mungkin. Kalau roh Allah kan tidak mungkin. Nah, sekarang roh apa yang membimbing Anda mengatakan Yesus mati terkutuk di atas tiang salib untuk dosa kalian? Roh apa itu? Nah, masalahnya gini, Bang. Bahkan bukan cuman kami yang mengatakan Yesus itu menebus dosa itu,
bahkan nabi-nabi pun juga mengakui bahwa Yesus itu akan dihukum. Ya, abang udah tahu tuh si debat yang diprakarsarai oleh api itu kan, Geraha Mu'alaf itu, bahwa tentang Yesaya 53, 52 itu. Nah itu kan sebenarnya nubuatan satu pihak setuju Yesus, satu pihak itu nggak disetujui oleh Yahudi yang nggak percaya Yesus kan. Nah dari situ aja sebenarnya udah jelas Bang, nubuatan bahwa Mesias itu harus mati dan terkutuk menanggung dosa itu kan di situ dikatakan dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Mana Artinya terkutuknya apa, Bang? di Yesaya 53 itu terkutuknya di mana tertulisnya, Bang? Lah itu dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia dipukul, ditindas dan diajar Allah, tetapi sesungguhnya kesalahan kita yang ditanggungnya, dan yang oleh saya karena tanya terkutuknya. bilur-bilurnya kita sembuh gitu, Bang. Nah, itu kan Jadi, cocokologi aja. dia- Ini yang saya itu, katakan Bang, ini kan dia 1 nggak punya Korintus 12. kesalahan, Bang. Dia dibilang nggak berarti punya kesalahan loh, kalau Bang. dia tidak punya kesalahan, berarti tidak ada orang yang dibimbing oleh Roh Tuhan untuk mengatakan dia terkutuk. Kan begitu poinnya. Nah itu Nah, Bang, sekarang roh dihajar dan apa? ditindas Allah ya Bang. Roh Orang yang apa yang diajar dan membimbing? ditindas Allah itu dihukum itu Bang, artinya. Itu cocokologi karena kalian menjilat kitabnya Yahudi. Abang kalau mau tahu penyebabnya Yesus itu disalibkan itu nggak ada ya, saya nggak ada. Yesus ingin disalibkan oleh orang Yahudi karena orang Yahudi takut negaranya, bangsanya dirampas Romawi. Itu alasannya. Bukan alasan cocokologi kayak begitu, nggak ada. Itu cuma cocokologi Kristen untuk mengambil kitab Yesaya 53 itu. Kalau itu betul, orang Yahudi yang menangkap Yesus tidak akan mungkin melakukan kesaksian palsu, tidak akan mungkin kemudian melakukan tipu muslihat. Untuk apa? Toh Yesus mengerti saya ini harus mati untuk memang dosa. Faktanya coba Anda baca di dalam di Yohanes 8, satu perikop. Di situ Yesus membantah mereka, kalian mau membunuh saya karena kalian tidak memiliki firman Tuhan di dalam diri kalian. Bukankah Yesaya 53 itu adalah firman Tuhan? Kalau Yesaya 53 itu ada pada orang-orang Yahudi dan itu betul untuk Yesus, Yesus tidak akan mungkin ngamuk. Kita baca Yohanes 8 Bang, satu perikop, supaya kita tidak akal-akalan hanya untuk memuluskan penyembahan terhadap dewa-dewanya Romawi. Semua hal dihalalkan. Coba Anda lihat. Aku tahu kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Bapak yang dimaksud di sini adalah iblis. Jawab mereka kepada Yesus, Bapa kami adalah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau kiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan adalah justru berusaha membunuh aku. Anak-anak Abraham itu termasuk yang nulis Yeremia. Nabi Yeremia itu anak Abraham. Kalau yang dituliskan Yesaya itu, bukan Yeremia, Yesaya itu adalah sesuatu yang dituliskan untuk Yesus, berarti perkataan Tuhan, perkataan firman Tuhan yang ada pada anak Abraham sudah ada pada mereka yang ingin membunuh Yesus. Tapi sebaliknya, andai saja Abraham adalah bapakmu, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan dikerjakan oleh Abraham. Tetapi kamu kerjakan adalah justru berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri, yaitu iblis. Jadi kalau kamu itu memiliki firman dan kamu itu adalah anak-anak Abraham, pasti kamu tidak mau membunuh aku. Dan sekiranya klaim Kristen, Yesus dibunuh karena Yeremia sudah menubuatkan, Yesus tidak akan mengatakan begini. Tapi dia ternyata mengatakan itu.
Andai saja Yesaya 53 itu betul untuk Yesus, maka Yesus akan berkata seperti ini. Jikalau sekiranya kamu benar-benar adalah anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan dikerjakan oleh Abraham, yaitu pekerjaan untuk berusaha membunuh aku. Itu baru. Tapi justru sebaliknya, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Berarti orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Yesus bukan sedang ingin menggenapi nubuatan anak-anak Abraham, yaitu Yesaya. Jadi jangan ngadi-ngadi bang, jangan nipu diri dengan mencaplok kitabnya orang Yahudi untuk mendudukkan dewanya orang Roma untuk Anda sembah, jangan. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, karena kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Apa keinginan iblis? Membunuh Yesus. Kalau Yesaya 53 adalah keinginan untuk membunuh Yesus, berarti yang dimaksud iblis di sini adalah Elohim, gitu. Yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi adalah membunuh Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu, yaitu membunuh aku. Oh, kami ingin membunuhmu Yesus. Kenapa? Karena Bapak sudah menubuatkan itu. Hah? Bapak yang mana? Bapak Elohim. Berarti Elohim itu iblis. Bapak Elohim justru mengatakan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar. Itu Bapak Elohim. Tapi kalau mengatakan bunuhlah karena itu menggenapi nubuatan 53, itu Bapak siapa? Bapak iblis. Kata siapa? Kata Yesus. Makanya kau berusaha ingin membunuh aku karena bapakmu adalah iblis. Tapi kalau Yesaya 53 nubuatan, berarti Bapak Elohim yang menubuatkan kemudian pembunuhan terhadap Yesus. Berarti Bapak Elohim itu iblis. Emang kayak gitu? Benar. Bapak Elohim itu iblis. Hah? Jadi cobalah bang, dudukkan perkara pada tempatnya. Jangan cuma akal-akalan demi nafsu sahwat orang Roma Yunani penyembah dewa-dewa untuk supaya dewanya itu disembah melalui nama yang bernama Yesus itu. Jangan, sadarilah itu. Makanya di Kristen itu aneh, rancu, kacau. Tuhan yang mengakunya satu, tapi faktanya tiga. Tuhan yang mengakunya tiga, tapi Tuhan itu faktanya satu. Yesus manusia, tapi Yesus juga Tuhan. Yesus bukan Tuhan dalam arti kata ini, bla bla bla. Dia bukan Tuhan itu sendiri, tapi dia adalah pribadi yang keluar dari Tuhan. Apa ini? Apa yang mau dijual? Jadi tolong disadari. Makanya ketika kemudian Al-Quran mengatakan bahwasanya wa ma ya'iduhum syaitana illa gurura, wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Padahal yang mereka sembah itu adalah setan yang menjanjikan tipuan-tipuan belaka kepada mereka. Ini Al-Quran. Wa iyaduuna illa syaitanan marida. Sesungguhnya yang mereka sembah itu adalah setan yang durhaka. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah yang keluar dari Allah, pribadi lain dari Allah, nah itulah setan itu. Bukan Tuhan menjadi Tuhan. Bukankah tadi saya mengatakan kepada saudara, Yesaya 45 nomor 5, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Tuhan. Aku telah mempersenjatai engkau. Apa persenjataan itu kepada orang Yahudi? Aku Tuhan, tak ada yang lain. Jangan kau sembah anak orang, tak ada yang lain. Jadi ketika dikatakan di dalam 1 Korintus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus, maka itu sudah pasti bukan Roh Kudus. Kenapa? Coba kita lihat bang, di dalam Yohanes 16 nomor 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Apa kebenaran itu? Tidak ada Tuhan selain Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada ilah. Aku
Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Jadi kalau ada yang keluar dari konsep ini, itu bukan roh kebenaran, itu bukan Roh Kudus, tapi roh setan yang kemudian dianggap sebagai Roh Kudus. Yesaya 45 nomor 6, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Jadi kalau ada roh yang membimbing manusia menuju kepada Tuhan lain selain daripada Eloah, Abraham, Ishak dan Yakub, itu bukan Roh Kudus, itu roh halus yang menyesatkan manusia untuk menyembah kepada iblis yang menggunakan nama Yesus sebagai tameng. Aku telah mempersenjatai engkau, tidak ada Tuhan selain aku. Di luar aku itu bukan Tuhan. Tapi tiba-tiba ada Roh Kudus datang mengajar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Hei, dia itu manusia, dia itu bayi, anak orang, kok jadi Tuhan? Yesus itu anak Tuhan dan anak manusia, dan kalian sendiri yang mengatakan Yesus itu 100% manusia. Karena gereja yang mengantarkan kalian mengatakan dan juga 100% Tuhan. Siapa yang membimbing Anda kayak gitu? Roh apa yang mengajarin kalian kayak gitu? Tuhan yang benar telah mempersenjatai Bani Israel dengan mengajarkan kepada mereka, aku telah mempersenjatai kalian. Sekalipun kalian itu tidak mengenal aku, tapi aku telah mempersenjatai kalian. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Kecuali aku, tidak ada ilah. Ini senjata orang Yahudi, senjata para nabi, senjata orang yang beriman. Kok tiba-tiba ada anak orang dianggap Tuhan? Itu senjata dari mana tuh? Bintang timur. Jadi sekali lagi saudaraku, ya, bahwasanya ketika Anda mengatakan kepada anak Maria Yesus itu adalah Tuhan, bukan Roh Kudus yang membimbing Anda, tetapi makhluk halus yang Yesus sudah katakan di dalam pengakuannya, waspadalah kepada penyesat yang datang membawa namaku, tapi sebenarnya dia adalah serigala buas. Demikian. Maaf kalau kepanjangan. Oke, jadi abang boleh ya saya tanggapin ya bang? Silakan bang, silakan. Ya tadi abang bernarasi bahwa orang Yahudi kalau udah tahu nubuatan di Yesaya 53 itu dia nggak akan membunuh Yesus. Abang kan bilang seperti itu. Tapi kan kenyataannya nggak semua orang Yahudi itu kan mengetahui nubuatan itu bang. Bahkan murid-muridnya sendiri pun juga, bahkan sampai akhir sebelum Yesus dibunuh itu mereka juga belum ngeh kalau Yesus itu akan mati seperti itu gitu. Bahkan di Getsemani, di Taman Getsemani itu kan Yesus kan bahkan menyuruh muridnya berjaga-jaga itu supaya mereka juga itu bahkan nggak tahu bahwa Yesus itu akan dibunuh. Jadi kalau menganggap Bang, jangan sampai ke dapur bang ngomongnya bang. Jauh bang, jangan sampai ke dapur ngomongnya. Jadi kalau dianggap semua orang Yahudi ngerti firman Tuhan ya nggak bisa juga sih bang kalau seperti itu ya gitu. Makanya kalau Yesus bilang kamu membunuh pekerjaan seperti itu tuh tidak dilakukan oleh bapamu Abraham, tapi kamu melakukan pekerjaan dari bapamu sendiri, yaitu si iblis. Ya berarti orang yang suka membunuh itu pastilah berasal dari iblis bang, dari bapa segala pembunuh gitu. Karena iblis itu pendusta dan pembunuh manusia dari mulanya. Jadi sebenarnya mengaku dia. Jadi yang membunuh Yesus itu adalah orang-orang Yahudi yang tidak mengenal kebenaran. Sebab kalau orang mengenal Yesus sebagai kebenaran, dia nggak akan membunuh orang yang nggak bersalah. Abang sendiri tadi bilang seperti itu, ya kan? Jadi
orang-orang yang membunuh Yesus itu ya yang dikuasai oleh iblis itu, Bang. Gitu. Tapi apakah iblis melakukan firman Tuhan? Ya kenyataannya Tuhan itu kan berkuasa atas segala kejadian, Bang. Bahkan setiap detik dalam hidup kita itu dia sudah tahu, walaupun dia juga membatasi kuasanya untuk hal-hal yang manusia lakukan, itu Tuhan juga membatasi kuasanya, Bang. Tapi dia tahu ke depannya itu terjadi seperti apa. Makanya Yesus dari awal udah tahu bahwa Yudas yang akan mengkhianati, ya kan? Beberapa kali dia mengatakan, di antara kita ada seorang yang akan mengkhianati aku, yang makan rotiku. Itu udah tertulis 1000 tahun sebelumnya di kitab Mazmur gitu, Bang. Jadi sebenarnya kalau Abang boleh berpikir atau maksudnya memahami dengan jujur, itu sebenarnya Alkitab itu berisi nubuatan-nubuatan, Bang, atau hal-hal yang sudah Allah ketahui dan dinyatakan gitu loh, Bang. Gitu. Oke, Bang. Tadi Abang mengatakan yang membunuh Yesus adalah orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Mana yang betul ini? Yesaya 53 kebenarannya adalah membunuh Yesus atau gimana? Nah, masalahnya nggak ada satupun yang paham waktu itu atau sadar kalau Yesus itu harus mati seperti itu. Itu pun Yesus jelaskan lagi ke muridnya setelah kebangkitannya di Lukas pasal 28 Bukannya atau 27 justru itu, Bang, gitu loh, Bang. Bukannya justru mereka inilah yang mengerti tentang kebenaran karena mereka tahu itu nubuatan. Yang mana yang betul? Pembunuh-pembunuh Yesus ini mengerti kebenaran firman atau mereka tidak mengerti kebenaran firman? Mana yang betul? Nah, faktanya itu murid-murid sendiri itu belum paham, Bang, sampai akhirnya Yesus sendiri membuka pikiran mereka untuk mengerti. Bukan di ke Lukas situ. itu kan Abang sering Bukan ke bahas situ. itu. Bukan ke situ. Ya kan? Pembunuhan terhadap Yesus itu nggak lari ke situ. Nanti kita bahas itu. Ini yang sekarang yang Anda katakan, yang membunuh Yesus itu adalah orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Maksudnya, betul. Berarti nubuatan itu apa? Nubuatan itu kan kebenaran, maksud Anda kan? Kebenarannya adalah pembunuhan terhadap Yesus, betul? Betul, betul. Berarti mereka yang membunuh Yesus ini justru paham tentang kebenaran Yesaya 53, betul atau tidak? Mereka melakukannya tanpa memahami, Bang. Mereka hanya iri dan dengki di yang ahli-ahli Taurat. Jadi itu ini kan iri karena banyak ini pengikut Yesus penggenapannya gitu. salah atau sudah benar? Itu sangat-sangat exact, Bang. Itu dari yang ditulis. Bahkan Yesus dibilang dia terhitung di antara Penggenapannya ini sudah betul atau salah? Sudah sangat betul. Sudah sangat betul. Berarti mengerti, memahami bahwa yang ada di Yesaya 53 ini harus begitu. Berarti orang-orang ini adalah orang-orang yang mengerti tentang kebenaran. Berarti mereka ini orang-orang soleh dong ya? Mereka nggak tahu, Bang, nggak paham. Kan nubuatannya kayak begitu, Bang. Nubuatannya itu begitu. Orang-orang itu nggak paham. Bahkan waktu Yesus bangkit itu aja muridnya masih mengira dia dicuri orang. Oh, kalau itu beda cerita. Yesus memberikan tanda Yunus untuk angkatan jahat. Hanya angkatan jahat yang diberi tanda kebangkitan. Murid-muridnya nggak diberi tanda kebangkitan. Hanya angkatan jahat saja, seperti Anda ini yang diberi tanda bangkit hari ketiga. Tapi kita nggak ke situ. Ke sini dulu nih. Anda Iya, sudah harus mengatakan. ke sini dulu. Ke sini dulu. Yang membunuh Yesus adalah orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Yang mana yang betul? Katanya Yesaya 53, kebenarannya adalah pembunuhan terhadap Yesus. Justru orang-orang yang tidak mau Yesus itu dibunuh, tidak mengerti kebenaran. Tapi mereka yang mau Yesus dibunuh, itulah mereka yang mengerti kebenaran. Berarti pembunuh-pembunuh Yesus ini adalah oknum-oknum penghuni surga, termasuk iblis. Iya kan? Berarti iblis ini tahu kebenaran tentang Yesaya 53. Atau ini cuma akal-akalan Anda saja? Di awal saudara mengatakan begini. Tunggu.
saudara mengatakan begini, Yahudi tidak semua tahu Yesus akan mati. Satu. Kedua, murid-murid nggak tahu guru akan mati. Bung, Anda baca Yohanes 11 nomor 45 sampai seterusnya 57. Banyak orang di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat Yesus terhadap mereka. Lalu ada yang pergi kepada orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah diperbuat Yesus. Lalu imam-imam kepala orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Ini mahkamah agama, Bang. Yang Anda tuduh nggak ngerti tentang semua apa yang terjadi terhadap Yesus. Imam-imam kepala mahkamah agama berkumpul. Mereka berkata, apa yang harus kita buat? Ini sudah berkata ini, apa yang harus kita buat? Sebab orang ini Yesus membuat banyak mukjizat. Imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, apalagi orang-orang Yahudi sudah berkumpul. Orang-orang yang memahami Bible, ahli Farisi, orang yang mengerti tentang kitabnya orang Yahudi, Perjanjian Lama, ada di sana ahli Taurat, ada di sana orang Farisi. Lalu Anda mengatakan mereka ini tidak semuanya tahu. Yang tahu Anda, gitu. Yang tahu Kristen yang datang dari Barat ini, yang lebih tahu dari kitabnya orang. La haula wala quwata illa billah. Imam kepala bertanya, apa yang harus kita buat? Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang yang percaya kepadanya, maka apa yang terjadi? Orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Ini tujuannya mereka sepakat membunuh Yesus, bukan karena Yesaya. Yesaya itu belakangan muncul, itu doktrin gereja ratusan tahun kemudian untuk dicocok-cocokkan kepada kematian oknum yang ada di atas tiang salib untuk dosa-dosa Roma. Jelas sekali. Yesaya itu, maaf Bang, Yesaya itu 700 tahun sebelum Masehi loh. Saya paham, saya ngerti, makanya bukan untuk Yesus. Gak ada hubungannya dengan Yesus itu. Gak ada hubungannya dengan Yesus. Nah, sekarang begini, ketika orang-orang Farisi berkumpul, mahkamah agama berkumpul, ahli Taurat berkumpul, mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka takut kalau tempat sucinya dan bangsanya dirampas oleh orang Roma. Betul atau betul? Ya, betul. Betul. Jadi mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Roma, kan? Iya. Lalu dari mana ilmunya Yesus dibunuh untuk dosa-dosa Kristen? Di kitab Yesaya dikatakan dia akan datang sebagai penebus kan untuk Sion. Pak, ya kan? Kalau itu cuma dogma, cocokologi, Pak. Di sini orang-orang Yahudi berkumpul, imam besar Kayafas bernubuat tahun itu juga. Imam besar pada tahun itu juga bernubuat bahwa, baca di data Yohanes 11 nomor 51, iya. Bahwa lebih baik satu orang mati kan untuk seluruh bangsa kan? Untuk siapa? Untuk seluruh bangsa, untuk Mana ada untuk seluruh bangsa? Nggak ada. Mana dalilnya untuk seluruh bangsa? Untuk bangsa itu jelas dalilnya. Untuk orang Yahudi, jangan ditambah-tambah. Kenapa mereka Yesus itu harus mati? Karena kalau tidak mati orang Roma akan datang merampas bangsa mereka. Kok Bapak yang ribuan tahun tiba-tiba muncul mengatakan, oh Yesus harus mati berdasarkan Yesaya. Nah, justru terkenapi itu Bang. Yesus harus justru mati terkenapi. Karena orang Yahudi takut orang Roma datang merampas bangsa mereka. Maka Yesus harus mati. Itu dasarnya Yesus kenapa mau dibunuh. Nggak ada Yesaya-Yesayaan. Itu cuma akal-akalan gereja saja untuk memuluskan penebusan dosa menggunakan anaknya orang. Enggak akal-akalan gereja, Bang Juma. Lalu kalau bukan akal-akalan gereja, mana dasarnya? Karena di Al-Quran ada. Diam dulu, jangan ikut campur dulu. Karena di Al-Quran ada. Mana dasarnya? Yesus mau dibunuh. Yesus mengatakan apa? Jika engkau adalah anak-anak Abraham, kenapa engkau berusaha untuk membunuh aku? Mana dasarnya? Yesus menolak. Yesaya 53 jelas-jelas Yesus menolak.
Yesaya 53 yang Anda ambil itu Yesus menolak. Yesaya itu adalah anak Abraham. Jikalau engkau anak Abraham, mengapa engkau berusaha membunuh aku? Sebab iblis yang menjadi bapakmu. Yesaya itu anak Abraham. Kalau Yesaya isinya adalah pesan untuk membunuh Yesus, Yesus tidak mungkin berkata demikian. Kalau itu adalah betul, iman Anda betul, Yesaya untuk Yesus, berarti Yesus secara terang-terangan menuduh Bapa yang mengutusnya adalah iblis. Karena apa yang mereka lakukan yaitu Yahudi, rencana pembunuhan terhadap dia itu adalah rencana bapaknya yang mengutus dia. Kenapa dia katakan iblis kalau begitu? Kalau itu adalah rencana bapaknya, kalau itu adalah nubuat bapaknya, kenapa Yesus tidak paham? Kenapa justru mengatakan orang yang mau membunuhnya adalah pekerjaan-pekerjaan iblis? Kenapa? Nah, justru itu Bang. Pentingnya Yesus bilang, maksudnya gini, maksudnya tanpa Yesus naik ke surga, penolong yang lain tuh nggak datang. Kalau di umat Islam kan menganggap penolong itu adalah Muhammad ya, yang akan datang kemudian kan, setelah Yesus kan. Tapi faktanya waktu hari Pentakosta 10 hari setelah Yesus naik ke surga, itu Yesus murid-murid Yesus yang 120 orang itu kan menerima Roh Kudus dan mereka memberitakan Injil ini, perkataan-perkataan Yesus itu kepada orang-orang Yahudi yang sedang berkumpul kan Bang. Artinya gini Bang, bullshit. Fungsi Roh Kudus apa? Fungsi Roh Kudus kan memimpin setiap orang ke dalam seluruh kebenaran. Benar sekali kayak gitu. Betul. Lalu di mana kebenarannya gini, Bang, menggantikan Tuhannya Yahudi dengan anak orang? Kebenaran dari mana? Yang ngajarin Roh Kudus, yang Anda maksud Roh Kudus itu mengatakan ada Tuhan baru bernama Yesus, itu dari mana? Roh dari mana itu? Roh apa yang mengajarkan? Yesus aja ketika diperkenalkan oleh sang Bapa, inilah anakku yang kukasihi, kok jadi Tuhan? Nah justru karena Roh Kudus itu orang jadi bisa mengaku Yesus Tuhan Bang. Kalau Roh Kudus yang saya tanya, Roh Kudus mana yang Anda maksud? Roh kebenaran itu membimbing kepada semua kebenaran. Apa kebenaran itu? Tidak ada Tuhan selain Bapa yang mengutus Yesus. Kebenarannya yang dikatakan Yesus itu loh Bang. Yesus saja bilang apa? Aku datang untuk itu, dan aku datang untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Semua orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Sekarang Yesus permasalahannya di mana? Ketika kemudian Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, itu Yesus ajarkan di mana? Ketika Anda mengatakan Yesus mati di atas tiang salib untuk dosa-dosa kalian, itu kebenarannya di mana? Itu perkataan Yesus semua, Bang. Di mana? Yesus mengaku akan mati di tangan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya di mana itu tertulis? Di mana itu tertulis? Di seluruh kitab Injil kita kan ada itu, Bang. Udah ke gereja aja, coli di sana. Udah turunin. Anda nggak butuh ilmu, Anda cuma butuh doktrin dan dogma. Udah ganti yang lain. Mending kita penyanyi daripada orang tulul yang tidak punya ilmu, sampah. Roh Kudus lagi yang difitnah. Ditanya dari tadi roh apa nggak ada. Cuman les kemana-mana. Kenapa sih orang-orang ini nggak mau sadar-sadar? Ya kalau Anda kemudian itu ingin membantah-bantah dengan dalil ada di dalam Bible kita, nenek lu kiper. Orang udah capek ngomong, ujung-ujungnya kau cuma jawab kayak gitu. Hah? Itu sama halnya dengan anjing menggonggong aja, nggak ada data, cuma kita kasih data, kita kasih ilmu. Habis itu ada di dalam Injil kita. Dasar kucluk. Intinya, kesimpulannya, Paulus mengatakan tidak ada orang yang bisa berkata terkutuklah Yesus karena bimbingan Roh Tuhan. Nah, kalian semua mempercayai Yesus mati di atas tiang salib itu karena roh apa? Ayo, roh apa yang mengajarkan kalian? Gak ada kan jawaban dari tadi?
Bintang Timur. Iya, itu yang betul. Mereka menyembunyikan identitas bintang timur. Cuman bisa tipu-tipu. Silakan diambil alih. Naikkan lagi. Monyet-monyet yang lain naikkan. Kalau roh itu ya kebenaran, ya nggak mungkin lah roh kebenaran ngajarin Tuhannya Yahudi turun menjadi manusia, jadi bayi. Itu namanya bintang timur. Makanya dalilnya tadi Bang Handi kan jelas 1 Korintus 12 nomor 3. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata oleh roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Tak ada. Jadi kalau tidak ada roh Elohim yang membimbing manusia berkata terkutuklah Yesus, lalu roh apa yang ada pada diri Kristen yang membawa mereka percaya Yesus mati terkutuk di atas tiang salib untuk dosa-dosa mereka? Sana sini kemana-mana perginya, diikutin kiranya ada ilmu, tahu-taunya itu semua tertulis dalam Injil kita. Cuplis. Mestinya dia kalau mau mengambil Yesaya 24 ya, bintang timur itu ya. Yesaya 14. Yesaya 14. Mestinya ambil di situ, jangan 53. Masalahnya gini loh Kanda. Coba kita lihat di Yohanes 8 itu. Ya kan? Aku tahu kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku. Kamu berusaha membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di kamu. Apa yang aku lihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu, maksudnya dari setanmu, pembimbingmu. Jawab mereka, Bapak kami adalah Abraham. Yesus menyela. Apa? Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan dikerjakan oleh Abraham. Tetapi faktanya yang kamu kerjakan justru berusaha membunuh aku. Artinya Yesus membantah Yesaya 53 itu untuk dia. Siapa yang berusaha membunuh Yesus, berarti tidak ada firman Tuhan di dalam diri mereka. Sedangkan Yesaya 53, kalau itu nubuat untuk Yesus, harusnya orang yang berusaha membunuh Yesus itu berada di dalam firman Tuhan. Gimana sih? Firman Tuhannya bunuhlah Yesus. Oke? Kita simpulkan begitu ya. Yesaya 53, bunuhlah Yesus. Firman Tuhannya kayak gitu. Ada orang yang datang ingin membunuh Yesus. Malah Yesus mengatakan, tidak ada firman di dalam dirimu, karena kamu justru berusaha membunuh aku. Loh, gimana sih? Justru pembunuhan kepada Yesus itu adalah penggenapan. Berarti upaya membunuh Yesus itu upaya menggenapi firman Tuhan. Kocok. Makanya otak itu dipakai. Otak dipakai. Gimana otak mau berfungsi kalau bintang timur udah merasuki? Bisa nggak diskusi, jangan main tendang-tendang. Kamu nggak ada wataknya tadi, kamu nggak ada adatnya itu. Kamu nggak ada, gimana mau? Kalau otakmu ada bagus, kita diskusi. Yang benar yang mana nih? Nah, apalagi sih? Yang kafir itu yang bawa kabar gembira atau yang menolak kabar gembira? Kabar gembiranya Yesus mati atau Yesus terangkat selamat? Iya. Saya tanya dulu. Kabar gembiranya. Kabar gembiranya. Yes. Itulah kau mulutmu. Gantian kalau ngomong. Kabar gembiranya yang mana? Yesus diselamatkan atau Yesus terkutuk di atas tiang salib? Mana kabar gembiranya tuh? Kabar gembiranya yang mana? Dua-duanya itu mah Bang. Nenekmu kiper terkutuk dan penyelamatan kita. Rusak akalnya, rusak otakmu. Itu kebenaran Bang. Di mana kebenarannya di Bible? Tunjukkan kebenarannya di Bible.
bahwa membunuh orang yang benar itu adalah kabar gembira? Nah, baca Al-An'am 33 enggak, Bang? Udah turunin. Al-An'am 33. Baca dong, Udah, Bang. kau ke gereja, colok pantat pendetamu, jilat pantatnya biar kau berasa. Otakmu belum berfungsi itu. Diasapin otakmu juga percuma. Giliran mampet nggak bisa menjawab, kenapa ke Al-Quran? Ditanya kabar gembiranya yang mana? Pembunuhan terhadap Yesus atau penyelamatan terhadap Yesus? Kabar gembiranya yang mana? Keduanya, Bagi setan, Bang. kabar gembiranya Yesus mati untuk dosa kalian. Itu untuk setan. Parah. Keduanya gimana bisa keduanya? Satu ajaran setan, satu bukan. Gimana bisa bercampur? Udah kalau kayak gini kita dibilangi kasar. Dibilang kayak gini, dibilangi penguncat, dibilangi wah semua itu kurang ajar gini lu. Diskusilah dengan data dalil, diskusilah dengan akal. Kalau mau mendogma ke gereja, di sini bukan tempatnya. Naik ke sini tuh pakai akal, pakai data. Kalau tidak ya siap-siap aja. Anda dikasih tendangan putar tanpa bayangan. Kan begitu. Bantah kita dengan dalil, dengan akal. Jangan asumsi dogma kau bawa ke sini. Bagaimana Anda bisa meyakinkan saya sapi itu adalah ayam? Mau pakai jurus apa? Kau muter-muter mau kemana pun tetap aja sapi-sapi. Gak ada itu sapi jadi ayam, gak ada. Ya juga ya. Gimana bisa membuktikan manusia itu adalah Tuhan ya? Gimana ceritanya? Gimana? Makanya saya bawa data 1 Korintus 12 nomor 3 itu adalah obat mujarab untuk menyembuhkan kegilaan mereka. Tapi mereka lebih suka gila daripada waras. Tidak ada seorang pun yang bisa berkata-kata dengan roh Tuhan bahwa Yesus itu terkutuk. Kalau bukan roh Tuhan, lalu roh apa yang membimbing Kristen mengatakan Yesus mati di atas tiang salib? Roh apa? Bintang Timur. Nah, itu yang susah sekali. Harusnya mereka mengatakan, iya juga ya Bang Suma. Makasih ya Bang, Anda sudah mengatakan itu. Iya ya, kan di situ tidak ada roh Tuhan mengajarkan Yesus mati terkutuk. Jadi yang kami pakai selama ini meneteskan air mata di gereja. Ada begitu besar kasihmu, kau telah menyerahkan nyawamu demi dosa-dosa kami. Itu apa yang membimbing kalian mengatakan itu? Kalau roh Tuhan tak mungkin berdasarkan kitab Anda sendiri. Mana sih teman-teman saya ini otaknya macet semua. Ya, gara-gara percaya roh yang datang kepada seseorang yang dibutakan matanya itu. Itulah yang dikatakan oleh Al-Quran, bahwa mereka percaya kepada janji setan. Iyadu'una min dunihi illa inatha wa iyadu'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah tidak lain hanyalah inasan, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Kenapa bisa demikian? Karena Al-Quran mengatakan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itulah yang memberikan janji-janji kepada mereka, dan setan itulah yang membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Ada nggak orang sadar kalau dirinya ditipu pada saat dia sedang tertipu? Malah happy dia. Nah, ada nggak orang sadar kalau sedang terhipnotis bahwa dia dalam keadaan terhipnotis? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Setan sedang menipu mereka dalam tipuan. Kita menyadarkan, malah membantu tipuan itu untuk lebih kencang kepada dirinya. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Kalau ternak dipelihara, diajari guguk itu, diajarin loncat, diajarin berlari, diajarin kode bau-bauan benda, bisa pintar. Ini orang loh. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka seburuk-buruknya makhluk. Dikasih otak, gak dipakai, bisa mengerti, mendengar perkataan, tapi tidak bisa paham. Karena mereka dalam keadaan tertipu. Kita kasih sadar, hei, hei, bangun, hei, hei. Tapi justru semakin minum obat tidur, semakin jauh
Daripada dia ngaur, mending kita sentil mulutnya. Turun, turun. Apain kau di sini? Mereka itu sadar. Ada dua yang orang membuat orang sadar. Sadar setelah mendapat hidayah, akalnya berfungsi. Dua, sadar dan menyesal setelah ada di alam kubur. Cuma itu dua. Enggak ada tempat lain kecuali itu. Al-Quran mengatakan itu, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan yang membangkitkan angan-angan mereka, setan yang memberikan janji kepada mereka, padahal setan hanya memberikan janji tipuan. Tipuan belaka. Apa buktinya? Matius 7 22 nomor 23. Apa buktinya? Itu buktinya tuh. Yesus mengusir orang-orang yang memanggil dirinya Tuhan. Yesus bahkan kepada orang-orang yang paling sering nangis tuh, Engkau telah datang ke dunia memberikan dirimu untuk dosa-dosa kami. Begitu bagus dirimu. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Engkau begitu kasihnya kepada kami akan dunia ini. Nenek Lukiper bahkan bukan cuma sampai air mata keluar, sampai kepada level dia bisa mengusir setan pun masih ditendang oleh Yesus. Enyahlah daripada kamu kampret. Kamu semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kau. Apalagi kalian cuma modal dengkul. Kamu nggak salah. Kamu nggak mengerti. Kamu nggak tahu permasalahannya apa sih, Kamu hanya cuma dalil. Hei, pendeta, kau yang mampu mengusir setan aja ditendang ke neraka sama Yesus. Apalagi ente. Karena Banyuma belum punya Roh Kudus dan Banyuma belum Nenek lu dibaptis. kiper. Roh Kudus ku mau bawa. Mana ada Roh Kudus? Ya udah kita sambut dulu nih anak baru kayaknya nih, banyak ada nih. Siris dulu nih. Os, sambut dulu yang baru nih, Os. Ya Bang Andi. Riz, selamat malam, agama apa? Riz, buruan Bang. Riz, udah di bawah ya. Agama apa Bang? Islam lah. Salam kenal Bang Riz. Salam kenal Bang Juma. Ya. Bang Juma terbaik. Siapa yang mau disampaikan Bang? 1 menit Bang, dipercepat Bang. Ya, terbaik Bang Juma. Mantap. Makasih Bang. Segala puji bagi Allah. Masya Allah. Iya. Saya ikuti Bang Juma itu udah lama ya. Iya. Subhanallah. Alhamdulillah. Tapi kalau Bang Juma masuk ke toilet jangan ikut Bang. Ngapain? Enggak lah. Najis tuh. Cuma mendengarkan aja Bang Juma setiap hari. Kasih. Ya, yang Bang Riz gantian ya Bang Riz ya. Oke, baik. Oke, Pak. Salah. Lagi tuh Aris. Bang Riz. Bang Aris. Bang Aris. Selamat malam, agama apa? Bang Aris. Ya udah di bawah aja Bang ya. Satu lagi tuh. Jel Silangit, selamat malam, agama apa? Ya, agama Islam. Apa yang mau disampaikan 2 menit? Mualaf juga ada pertanyaan. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Mualaf tahun kemarin. Ya, apa yang mau disampaikan Bang? Baru-baru berarti Bang ya? Iya, tahun kemarin bulan Januari. Alhamdulillah. Ya udah, oke ya Bang. 2 tahun. Iya. Tetap istiqomah ya Bang ya. Sehat selalu. Amin. Alhamdulillah sampai Amin. Ya Bang Jal ya, jangan lupa nanti kalau Suma saya tunggu sebentar. Saya baru tahu ini Bang Suma di TikTok ini. Kemarin ada teman kirim di FB. kenapa sih lama semua muslimin naik ngedein suaranya semangat kenapa? Ya. Kenapa? Udah jam 3 di sana Bang Andi. Ya udah Pak Jal ya. Dari Manado ini, dari Manado. Oh Manado nggak ada. 32 tahun. Tapi semua kan nggak kok suara begini kan suara ngantuk ah. Mungkin speaker. Habis makan somai mungkin dia. Sudah jam 12 di sini. Oh jam 12. Oh iya. Iya. Hampir jam 1 pun. Iya.
Terima kasih sudah dinaikkan ya. Terima kasih Ya. banyak. Iya Makasih. bang. Salam torang dia di mana dodang ya. Iya di dari Manado ini. Itu asal tidur dang. Oh. Ma itu ada di rumah. Kita tidur di tempat kerja. Oh ya. Oke, kasih. Oke, terima kasih banyak. Oke, siapa yang lainnya? Korlebet, selamat malam, agama apa? Islam. Tak, saya ini dari tadi Apa yang mau saya nonton dari bawah. Bang Suma orang dikata-katain, saya dari tadi bergelak-gelak. Itu terapi bang, terapi supaya Iya. sama seperti kambing kan. Kambingnya dibilang jangan makan rumput, tetap aja rumputnya dimakan kan. Kadang kesel juga kita kan. Kadang saya, ya Allah dia orang ini dimaki-maki. Kadang kita kesal sama kambing yang udah diteriakin, jangan makan rumput itu rumput yang dipelihara, itu rumput gajah namanya, tetap aja dimakan. Terkadang kita ngambil batu kan lempar dia, kurang ajar dasar kambing lu, kampret, prak, lempar, nah kayak gitulah. Saya dari tadi ketawa saja. Ya dunia apologet memang Terima kejam. kasih bang. Assalamualaikum, kasih turun saja bang. Itu saja ya bang. Waalaikumsalam. Berkah Jaya, selamat malam, agama apa? Berkah Jaya. Dunia apologet itu memang kejam. Nah, berkaya lagi kerjain AC kali. Lagi ganti periodnya bang. Bawa aja ya. Lagi ganti period dia. Ya. Akram Rombe, selamat malam, agama apa? Akram Rombe. Kalian si Bu minta naik, dinaikin gak bersuara. Udah ganti yang lainnya. Ayolah kawan-kawan, bersihkan hatimu daripada bintang timur. Itulah ini bang. Memang sangat pengaruhnya sangat berbahaya memang ini beginian. Tapi orang yang seperti itu kok merasa bahagia, enjoy gitu loh. Dikasih tahu ngeyel. Iya bang, itu kalau kita udah panjang lebar kita menjelaskan. Terus kemudian mutar ujung-ujungnya ada tertulis di Injil kami itu bikin kesal itu bang. Ya juga sih. Dunia apologet memang kejam, butuh kesabaran. Tapi kalau udah tidak bisa terlalu jauh juga sih ya, mending turunilah, suruh belajar lagi di dunia lain. Andik. Oke. Teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaannya Kristen bisa nggak, yang Islam jangan minta naik, pegel juga tangan naik turun kalian bisa nggak, yang Kristen aja yang minta naik. Naik buat Andik, selamat malam, agama apa? Andik, udahlah dibawa lah bangnya. Udah Bang Andi yang naikin ya. Dedi, selamat malam, agama apa? Dedi, ya udah di bawah ya. orang tidur semua kali naik ya. Yang Kristen ayo, si Iwage tuh minta naik Bang Andi. Dia nggak ada ilmunya ya, bikin emosi doang dia mah. Apa ya? Kalau nyambung dikit boleh lah ya. Ditanya tadi ada dua kan pilihan mengenai antara Yesus disalib atau Yesus diselamatkan. Yang mana yang kau pilih? Yesus diselamatkan atau Yesus disalib terkutuk? Apa jawabannya? Dua-duanya. Nah gimana? Akal nggak? Jalan nggak tuh akal kayak gitu dua-duanya? Gimana coba mau diskusi kayak gitu? Emangnya ada hotel bawa akal? Ditanya, itu kalau lampu merah itu di jalan itu disuruh orang berhenti apa disuruh tancap gas? Dua-duanya katanya. Ditabok sama polisi lu. Kayak gitu tuh, akal mati gitu loh. Tapi nih kalau diunjukin
Mana uang 20.000 sama uang 100.000? Paham dia. Karena duit. Mana tai kebo sama kue bolu, paham dia. Dilarang ditanya antara manusia dan Tuhan. Akalnya mati. Nggak bisa bedain antara manusia dan Tuhan. Inilah yang dimaksud pengaruh roh itu tadi tuh. Wah, ada lagi benalu hidup. Apaan lagi nih? Benalu. Selamat malam, agama apa? Benalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Islam ya bang. Saya agama Islam. Ya, apa yang mau disampaikan bang? Saya mau bertanya, kira-kira menurut Bang Suma kalau orang yang murtad itu dalam pikirannya apa? Karena pernah karena pernah saya sharing sama seorang, katanya dikasih ilahi katanya ketemu sama seseorang lah, begitulah. Ya, dalam pikirannya itu apa ya? Dalam pikirannya kita nggak bisa tahu, tapi kita bisa membaca dari apa yang kita terka terhadap pikiran mereka itu, ya kemungkinan mereka bosan untuk ibadah gitu. Bosan sholat, capek lah intinya. Mereka maunya bebas. Kan hanya ada dua golongan di atas muka bumi ini, Muslim dan kafir. Orang Muslim artinya orang yang mau diatur oleh penciptanya. Orang kafir adalah orang yang tidak mau diatur oleh penciptanya, tapi mereka mau mengatur diri mereka sendiri sesuai dengan selera mereka. Coba tanya orang-orang kafir ibadahnya, betul. Ada nggak aturannya? Nggak ada. Mereka mau mengatur diri sendiri. Mereka nggak mau diatur sama Tuhan. Tapi kalau menurut Bang Suma, kalau itu dalam ajaran Islam kan ada 73 golongan yang masuk Islam. Dijamin masuk surga. Tapi hanya 73 golongan, cuma hanya satu golongan yang akan masuk surga. Yang golongan siapa itu? Jadi memahami itu, kita terpecah misalnya nih ya. Iya. Kita terpecah menjadi 7 golongan. Tetapi satu saja yang akan masuk ke dalam surga. Ya. Siapa golongan yang masuk ke dalam surga itu? Adalah mereka yang terbaik, melakukan yang terbaik dalam golongan-golongan tersebut, menjadi satu golongan lain. Artinya misalnya kita artikan golongan itu, taruhlah misalnya Muhammadiyah, maka yang masuk dalam golongan satu tadi itu adalah orang-orang terbaik di Muhammadiyah, bukan orang munafik di kalangan mereka. Paham tidak di sini? Halo, jadi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi yang masuk ke surga itu adalah orang-orang yang masuk dalam kelompok orang beriman dan orang yang beramal soleh. Sedangkan kalau dicetuskan satu kelompok ini kan di dalam setiap kelompok itu ada saja orang-orang munafik, ada orang-orang yang kemudian tidak ikhlas beribadah, tidak ikhlas berbuat, iya kan? Maka kelompok yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan ridha akan apa yang Allah putuskan terhadap diri mereka. Itu pandangan yang kedua. Golongan umat Nabi Muhammad itu kan dikatakan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 44, Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia. Berarti seluruh manusia yang hidup sejak Nabi Muhammad menerima risalah kenabian itu semuanya adalah umatnya, karena dia diutus untuk seluruh umat. Jadi kalau dikatakan misalnya hadis itu dikatakan 73 golongan, berarti umat manusia tergolong 30 kelompok golongan, tapi semua itu adalah umatnya, dan yang selamat itu hanya Islam. Untung di mana memandangnya. Iya. Bagaimana Rasulullah ini? Apakah betul dia diutus untuk seluruh umat manusia? Diutus. Nah, itu dia.
Tapi bukan itu kita tidak perlu perdalam di situ. Allah hanya mengatakan siapapun yang beriman di antara kita, maka kita harus kemudian masuk dalam kelompok yang beriman kepada Allah. Dan yang beriman kepada Allah itu salah satu golongan diantaranya adalah apa yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Itu salah satunya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan beliau bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Itu golongan-golongan orang beriman itu begitu. Barang siapa yang bersama dengan Rasulullah berlaku keras kepada orang kafir. Keras dalam arti kata bukan dalam hal bentuk fisik, tidak. Keras terhadap mereka yang menghujat, mau memurtadkan, menghina, memerangi. Nah, itu keras terhadap mereka. Termasuk ketika umat Islam itu berapologet kepada mereka yang menghujat, menista, kita harus keras terhadap mereka, bukan berlembut-lembut kepada yang menghina Al-Quran, menghina Rasulullah, menghina Allah. Kita harus keras. Jadi dunia apologet itu jangan dinilai sama seperti ustadz. Karena kalau di medan perang itu nggak ada ustadz lagi. Hanya ada dua, antara yang dibunuh atau dibunuh. Itu dalam medan perang. Masa ada orang Bang Juma. Waalaikumsalam. Masa ada orang masuk dalam perang, medan perang. Begitu masuk dalam medan tempur, dia baca Yasin aja terus di dalam. Itu nggak ada itu yang kayak gitu. Yang namanya jihad, maka kita harus benar-benar bersungguh-sungguh. Bukan karena kemunafikan, karena ingin tenar, karena ingin dikenal, dan seterusnya, bukan. Tapi karena betul-betul mencari ridha. Kalau jalan ini salah, maka biarlah Allah menjadi hakim untuk itu. Yang gitu ya, teman-teman. Kalau jalan yang saya ambil ini keliru, Bang Suma ambil ini keliru, medan dakwah kayak begini itu tidak dibenarkan, maka biarlah Allah yang menjadi hakim untuk itu. Jangan Anda semua yang menjadi hakim. Itu teman-teman. Abang nggak keliru kok, abang nggak salah. Yang salah itu Oten menuankan berkelamin. Oke. Benalu, udah selesai ya. Ini Dwi Purwoto. Selamat malam. Dwi Purwoto ini typing. Dia katanya tadi gini, minta alamatnya Bang Juma dan Bang Handi dong. Gitu. Silakan dibuka mute. Mau ngapain Bang? Aku enggak ya Bang. Bang Dwi silakan. Mau cetak meteran listrik. Koin bagusnya itu. Nah, bahaya listrik saya di rumah itu 4 jutaan per bulan. Bentar Bang Juma, ada yang minta alamat. Bunda Rama langsung bersuara, dari tadi dia diem. Aku nyimak Giliran kayak gitu cepet dia. Aku nyimak lah. Bang Dwi, dibuka mute-nya Bang. Itu yang ada gambar mic Bang, dibuka. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam. Minta alamatnya Abang Andi. Mau ngapain Bang? Ada yang mau ngirim kopi dari Lampung. Dari Lampung mau ngirim kopi. Ada Mas Akonya enggak? Enggak. Insya Allah halal. Ini Yogi Bang, Yogi yang pernah pakai namanya akun Zulkifli M Abbas itu. Oh, yang kena marah. Iya, yang dimarahin. Dimarahin sama siapa? Sama Bang Andi. Bukan aku kan? Bang Handi, bukan aku. Bukan aku berarti ya. Aku kira kan aku. Soalnya aku juga ada marahin. Kalau Anda menggunakan nama Bang Suma itu nanti banyak yang teror gitu loh. Cukuplah saya yang diteror terus yang malam. Itu langsung ganti kok Bang, langsung ganti. Itu kan cuman akun fake aja. Langsung ganti. Ini kan pengen minta alamatnya Bang Andi, Bang Juma. Ya lewat HP aja ya Bang. Tahu kan nomorku? Nggak punya Bang. Abang bisa nggak chat Bang di Aku nggak minum kopi ya Bang. Bang Handi aja.
mata aku kan sakit. Terima Jadi kasih. kalau lihat tulisan blur. Bisa nggak Mbak Andi, Bang Andi kirim, nanti aku screenshot. Ya nanti nomornya dikasih bang. Oke bang. Ke chatin ya bang ya? Aku nggak bisa ngechat sendiri bang, nggak bisa. Itu di bawah, nanti tolong dicetin tuh nomor telepon saya tuh di bawah tuh. Aku screenshot bang. Oh. Mana? Soalnya mata aku Tunggu. minus bang, minus parah. Nanti ada yang nulis kok di bawah. Itu Bang Dwi ya. Makasih sebelumnya ya. Iya, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku kasih tahu kalian ya, kalian kalau mau alamat ya Bang Juma, DM aku tapi 5 singa baru aku kasih. Aku udah pindah dari alamat yang kemarin. Sama. Iya, Pindah kemana Bang? pindah jauh, pokoknya jauh. Gak yakin aku. Gak yakin. Oke Tadi saya teman-teman yang mau agama jawab Kristen. pertanyaan tadi itu orang tuh. Kenapa sih mereka murtad? Ya rata-rata mereka sih sebenarnya kita nggak membaca hatinya, tapi kita baca sebagaimana statementnya. Statement-statement mereka, terutama anak buahnya Manubulu zaman dulu ya, sampai sekarang kan masih ada tuh. Pertama adalah ya rata-rata mereka mimpi ketemu Yesus. Ada Yesus datang dengan kaki kotor, bla 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 seperti itulah. Nah, ada yang datang ke dalam kamarnya. Ya, rata-rata begitu, mimpi ketemu Yesus. Rata-rata mereka murtad kayak itu, nggak ada faktor lain. Ada faktor lain sih kecuali seperti si Udin. Si Udin itu murtad karena faktor ekonomi. Karena kalau sudah murtad langsung dijanjiin rumah bagus, istri muda. Tapi berakhir tragis juga. Sekarang jadi DPO, tidak bisa pulang ke Indonesia. Rumahnya udah diambil lagi semuanya, istrinya udah diambil orang. Tinggallah sendiri di luar negeri meratapi tangis. Cukur rambut aja sudah nggak punya biaya. Nggak ada lagi yang bantu dia. Kira-kira begitu teman-teman ya. Jawabannya. Ini fakta loh ya. Tuh jawabannya. Jadi nggak usah membaca hati. Mendengar statement dan lihat fakta yang terjadi. Membuat orang murtad seperti itu. Beda dengan mualaf. Mualaf memang pertama kali memang ya cobaannya ada. Tapi seiring dengan waktu, alhamdulillah, mereka semakin kemari, semakin mendapatkan hidayah dan bahagia, maupun hidup dengan sederhana. Begitu ke antara murtadin dan mualaf. Itu ya teman jawabannya tadi ya. Jadi nggak usah baca hatinya, nggak perlu, lihat sikapnya aja. Dan cenderung kalau sudah murtadin itu yang hidupnya hanya penuh dengan kebohongan demi mendapatkan sesuatu. Mengaku anak kiai lah, mengaku ahli baca Al-Quran lah, mengaku pernah juara MTQ lah, mengaku pernah menunaikan ibadah haji, lihat Yesus di atas Ka'bah lah, macam-macam lah. Gitu. Itu mereka seperti itu. Jadi kalau udah murtad ya mereka membuat statement berbagai cara supaya mereka laku. Jadi orang yang sudah korban pembodohan masuk lagi sesama membodoh-bodohi satu sama lain. Demi untuk mendapatkan apa? Ya mendapatkan cuan. Itu perbedaan antara murtadin dengan mualaf. Semua ini karena faktor orang yang murtad karena apa? Bintang timur. Ekonomi. Bintang timur dong. Oh iya. Ayo teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan dan naiklah itu temanya Yesus terkutuk. Kenapa gak ada outfit beradidai? Ada itu mau naikin aja. Siapa tahu ada yang mau habis jual tanah warisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salah pencet. Bang Juma, salam. Astagfirullahaladzim. Saya dulu sering Ya Bang komentaran di Bara. Facebook Bang Juma. Oh Masya Allah. Dari WA, dari Postnet WA, dari Zoom. Kayaknya ngikutin dah. Bang Ya Andi. makasih Bang. Oke Bang, Iya, pamit iya. Bang.
Oh iya, mohon doanya bang. Bini saya lagi hamil nih bang. Mau lahiran sebulan lagi bang. Semoga dilancarkan gitu bang. Amin. Anak pertama soalnya bang. Ya subhanallah. Bahagia. Terima kasih banyak bang. Tapi istri Anda perempuan kan ya bang? Perempuan bang, cakep bang. Tas saya pasang foto-fotonya lah pasti. Masya Allah. Ya semoga menjadi anak yang, kalau nggak salah prediksi sih saya nih kemarin habis saya terawang bang, anak Anda itu perempuan loh bang ya. Kok bisa hamil bang? Kenapa terlalu jauh pertanyaannya bunda? Ya orang dia punya suami kok. Oh iya ya. Kok bisa hamil itu dia karena ada itu. Kacau ini pertanyaannya Bunda Rama ini. Terlalu dalam. Itu sedalam sumur bor itu pertanyaannya. Yang penting ada bapaknya bang. Biar nggak dikira anak Tuhan. Masya Allah. Bercanda bang. Pandai juga bang ini. Pandai. Iya kan ada bapaknya. Sekarang tuh banyak di lampu merah di pinggir-pinggir jalan tuh nggak ada bapaknya, cuma bang anak Tuhan banyak sekarang. Bingung jadi. Ya juga sih. Mereka butuh roh Oke, Bang, kudus, makasih ya, Bang. roh halus, mengakui itu. Nandar naik nandar. Abang tahu nggak, pernah nggak dengar kasus hamil di luar kandungan? Hamil pernah bang, di zaman 9 bulan itu ada namanya Susana itu. Jadi iya. Hamil di luar kandungan. Ya itu Pak Jima. Jadi di tulang belakang bang. Apa namanya? Tumor itu tumor. Ya, amin doanya semoga semuanya pada istiqomah bang. Saya sering naik bang ke Zoom dulu, cuman ya begitulah. Apalagi pernah debat sama Tristan juga. Aduh, bukan gitu dah. Ya bang, siaga ya, siaga 24 jam ya bang. Oh siap bang, siap. Kita doakan semoga lancar. Ya semoga istri Pak Bara ini melahirkan dengan lancar. Amin. Amin. Semoga nanti anaknya menjadi apologet. Anaknya nanti menjadi apologet Islam Indonesia masa depan. Ya. Jangan kayak bapaknya kerjanya cuma nongkrong di pos ronda. Bapaknya itu pesantren dari kecil bang, cuman yang nggak masuk otak bang. Darul Falah, Ali Maksum, Tebu Ireng, terus pernah ke Gontor 2 minggu. Cuman nggak masuk otak, kenapa bang ya? Ya kan, lagian lu kesana cuma nyolong sendal. Beneran bang, gue dari kecil ya. Di pesantren itu gimana ya? Wah, udah dah, gak boleh ceritain sedih. Waktu ke pesantren dia tidak bawa otaknya. Ya, bang, canda ini lah, Bunda Rama keras sekali candanya. Emang tidak masuk dia udah kenal blokir Tidak itu galak masuk. Bunda Rahma. Yuk galak. Saya paling baik bang. Iya. Ya udah bang, makasih ya bang ya. Salam buat keluarga di rumah, sehat selalu ya. Amin. Assalamualaikum Bang Juma, Bang Andi, Bunda Rahma. Waalaikumsalam. Bercanda bang ya, jangan ambil lihat. Oh, siap. Tapi ya sih, kalau udah pindah-pindah pesantren nggak ini ya. Coba lagi Bunda, disambut tuh yang baru naik, coba Bunda Rama. Kucing hitam. Selamat malam, assalamualaikum. Bunda, ya Bunda. Ini saya mau nanyakan sebentar, ada yang mau kasih tahu ke Bang Zuma. Suaranya baru kali ini. Oh, suaramu. Oh, ini laki-laki perempuan bang. Bunda juga kenapa sih? Laki Bunda. Oh laki, lanjut. Laki Bunda, sama. Tanya Bang Handi, lanjut. Iya Bu. Apa lagi suara saya lagi serak Bunda. Jadi Bunda, barusan saya lihat ada komal itu mengatasnamakan Bang Zuma, Hendy Celebes, terus Jonathan Nandar, Uni Riva, tapi isinya menghujat. Ya. Akun-akunnya ada akunnya Bang Hendy Celebes ada, terus Bang Zuma, Uni Riva, Jonathan Nandar tuh ada lagi siaran juga sekarang ini, lagi siaran. Nah, komal-komal ya itulah menghujat. Tapi kok ini kok astaga, kok suaranya Bang Zuma kok beda. Saya kan, Bang Andi saya kan akrab juga, saya lihat di YouTube kan. Uni Riva, Bang Zuma kok ini kok beda. Tapi pertama-tama assalamualaikum, ini komal Islam. Coba itu ada Jonathan Nandar tuh, siapa tahu palsu, coba dipanggil Bang. Coba dipanggil dulu Bang kucing tuh. Assalamualaikum Bang Yonatan, mana Bang Yonatan?
Waalaikumsalam. Ini asli Oh nih. iya, iya, banyak itu asli nih. Nah ini asli, saya sering juga lihat apa YouTube-nya apa dan apa komalnya Bang Yonatan. Itu ada Bang Yonatan, mau dilihat itu ada di komalnya itu. Wih, kok mengatasnamakan ini banyak yang kan. Tapi ya isinya menghujat. Pertamanya juga gitu, assalamualaikum, wah gitulah dia terima gini. Ternyata isinya juga menghujat, astaga. Kenapa itulah itu? Iya. Jadi anak ketipu gitu ya bang ya? Ya pertama lihat hampir saya follow. Hampir kurang aja sebelah. Ini kok karena saya kan namanya ada yang di rungkat apa namanya akun kan buat lagi begitu. Ya Pak, buat lagi akun kan ini ini bukan cuma asli kata tapi kok kita lihat kok suaranya beda. Wah sudah Bang Handi lah juga salah tahu lah suaranya Bang Jonathan tahu, di Riva juga tahu apa suaranya karena saya sering ngikutin di YouTube. Ya udah cukup bang, intinya adalah kalau udah tahu himbau kepada teman-teman jangan naik ke sana. Mereka itu kerjanya memang 378 demi untuk isi perutnya bang. Itu aja sih ya. Iya. Karena kalau ntar dulu bang, karena kalau mereka pakai foto orang tuanya, pakai foto Tuhannya nggak laku bang. Artinya apa? Ya lebih laku fotonya Bang Juma dijual dibanding foto Tuhannya bang. Gitu aja sih bang. Iya bang. Iya. Sama boleh satu pertanyaan Bang Zuma, kalau Ya. boleh Mumpung Bang. banyak ini yang Bang, begini. Ya. iya sebentar satu pertanyaan aja sebelum saya turun Bang Zuma. Maaf soalnya ini baru kesempatan pertama kali Bang Zuma, maaf Bang Zuma. Ya saya apakah benar setahu saya itu kan istri Rasulullah Khadijah itu beragama Nasrani itu. Apakah kayak gitu? Nasrani memang beda sama Kristen. Apa memang gitu? Bang Zul, saya tidak tahu ya. Istri Rasulullah Khadijah. Apa Yang benar pasti itu? beliau bukan Kristen. Iya, bukan Kristen ya, beda ya. Iya, Mila Abraham. Betul. Abraham. Oh. Iya. Oh iya. Oke Bang Zuma, Bang Andi boleh Iya, diturunkan. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa Patra itu bang. Orang-orang kayak begitu manusia terpilih, tidak pernah menyembah berhala. Ya, itu ya. Meong. Meong. Kucing hitam tadi ya. Bang Bunda Juma. Rahmat, Waalaikumsalam. Bertanya laki atau perempuan? Benar ramah pertanyaannya. Garo. Wah gitu. Iya Bang Ronald dari tadi, silakan Bang Ronald. Ya, assalamualaikum buat Bang Juma. Waalaikumsalam. Ya, saya Muslim Bang, saya dari Kaltim. Ingin menanyakan suatu hal ini sebentar ya Bang. Ini begini Bang jadinya Bang. Kan saya ini Muslim gitu Bang ya. Nah, sedangkan orang tua saya itu Kristen gitu kan Bang. Nah kita kan namanya sebagai anak itu kan Bang harus berbakti sama orang tua ya, harus mendoakan orang tua kan gitu kan. Nah bagaimana Bang jikalau misalkan orang tua saya itu meninggal kan gitu kan, dan saya mendoakan orang tua saya, itu diterima atau tidak Bang itu? Mereka sudah meninggal. Iya, ini seumpamanya sudah meninggal Bang, itu gimana? Apakah doa saya ini terkabulkan untuk mendoakan beliau gitu maksudnya? Sebenarnya kalau orang tua sudah meninggal itu dalam keadaan kufur, kita kemudian mendoakan mereka juga tidak ada anjurannya. Tetapi tugas kita kemudian adalah sebelum mereka meninggal, maka kita harus kemudian memperlihatkan bahwa Islam itulah yang benar, Islam itulah yang terbaik di antara semua ajaran. Agama lain baik dalam aspek kehidupan sosial,
Tapi baik tidak selamanya benar. Tapi yang benar itu hanya Islam. Jadi kalau orang tua masih hidup, itu kesempatan kemudian kita untuk menyampaikan kebenaran Islam kepada mereka. Sebab kalau sudah mati dalam keadaan kufur, semuanya kita serahkan semuanya kepada Allah. Karena satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah itu adalah mati dalam keadaan kafir. Jadi mumpung masih ada kesempatan, silakan berusaha dengan cara-cara yang baik supaya menyadarkan orang tua kita untuk tidak menyembah kepada selain daripada Allah. Tapi ingat kaidah Islam, la ikraha fiddin. Jadi hidayah itu hanya milik Allah, kita hanya menyampaikan. Apa yang terbaik untuk orang tua kita pasti Allah tahu. Apa yang kita lakukan itu adalah upaya kita, biarkanlah Allah yang mengatur kemudian hidayahnya seperti apa. Karena ya hanya Allah yang tahu tentang hal yang gaib. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, aku mengetahui sesuatu yang tidak kalian ketahui. Nah, tugas kita mendoakan, tugas kita membuat kemudian orang tua itu menjadi nyaman. Tugas kita mengajak mereka kepada Islam dengan cara-cara yang baik. Dan setelah beliau meninggal tanpa menerima Islam, maka semua kita serahkan kepada Allah. Seperti itu, Abang. Apakah boleh mendoakan? Silakan aja memikirkan sesuatu yang positif-positif tentang mereka. Tugas kita menjadikan diri kita menjadi anaknya yang soleh dan menjadikan keturunan mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Kan gitu ya? Iya bang, dari sini saya udah paham gitu kan. Makanya saya bela-belain untuk naik di sini kan, jadi supaya saya paham dan tahu kan gitu. Iya. Oke bang, itu aja bang. Baik. Salam saya untuk Bang Juma, sehat selalu. Makasih Abang juga. Saya juga mendoakan semoga orang tua kita bisa dapat hidayah, kemudian dilembutkan hatinya, bisa masuk Islam. Amin bang, terima kasih banyak. Sama-sama bang. Assalamualaikum. Dikit bang. Waalaikumsalam. Bang dikit. Ya. Bang, sedikit bang. Jangan dulu pikirkan orang tua Anda meninggal ya. Tapi berusahalah untuk supaya orang tuanya mu'alaf dapat hidayah. Memang Bunda Rahma ini korek kuping dulu lah Bunda. Orang tuanya udah meninggal Bunda. Ya Allah ya Rob. Gurunda bagaimana itu? Ini begini Bun. Ini kan namanya orang tua saya yang laki-laki ini kan udah ya nggak sama ibu saya lagi kan gitu. Ya jadi saya tuh nggak tahu, maksudnya entah dia tuh masih ada atau nggak ada kan gitu. Oh iya Bang. Tadi ngomongnya udah meninggal, pertanyaannya. Meninggalkan iya, Bang Juma tadi. Seandai kata kan gitu. Oke bang, makasih bang. Oh iya Dapat makasih. hidayah. Ya saya sapa dulu nih ya. Yang salah dengar si Balua, Bunda Rama pula yang disalahin. Salah, bos puasa kok. Astagfirullahaladzim. Maklum pada lagi. Itu kita salah ngomong di tendang. Sabarlah. Bunda minta tolong diturunin ya. Habis dia nanya yang udah meninggal Bunda tadi. I'm sorry, goodbye. Oke, Christian selamat malam. Paling barbar, kau akan ditendang sejauh-jauhnya kalau salah ngomong. Oke, siapa lah? Christian. Selamat malam. Christian, selamat malam. Agama apa bang? Pastinya Kristen ya. Christian Immanuel bukan? Atau Christian Oten? Gak tahu. Buka ya, itu. Aku sabar Bang Mic-nya Bang Christian. Bang Christian yang gambar mic di HP-nya dibuka. Bang Christian. Bang Christian. Bang Christian Ginting yang ada gambar HP. Ginting itu ini ada. Kan ya. Ginting itu apa namanya lagi tuh? Marga. Marga ya, marga. Marga. Oh, kira Ya. Marga. Marga Karo. Marga Karo. Danau Toba berarti. Enggak lah, kalau Batak Karo Ginting itu Asumsi nggak pernah lagi Brastagi. muncul ya, saudara Kristen tuh Ginting Asumsi. Kalau udah capek berasumsi dia.
Gimana mau nongol udah kecapean. Ternyata rumah dia itu dekat rumah bapak kami loh. Astagfirullahaladzim. Di surga. Enggak. Bapak Itu kami mah katanya kan. tadi Bible bapak kami di surga. Bapakku. Oh. Di Pakam Pulau Gadung. Bang Kayak Christian tidur yang gambar di mic bang di HP-nya dibuka. Bang Christian. Saya kalau dengar Christian. Danau Toba itu ingat ini. Ingat Bang Blender di Tarutung. Tarutung bukan Danau Toba bang. Iya, tapi kalau saya ingat Bang Blender kalau ingat itu ada Yesus disalib di Tarutung katanya. Iya, salib kasih. Salib Kali kasih kalau ada dia di bawa. Tarutung. Kirain yang ada Danau Toba ingat Taman Mini. Iya ya, biasanya Bang Juma kayak gitu. Bang Juma kan gitu. Apa kemana? Saya kalau Dia ingat jago ini. Tarutung, ingat Danau Toba, ingat Bang Blender kalau dia lagi mengamuk-ngamuk dia kan sambil lucu-lucu. Aduh. Itu lagunya bagus. Blender Haleluya. itu, Waalaikumsalam. Blender itu debatnya asal gacor itu. Nah apa-apa yang dibilang ini. Baru kali ini ada apologet Islam yang buat saya tertawa hanya beliau. Buka itu surah Bata. Apa surah Bata? Surat Abata, surat Abaya ayat 700 berapa itu? Oh, aduh, ini orang lahir dari mana bocah ini tiba-tiba muncul. Si Mayor Lagian pede pula itu nyebut tuh pede kayak nggak ada rasa bersalah gitu loh. Ya Allah, ngapa? Tapi begonya lagi si Mayor itu dia nyari beneran mana surah Abata ini. Apa semalam itu surah Al-Maidah ayat 21. Al-Maidah. Mayor bilang Enggak, dia Al-Maidah yang ada dia. cuma Al-Maidah. Ketawa semua orang. Lucu. Enak lu di kuping, enak. Itu Sumakali lo itu, Bang Sumakali cara bicaranya dia itu suka kali aku. Nah. Penyet. Kok mau nama Penyet. Rek anjing. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu 3 saja orang kayak gitu di apologet Islam hancur. Ini Kristen juga hancur. Iya. Tapi si Mayor udah minta ampun saya sama Blender. Ampun saya katanya nggak mau lagi ketemu. Allahu Akbar. Tadinya saya juga mau pakai kayak gitu cara debatnya, tapi saya masih nahan-nahan kan. Janganlah. Ternyata ada sudah yang wakili saya, alhamdulillah, masya Allah. Ya udah Bang John, apa Bang John? Saya mau nanya Bang Zuma, boleh Bang Zuma? Ya. Kristen Muslim. Saya Muslim, Bu Blok. Tapi saya namamu itu John. Namamu John. Blok bukan Bunda Rahma. Bu Blok. Kamu Yang Bang. itu yang ngomong Bunda Rahma. Kamu, kamu John. Kamu Muslim. Kamu Muslim Bang, namamu John. Tapi namamu John. John itu Yahya. Dua nama, nggak apa-apa. Nabi Yahya. Oh, tahulah aku supaya kau dikasih naik itu. Ya, silakan Bang John, silakan Bang John. Apa yang mau disampaikan? Ini nih, kan sekarang kan banyak mualaf ya Bang Zuma ya. Siap. Misalkan mualaf terus terpengaruh sama saudaranya lah, orang tuanya, terus masuk ke Kristen lagi. Lah terus masuk ke Kristen ibaratnya ragu lah ke Islam lagi. Itu ada batasnya enggak apa? Entar dulu. Ada batasnya enggak kalau kayak gitu Bang Zuma? Enggak ada. Enggak ada. Maksudnya ibaratnya kayak buat main-main gitu agama. Kan enggak boleh kan? Enggak boleh. Maksudnya dia syahadat, masuk lagi ke kafir lagi, syahadat lagi, kafir lagi, batas syahadat. lagi. Enggak boleh. Ya enggak Silakan. boleh kan? Ada batasnya. Iya. An-Nisa ayat berapa tuh? Ayat 137 ya. Itu ada ayat Mempermainkan Mongol. Tapi kan kasusnya ini karena takut sama orang tua kan.
mak kena pengaruh orang tua atau teman atau siapalah gitu, masuk lagi ntar masuk ke oten ragu, ntar denger ceramah Bang Suma Islam lagi, misalkan gitu kayak gimana gitu. Itu sama seperti anak angkatnya Bang Handi yang kerjain saya itu, yang dijadwalkan mau debat, kirain pendeta dari mana, ternyata Alberto. Allahu Akbar. Ini itu ada gangguan jiwa berarti Bang, yang kayak Bang Handi, gitu. Bang Orang Handi labil. Bang Handi untung ini namanya ngerem loh, kalau nggak ngerem nggak enak loh. Apa tuh Bang? Jangan-jangan Anda ini yang gitu ya, Bang John yang gitu ya, atau siapa tempatnya tuh Bang John? Pengalamannya Bang ya? Enggak, ya pokoknya kan saya kalau dengar kayak gitu. Enggak, ini untungnya Bang Handi coba kalau adain kayaknya kan gak enak namanya. Siapa yang kok Jawa nih ngapak? Iya saya kan Brebes Bang Handi. Orang ngapak orang kepenak ya Bang? Ya orang penak nemen pokok. Karena asma bakayunya di memang meletak dewek. Bang Pak Sugino nanti itu. Orang ada goreng Bang Kang. Wis lah. Iya. Bugis mana Bang ini? Bugis Brebes. Saya kan Bugis Brebes Bang. Bugis. Gimana gitu Bang Suma? Sumatera Timur. Ya. Bukan Sumatera Timur. Yang kayak tadi Jawa kayak Timur gimana? Brebes. Maksudnya? Ya itu tadi Bang, mungkin ada gangguan jiwa atau dia abnormal. Kalau dia sifatnya mempermainkan agama itu ya nggak boleh. Tapi kalau dia dalam tahapan pencarian loh ya. Ya. Bukan karena berniat untuk mempermainkan kayak Lina Wijaya tuh. Nah itu kan yang nggak boleh. Iya. Itu Lina Wijaya kan Itu mempermainkan. itu kan oten. Tapi kalau memang statusnya mencari, yang penting tidak bertambah kekafirannya dengan cara nyerang Islam, itu yang nggak boleh. Oh iya. Oke lah Bang, ya cuman begitu doang sih saya nanyanya. Iya. Ya, asal jangan lupa itu telur asin Brebes ya. Bang Zuma, saya udah beli kaos Bang Zuma loh. Weh, mantap sekali. Wih, gak lama lagi umroh saya berarti. Dening nyong ora ditukok kena. Belinya di mana tapinya? Tuku nang endi? Lah kae Bang John mungkin nyong ditukok kena ngapa Bang John? Mas, melaku-melaku. Nyong ditukok kena siji apa loro ya nyong manem tenan lah. Tolong beli bajuku kok di ini. Kelambi, Banyumas kelambiku. Ya kelambi, beli baju kok di Sari Laut, piye toh? Bang Zuma. Apa rek? Saya udah membuktikan fans berat Anda. Dengan cara menyalipkan diri, enggak? Woi, Masya Allah, itu bajunya dewa itu Bang. Masya Allah. Bukan sih? Itu bajunya dewa tuh. Kan? Gila, Rek. Wah, Bang, enak. Mantap sekali ya Bang. Kayak gitu semua ya. Tuku pira Kang? Kang, tuku pira kelamina? Tuku siji. Oh ya, tuku mung siji tok. Tuku telu nyong siji kayak kue lah. Kenapa? Ditanya kelamin Bang Handi, kenapa? Ya udah, guruda semua barangkali ada hotel yang mau naik, saya di bawah nyimak aja ya. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bajunya Ditonton jangan dicuci ya, didukung Bang. ya, plok. Habis dicuci dilipat taruh lagi lemari ya, biar nggak rusak. Iya. Ya. Ajak lunga-lunga, Kang ajak lunga-lunga nang kene bae. Nyong. Ukiano, selamat malam Ukiano. Paling lucu kalau Banyumasan itu susah itu nirunya itu kalau Banyumasan. Orang lakum. Iya. Ya Rinyong bisa baik lah Bang Andi. Ukiano. Kau kenapa Ukiano? Muslim Kristen?
Aku dari Australia, dari Meksiko ya. Ukian. Wes semangat dulu Mbak De. Wes. Kayak madang anu Mbak Kayune wingi manggang ayam jan enak tenan lah. Aku main nyong kencot iki yo. Ramadan. Enak ya. Enak didengar ya kalau ngap. Orang anak iwak. Ukiano, Muslim Kristen, Bang. Jangan kamu pikir orang Jawa nggak bisa nobok. Itu medok itu timuran. Nobok. Timuran itu medok. Nobok. Kamu pikir orang Jawa nggak bisa nobok? Campur-campur, gado-gado. Kalau Jawa Timuran tuh begini, kon iki ya apa sih? Dia omongnya kok tambeng tenan, tak selentik kon kok. Nah, begitu itu Jawa Timur tuh. Jawa Timur. Tak kemblang dasmu kowe. Nah itu. Sampean dikandangin gak gelem. Nah itu Jawa Timur tuh. Iya. Jancuk kon. Jancuk. Medok banget coknya. Tak kandani kok ngeyel cok gitu loh. Waduh kok ngomong piye toh? Kemarin tuh Bang Juma blokir permanen gimana kemarin? Blokir permanen kayak mana kemarin? Dancuk gitu coba. jangan. Saya kaget deh. Ternyata itu bahasanya nggak bagus rupanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang yang durhaka. Kalau ngatain adanya jancuk, abang durhaka. Ya, abang durhaka. Jancuk itu artinya apa? Lupa lagi. Sama dengan Abang durhaka. Sama dengan Adiknya ini. ngomongin Ntar kayak dulu. gitu. Kalau kita di Makassar sama dengan Kak Bulama. Assalamualaikum. Pantasan. Anak-anak itu di kantor tertawa semua. Pas saya lagi main takraw kan, smash bola salah. Saya bilang jancok. Bang Juma, Assalamualaikum. Iyalah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mbak blokir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat sama Bang Ramanya, Bang Juma ya? Ingat. Masih ingat ya? Ingat. Yang bawa lari Sinta kan, Dewi Sinta. Halo. Ya udah. Bang Juma, Assalamualaikum Bang Juma. Dibatasi Bang, udah ada. Dibatasi ya, udah ada tepas nih naik nih. Ya, Bang Hendy izin. Ibu izin. Monggo. Abdul Rahman saya kau pernah kedua masuk ke naik Komar sabar ini. dulu. Abdul Rahman, Pak Rama dulu. Silakan Pak Rama. Ya Bu. Dulu pernah saya masuk tengah malam sekitar jam 2 tuh kalau nggak salah. Hampir 2 bulan yang lalu. Iya. Ganti akun. Ya, enggak, tetap aja nih. Jadi begini Bang Juma, bisa nggak kita artinya saling sharing nih? Ya Bang. Bang udah ada oten bang, sharingnya lama nanti. Udah ada oten, kita nungguin oten lama. Ya, ini mumpung nih ada kesempatan bisa masuk nih. 1 menit Pak, cepat Pak. Jangan lama-lama kamu. Silakan. Iya makanya. Sekarang gini, saya sudah apa namanya melihat semua kumal-kumal yang ada ini dan kita pantau. Saya permisi izin dulu, saya orang Muslim juga Bang Juma. Iya. Siap Pak. Nah, tetapi pada intinya selama kita debat pada saat ini, kenapa jadi mereka orang sebelah itu khususnya Oten ya saling saling menguatkan dasar itu sehingga diskusi itu tidak bisa menjadi makna. Karena apa? Karena kita sebagai orang Muslim itu sudah menjelaskan sedemikian rupa, tetapi orang Oten tetap mengarahkan posisinya mereka. Begitu Bang Hendy. Jadi nggak ketemu diskusi itu. Memang nggak ketemu Bang. Ya, jadi gini Bang, ketika orang kafir itu bersikap demikian, maka justru itu membuktikan kebenaran Al-Quran. Al-Quran jelas menerangkan innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu diberi peringatan atau tidak diberi peringatan mereka tidak akan beriman.
Justru kita berbangga kalau ada orang kafir seperti itu. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Iya. Gitu Bang. Udah ya Bang ya, terima kasih. Jangan sampai Sebelumnya. apa yang dilakukan orang kafir itu membuat kita down. Tidak. Justru kita semakin semangat. Semakin orang kafir ngeyel, semakin orang kafir itu menunjukkan kebodohannya, itu justru merugikan mereka sendiri. Buktinya apa? Hampir tiap malam kita mensyahadatkan orang karena terbuka pikirannya, begitu Bang. Masya Allah. Oke Bang ya, karena udah mau ini sekarang, terima kasih banyak ya Bang ya, sudah naik. Pak Abdul Rahman, silakan 1 menit. Buru Bang, buru-buru. Bismillah, segala puji bagi Allah yang alhamdulillah Allah mentakdirkan saya berkesempatan untuk menghadiri di room ini ya. Jadi saya Muslim. Jujur maksud saya kesini untuk menyampaikan kebenaran ya sama ya. Untuk lebih meyakinkan Kristen itu dengan data-data yang insya Allah menjadi asbab hidayah. Nah begini, sambil Bang Zuma istirahat dengan ya ceramah ini, karena tadi kan Bang Zuma keluar fisabilillah. Nah, saya juga ingin mendapat pahala seperti Bang Zuma, menyampaikan ya kebenaran. Nah, dengan cara dakwah, semoga Allah selalu memberikan kesehatan selalu terhadap Bang Zuma ya. Amin. Nah, jadi alhamdulillah Bang Zuma nih, saya sudah catat beberapa data yang mungkin lebih meyakinkan, seperti konsep Tritunggal yang Oke, insya Allah Bang. ini Ya, jadi kita udah paham Bang. Sabar. Iya, lanjut. Sabar dulu, Bun. Lanjut. Poinnya apa itu? Oh iya, terutama maksud kedatangan saya ke sini, sempat saya itu untuk terutama ya, untuk mungkin Abang kenal ya beberapa orang ini ya, Joseph Albert, Raja Debat, Kiamat, RBN. Nah, jadi simpelnya saya itu ingin melaksanakan perintah Bang dari dalil yang menjelaskannya. Kalau memang harus mungkin ya ini butuh waktu lah. Kalau memang harus beli waktunya ya boleh lah gitu. Bagaimana? Jadi begini maksud saya. Poinnya di mana? Dia mau Maksudnya ikutan mungkin- debat. mau Dia ikut debat. Nggak mau ikut debat, cuman ada beberapa data yang saya kumpulkan. Nah, saya sama ingin menyampaikan, tapi tidak menjadikan debat, tapi mengumpulkan data untuk meyakinkan Kristen itu bahwa inilah kebenaran gitu Bang. Itu namanya debat Bang. Apa ngumpul-ngumpulin data buat apa? Bentar Pak Blokir, bentar. Abang tadi nggak dengar ayat yang saya baca. Jangan pernah kita itu punya tekad, punya prinsip ingin meyakinkan Kristen. Bukan itu tujuan kita Bang. Tujuan kita bukan ingin meyakinkan Kristen, agama itu, Islam itu agama yang benar. Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita hanya sampaikan saja. Mau mereka terima atau tidak, nggak ada urusan. Karena tujuan kita itu bukan yang kita ajak debat, tapi orang-orang yang di bawah yang masih mau berpikir. Itu Bang. Nah, saya ambil dari perkataan tadi ya. Cukup kita hanya menyampaikan. Nah, saya ingin juga menyampaikan begitu. Saya ingin juga dapat pahala. Ya, boleh Bang, boleh. Silakan Bang. Belajar dulu, Anda catat dulu apa yang kita sampaikan, dicatat ayatnya begini-begini dicatat. Jadi itu tidak waktu instan ya Bang ya. Khususnya saya sama Bang Juma itu 15 tahun Bang. 15 tahun yang lalu kita belajar Bang. Jadi tidak instan seperti wah baru kemarin sore belajar langsung bisa debat, tidak bisa seperti itu. Panjang waktunya Bang. Makanya untuk kawan-kawan yang baru mulai mendengar debat ini, disimak baik-baik, kalau perlu bawa pulpen, bawa pena, dicatat gitu Bang. Oke Bang ya, udah ya. Terima kasih. Baik. Singkatnya Apalagi? boleh gak? Singkatnya boleh gak disampaikan? Karena saya juga ini sebelum kesini saya mempersiapkan, maksudnya saya catat gitu ya, makanya saya tadi bilang. Singkatnya gimana maksudnya Bang? Kontennya nggak ada. Ada Bang Adi.
Adi Otes. Ada. Oke, kita uji dulu. Saudara Abdurrahman ini kita uji dulu. Silakan berdiskusi dengan Adi Barus tema apa gitu. Nanti kita kawal beliau. Adi Barus bang, bukan Kapur Barus. Adi Barus, Kapur Adi Barus Barus. tadi sudah. Maksudnya Bang Juma ini mau uji saya jadi debat sama dia. Iya, gitulah deh. Ya kan kamu ngomongnya gitu. Maksudnya apa berarti? Astagfirullahaladzim. Saya kan Nggak jelas juga nih orang. Atau mau ceramai kami di sini boleh juga. Enggak lah, kamu kan minta begitu tadinya. Kamu kan udah punya tuh, kamu udah catet. Makanya tadi Bunda Rama bener. Kamu mau berdebat, kamu bilang enggak. Tapi saya mau menyampaikan. Ya udah, Bang Juma mau denger. Coba kamu sampaikan apa yang kamu catat ke Adi Barus. Nah, Bang Juma dengerin, kami dengerin. Kan itu mau kamu. Boleh bang, nggak apa-apa bang, silakan bang. Gimana sih kamu? Nah kalau sudah Ya udah pemilik coba Komar kamu sama ngomong, Adi Barus. Silakan. Silakan bang. Di depan nanti kita kawal. Yuk, semangat yuk. 1, 2, 3. Nah, silakan. Bismillah. Dari saya ya. Iya. Kepintaran. Jangan Iya, sampai silakan, tarik silakan. nafas juga. Kepintaran, kecerdasan dilihat dari mana? Pendidikan, setuju. Pengakuan orang, setuju. Apa kau bilang Histori. itu? Bertanya jauh. Temanya tentang kristologi, pembelaan akidah, pembelaan agama, keyakinan. Gimana sih? Bukan proses belajar mengajar tentang psikomotorik anak didik. Kan ada juga. Oh, memang harus to the point ya. Bertanyanya langsung ke inti. Ya, Nggak bertanya tidak aja harus dulu ada- ke Bang Adi Barus. Silakan. Silakan bang. Ya begini ya pertanyaannya ya. Ya. Saya pernah dinasihati oleh salah satu panutan Kristen, Ki Ahmad. Nah, apa beliau bilang? Jangan pernah dengar kalau baca ayat. Nah, jangan ditafsirkan secara sendiri. Kenapa? Karena di Kristen juga ada pembelajaran. Nah, pertanyaan saya, kalau begitu kepintaran, kecerdasan dilihat dari mana? Pendidikan sudah pasti harus dilihat dari situ. Histori lawan bicara apalagi itu. Nah, ini lebih meyakinkan orang-orang untuk mempercayai ini. Nah, Anda tahu Zakir Naik. Nah, Zakir Naik ini suka mengutip satu. Atau mau diskusi? Ya, ini diskusi apologet itu enggak kayak gitu. Oh iya. Jadi memang Berarti begini bang. Enggak segampang yang kita pikirkan. Bunda, mohon maaf, Abdurrahman, kalau mau tanya langsung aja, di mana di mana dalilnya di dalam Bible Yesus mengaku sebagai Allah? Ini jangan menurut Zakir Naik. Kelamaan. Iya, kan belajar juga ini ya. Belajar juga. Silakan. Enggak, yang saya herankan kok kamu berguru sama Ki Ahmad gitu loh. Entahlah. Malah panggil kiamat beliau lagi. Aduh. Oh iya. Udahlah. Ini kamu ini begini. Nyimak Pertanyaan dulu deh simpelnya cara begini. gurunda. Nyimak dulu kau cara gurunda. Kau pikir beliau ini saudara-saudara Anda ini di atas sudah puluhan tahun. Belajar dulu di bawah Bang ya. Kita diskusi Belajar dulu. sama Gurunda aja dinyimak. Karena kalau mau berdebat itu Abdurrahman, modalnya bukan hanya ada data, tetapi ada taktik, ada strategi, ada bagaimana cara mendebat, bagaimana cara bertahan. Nggak ujuk-ujuk ada data terus debat, nggak ada. Belajar dulu ya sama Ustaz Sugi sama Gurunda Juma tuh. Ya, oke Bang ya, turun dulu Bang belajar ya, dulu. nyimak dulu. Mohon maaf ya, kita diturunkan dulu Bang. Masih perlu menyusun narasi kata-katamu dulu Bang. Adi Barus, silakan sama guru kami. Lanjut. Allahu Akbar. Gurunya Ki Ahmad. Saya jadi curiga. Tadi mengatakan Zakir Naik comot-comot ayat. Maksudnya apa? Katanya Islam kok
Nyerang Jagir Ngomong, naik sih. Dia mau membenarkan narasi kiamat. Aduh, diamlah dulu. Silakan Bang Gurunda sama Bang Adi. Allahu Akbar. Selamat malam Kak. Selamat malam Gurunda. Malam. Suaranya tenggelam, Bang. Selamat malam. Ya, malam. Suaramu tenggelam, bergema. Di dalam ruangan Kak. Ya udah, apa yang mau disampaikan, Bang? Ya, itu pertanyaan terakhir tadi mau saya jawab dulu baru saya bertanya boleh. Silakan. Pertanyaan terakhir saya dengar tadi di mana Yesus mengaku Tuhan di dalam Injil kan? Dalam Bible, Bang. Dalam Bible, Bang. Di mana di dalam Gospel Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus mengaku sebagai Theos, mengaku sebagai ilah. Itu bukan Tuhan. Iya ya. Injil Markus, Matius, Lukas, Injil Yohanes ya di situ ya. Bagi kami kan itu Injil, Bang. Ya udah, lanjutkan. Ya. Tunjuk aja ayatnya di mana. Ya. Jadi bagaimana mungkin Tuhan yang datang sebagai seorang manusia mengaku sebagai Tuhan di dalam Injil itu, tetapi pengakuan langsung itu nggak bakal ada, tetapi pengakuan dari banyak perumpamaan itu ada. Pengakuan langsungnya tidak ada, Bang. Contohnya yang perumpamaan seperti apa, Bang? Iya, itu seperti banyak itu perumpamaannya, Bang. Perumpamaan seperti Nabi Yunus, anak manusia akan tinggal di perut bumi 3 hari 3 malam lamanya. Anak manusia, Bang. Dari anak manusia berarti kalau perumpamaan itu kan nggak bisa dijadikan dasar bahwa Yesus Tuhan kan? Karena namanya Tuhan nggak mungkin tinggal di dalam rahim bumi kan? Iya, karena memang datangnya sebagai manusia. Jadi dalil apa yang Anda mau pakai atau pernyataan Yesus yang mana yang memperkuat diri Anda bahwa Yesus itu Tuhan? Pengakuannya secara langsung tidak ada, Bang. Oke lah, nggak ada secara langsung. Sekarang yang saya minta bukti apa yang bisa Anda tunjukkan bahwa Yesus Tuhan? Itu, Bang, semua mujizat nubuatan, mujizatnya semua. Ketika Yesus membangkitkan orang mati, ya, kalau memang dia itu Tuhan, seharusnya dia ngaku Tuhan waktu membangkitkan orang mati. Tapi dia justru mengaku utusan Tuhan. Yohanes 11 ayat 41, 42, 43. Di situ sangat jelas, ya Bapa, aku bersyukur kepadamu karena aku tahu engkau selalu mendengarkan aku bersyukur kepadamu ya Bapa, tapi karena banyak orang berdiri di sini mengelilingi aku, supaya mereka tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Loh, katanya mujizatnya itu membuktikan Yesus Tuhan. Tapi menurut pengakuan Yesus sendiri, ketika bisa membangkitkan orang mati, dia ngaku utusan Tuhan. Keajaiban Yesus yang terbesar adalah membangkitkan orang mati. Kalau menyembuhkan orang itu mah dukun bisa, tetapi ini keajaiban terbesar dia adalah membangkitkan orang mati. Tapi justru ketika dia membangkitkan orang mati, dia mengaku sebagai utusan, Bang. Apalagi kalau kita lihat di dalam Yohanes 5 ayat 36, aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Yaitu pekerjaan-pekerjaan Bapa yang diberikan kepadaku supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Loh, mengaku utusan lagi, Bang. Bang Juma, dilanjut Bang Juma. Saya sedikit aja kok untuk ngobatin mulut gatal. Silakan. Kayaknya Bang Juma lagi masak Indomie. Oh, udah ada. Silakan, Bang. Iya, baik. Jadi gini, saudara ya, kalau saya melihat di dalam konsep keagamaan Kristen ini, itu sebenarnya Yesus yang datang kepada Paulus inilah yang kemudian mengutus malaikat-malaikatnya kepada Kristen, sehingga Kristen ini mampu kemudian
memberikan pernyataan-pernyataan yang justru kontrasepsi dengan pernyataan Kontrasepsi Yesus. itu alat KB Bang Juma, jangan Oh dibawa-bawa. ya, sorry. Dengan pernyataan Yesus ketika dia datang di tengah-tengah Bani Israel melakukan penginjilan. Jadi nyata betul pengakuan, pernyataan iman, kepercayaan orang Kristen itu terjadi adanya kontradiksi yang sangat luar biasa. Yesusnya mengatakan dirinya sebagai utusan Tuhan, menginginkan murid-muridnya percaya dia hanya sebagai utusan Tuhan, menginginkan Bani Israel menerima dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu endingnya. Tetapi kemudian lagi-lagi ada makar yang terjadi. Pengakuan-pengakuan yang berasal dari mulut Yesus itu nantinya bertentangan dengan pengakuan banyak orang yang muncul belakangan mengatasnamakan diri mereka itu adalah Katolik. Di mana Katolik ini adalah notabene bukan tempat di mana Yesus itu sendiri diutus. Nah, maka muncul pertanyaan bahwasanya kelompok Kristen ya, yaitu Katolik dalam hal ini, itu mendapatkan bisikan-bisikan kepercayaan yang mereka lontarkan dari mulut mereka itu tidak berpola kepada pengajaran penginjilan Yesus. Contoh, Yesus berkata, hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan. Kalau sudah ada paku mati dari Yesus, hidup kekal dapat diperoleh dengan mengenal dirinya sebagai utusan, maka dari mana Kristen ini kemudian mengembel-embeli Yesus itu Tuhan itu sendiri, Yesus itu adalah Bapa yang datang dalam rupa manusia, Yesus itu adalah pencipta, awal dan akhir dan seterusnya. Itu dari mana ilmunya? Sedangkan hidup kekal kuncinya sudah ada. Apa itu? Mengenal Yesus sebagai utusan. Nah, inilah makanya saya katakan bahwa antara pengajaran Yesus, penginjilan Yesus kepada Bani Israel terjadi kontrasepsi yang sangat besar kepada pengajaran Kristen hari ini. Seperti itu Bang, silakan. Ini kok Yonatan jadi 13 izin orang. bentar Bang. Yonandar ini tengok nih siapa nih? Bang Nandar. Itu tengok itu di bawahmu. Yonatan Nandar itu. Assalamualaikum Gurunda. Kafir Lukis laknatullah, nyamar. Permanen, Bunda Rahma, Bibel berjalan, Hendy Selebes. Yonatan Nandar, kamu niru-niru saya lagi. Bang ikut Paulus turun. Inilah tuh kebanyakan makan babi ya gini otaknya. Ini anak lonte ini Bang. Mamanya udah gak laku ngelonte. Kurangi makan Makanya dia babi nulis Ini poin di pasti TikTok. anak lonte ini ya, Yonatan. Kurangi makan Anak babi. lonte ini turunin. Bang Blogger Kurangi anak makan lonte babi. turunin. Gak layak di sini. Kurangi. Itu aja pesan saya, kurangi makan babi. Itu aja. Kalau kita lihat ya, orang yang memasukkan kemudian dalam tubuhnya itu banyak tisu, maka dokter akan menemukan melalui CT scan kalau di dalam lambungnya itu ada tisu. Begitu juga orang yang memasukkan babi ke dalam tubuhnya, begitu dicek ternyata ada babi di dalam tubuhnya. Nah itu, jadi kurangi makan babi supaya babi itu tidak tinggal di dalam tubuh saudara, karena itu akan mempengaruhi tabiat. Tabiat saudara itu kayak gitu itu dikarenakan kebanyakan di dalam tubuh Anda itu babi. Kurangi itu Bang. Oke, lanjut saudaraku. Jadi saya kesimpulannya adalah pengajaran penginjilan Yesus hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai utusan. Tidak ada yang lain. Tidak ada lagi level naik sedikit menjadi apa, nggak ada. Mengenal dirinya sebagai utusan. Di luar daripada itu, percayalah, bukan roh kebenaran yang membimbing saudara untuk menyatakan hal yang kontrasepsi dengan perkataan Yesus. Silakan. Kontradiksi. Ya, kontradiksi. Kontraseksi itu Bang untuk ngetes hamil atau tidak. Oh iya, betul. Emang abang lagi hamil? Silakan Bang, silakan. Ya. Boleh saya nanya Al-Quran satu ayat aja Bang? Yang ini kita tinggalkan atau gimana? Ada kaitannya mungkin? Enggak. Kalau itu saya tetap di pendirian saya. Jika karena
Tuhan Yesus datang sebagai manusia. Jika dia buat pernyataan selama hidup di dunia menyatakan dia adalah Tuhan itu sendiri, berarti gagallah konsep kedatangannya sebagai manusia. Itu pendirian saya, Bang. Jadi kalau bisa saya mau nanya satu ayat aja nih, Bang, yang selama ini sudah ya, selama ini sudah saya tanyakan ini, tapi mau saya dengar dari Gurunda sendiri nih. Oke. Jadi dia Tuhan ketika dia dalam keadaan manusia mengatakan dirinya Tuhan, maka dia gagal jadi manusia gitu ya. Oke. Silakan. Ya. Ini bukti sangat kontrasepsi kan ajaran Yesus dengan Kristen. Ya, lanjut. Kontradiksi. Bang Jerry barakallah. Kontradiksi. Lanjut, Oh iya, Bang. Kontradiksi, Oke. Bang. Iya, oke. Ini saya murni ingin tahu, Bang, bukan mau mencela. Iya. Murni ingin tahu ini Al-Maidah 117. Kira-kira begini kata-katanya, Bang. Iya. Nanti Abang betuli kalau saya salah ya. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang memelihara mereka. Kenapa kayak gitu? Kira-kira begitu apanya, Bang? Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang memelihara mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Al-Maidah 117. Kata kuncinya mewafatkan, Bang. Bisa Abang cerahkan dulu ini, mewafatkan ini. Iya. Jadi setelah Nabi Isa kemudian itu ditidurkan, diangkat ke langit, maka apa yang terjadi terhadap kaumnya itu beliau tidak lagi melihatnya. Wa anta ala kulli syai syahida. Engkaulah yang menyaksikan atas segala sesuatu, termasuk yang terjadi kepada pengikutku. Maka kan dia ditanya tuh, ma qultu lahum illa ma amartani bi. Apa yang aku katakan kepada mereka, ya, tidaklah pernah kecuali yang engkau perintahkan kepadaku untuk aku katakan. Apa itu? Ani abudullah. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku ini, Nabi Isa, menjadi saksi terhadap mereka pada saat saya masih bersama dengan mereka. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim. Tapi ketika engkau kemudian mewafatkan, jadi wafat di sini artinya mewafatkan itu wafat artinya ditidurkan. Bukan mengalami maut. Kalau kematian itu maut. Nah, ini wafat. Berarti wafat itu artinya sama seperti kita pada saat kita tertidur. Itu wafat itu. Anda tidur itu wafat. Tapi wafatnya itu adalah wafat kecil. Belum sampai kepada maut. Nah, sehingga yang dimaksud di sini adalah Nabi Isa diangkat ke atas, diwafatkan tapi dia belum mengalami kematian. Belum sampai kepada titik kematian. Beliau masih hidup. Belum menjadi mayat. Belum terpisah antara rohnya dengan jasadnya. Sama seperti orang yang tidur, tidak sadar, tidak tahu apa-apa, tidak ngerti apa-apa, tapi beliau tidak mati. Orang tidur itu tak mati. Tapi Anda mau melakukan apapun di sampingnya, dia nggak akan sadar karena dia mengalami wafat. Nah, kalau Nabi Isa sama. Pada saat engkau wafatkan aku, engkaulah yang telah menyaksikan apa yang terjadi terhadap muridku, terhadap kaumku. Aku nggak tahu apa yang terjadi terhadap mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Engkau setelah mengangkatku, ya, engkau yang menguasai mereka. Disebabkan karena wa anta ala kulli syai'in syahida. Makanya ayat sebelumnya dikatakan bahwasanya aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu, tetapi engkau tahu apa yang ada pada diriku. Itu yang dikatakan ayat sebelumnya. Wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta linnas takhizuni. Katakan qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. In kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi. Aku tidak tahu, engkau tahu apa yang ada pada diriku. Wala a'lamu ma fi nafsi, tetapi aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkaulah ya Tuhanku yang mengetahui segala sesuatu yang gaib. Pada saat aku ditidurkan, pada saat aku diwafatkan, aku tidak tahu
Apa yang terjadi dengan murid-muridku? Yang pasti aku tidak pernah mengajarkan mereka sembah sebelah diriku, nggak pernah. Makultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbak. Hanya itu yang kuajarkan pada saat aku bersama dengan mereka. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya tadi dikatakan hidup kekal itu adalah kamu mengenal Tuhanku satu-satunya Tuhan dan menjadikan diriku sebagai utusan Tuhan. Seperti itu, Bang. Silakan. Bang Adi silakan buka mute-nya. Bang Adi. Bang Adi buka mute-nya. Saya tambahin sedikit ya. Jadi memang benar di dalam bahasa Arab tidur itu kadang dikiaskan kepada maut atau wafat. Salah satu contoh misalnya ketika kita bangun tidur, apa yang kita baca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi. Ya betul ya? Nah, di situ alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah Tuhan yang menghidupkan kami setelah Ia mematikan kami. Nah, padahal tidur, tetapi di situ memakai amatana, mematikan kami. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu dia mati itu tidur itu dikiaskan dengan mati. Begitu Bang sebenarnya Bang. Lanjut. Silakan tanggapin Bang Adi, dibuka mute-nya. Bang Adi. Ya, ini kan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Seharusnya di sini diterjemahkan, ditidurkan di sini, bukan diwafatkan. Kenapa dicampur terjemahan ini dengan bahasa Arab ini, Bang? Ya, itulah kalau kita memahami. Wafat itu bahasa apa, Bang? Bahasa apa? Ya, silakan. Bahasa Arab katanya tadi, Bang. Lah, wafat itu bahasa Arab. Emang ada bahasa Indonesia wafat? Mati. Nggak ada, Bang. Tidur. Silakan Bang Juma, monggo. Ya lanjut. Iya, itu tadi sudah saya bilang itu kias Bang. Itu dikiaskan bahwa tidur itu bisa dikiaskan kepada kematian atau wafat. Salah satu contoh itu tadi doa setelah tidur, bangun tidur. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana amatana wa ilaihin nusyur. Nah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan dan yang telah mematikan kami dan menghidupkan kembali. Padahal tidur tidak mati, tetapi dalam bahasa Arab tidur bisa dikiaskan pada wafat atau mati. Begitu Bang. Jadi untuk memahami bahasa Arab jangan pakai bahasa Indonesia Bang. Al-Quran itu bahasa Arab, makanya harus ngerti gitu. Silakan lagi Juma, lanjut. Ya, ini kan Bang, ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Terjemahannya, maka setelah engkau mewafatkan aku. Jadi dalam terjemahan ini dicampur-campur Bang ya. Bahasa Indonesia dengan bahasa Arab dicampurkan dalam terjemahan ini, atau ini salah mengetik, salah menulis mungkin Bang. Makanya terjemahan itu bukan untuk orang kafir. Terjemahan itu untuk orang Islam. Memahami Al-Quran itu tidak bisa dari terjemahan tok. Oke, tidak bisa. Kalau ini untuk orang Islam, kenapa di nisan-nisan Islam itu ditulis di kuburan itu wafat tahun sekian? Itu ya, wafat itu juga mati, wafat juga itu tidur. Yang terjadi terhadap Nabi Isa itu tidur, bukan maut. Apa buktinya? Contoh misalnya dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Seperti itu ayatnya. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Oke? Artinya apa yang terjadi kemudian pada diri Nabi Isa alaihissalam itu nyawanya ditahan tetapi tidak dicabut. Maka Allah
menahan nyawa orang yang telah ditetapkan kematiannya tidak dikembalikan kepada jasad. Sementara yang terjadi kemudian pada Nabi Isa, Allah mengembalikan nyawa itu kepada jasadnya, maka dia posisinya tidur, bukan mati, meninggal dunia. Tidak terpisah antara jasad dan roh. Sampai situ paham, Bang? Ya, ini kata kuncinya wafat, Bang. Jangan saya Izin, pertanyakan. saya kasih data. Izin saya kasih data, Gurunda. Oke, kita buka surah ayat Al-Quran ya. Ini di surah Al-An'am ayat Al-An'am 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin dahari thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalu musamma. Ini aja bahasa Indonesia aja. Ya, sampai itu aja ya. Dan dialah yang menidurkan kamu ya pada malam hari nih. Ini ya saya pisah-pisah ya. Nih. Menidurkan pakai kata apa? Menidurkan. Pakai kata? Mewafatkan atau menidurkan. Ya tawaffakum. Ini Bang. Saya pisah-pisah memang sengaja memisahkan supaya kau paham ya. Jadi kata mewafatkan itu menidurkan. Oke? Ya teman Kristen ya. Ya, Oke, terima kasih. Di nisan-nisan saudara muslim itu artinya apa lagi tuh, Kak? Sudah dibilangin wafat itu bisa artinya mati, bisa artinya tidur. Masih nanya juga kau ini. Ya, mana sekarang kuburnya Yesus, mana Nabi Isa, mana kuburnya? Berarti ada di situ dia sekarang. Ini dia diangkat ke langit, ditidurkan, bukan diwafatkan dalam arti kata dikubur. Inilah susahnya kalau memahami ajaran Islam hanya modal akal-akalan terhadap terjemahannya. Susah memang, Bang. Makanya umat Islam itu belajar dari huruf hijaiyah, bukan belajar Islam langsung dari terjemahan. Itu Bunda Rahma sudah nunjukkan tuh tadi. Iya, dikasih data pun ditolak. Gimana kalian nih? Maunya apa sih? Lanjut. Ya, kalau yang mati mutlak itu, Bang, contoh misalnya di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, itu mutlak membahas tentang kematian hakiki. Itu bukan tidur yang dimaksud di sana, tapi yang betul-betul mati dalam keadaan terpisahnya jasad dan ruh. Apa itu dikatakan? Kullu nafsin zaikatul maut. Nah, itu. Kalau maut itu berarti benar-benar yang dimaksud di sini adalah terpisahnya antara jasad dan roh. Kalau yang tadi itu diwafatkan itu dalam keadaan dia diangkat ke langit, ditidurkan dia. Atau begini Gurunda, atau begini, mungkin pihak penterjemah lupa kalau wafat yang dimaksudkan dalam ayat ini jika di dalam bahasa Indonesia itu tidur, ditidurkan. Enggak lupa kau yang goblok. Kamu Dari yang tadi paham. dijelasin nggak ngerti juga. Anda yang Enggak nggak lupa paham, kau yang Bang. goblok. Abang saya ini yang tidak paham. Kalau kami umat Islam itu paham. Anda yang tidak paham. Nah, maka setelah engkau wafatkan aku, maksudnya itu ketika dikatakan wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim. Pada saat engkau mengangkat aku meninggalkan dunia ini, engkaulah yang kemudian menyaksikan apa yang terjadi terhadap muridku. Jadi kalau di antara mereka ada yang menyembah dirimu, itu bukan aku yang mengajarkan dia. Ada oknum lain yang datang setelahku yang mengajarkan hal tersebut, bukan aku. Karena apa yang kuajarkan kepada mereka adalah sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ani abdullah rabbi wa rabbakum. Itu. Jadi wafat, saudara, tidak mesti diartikan meninggal dunia dalam arti kata dikubur. Tapi wafat bisa saja tidur.
Nah, yang disifati keadaan yang terjadi pada Nabi Isa itu ditidurkan dia, diwafatkan, diangkat ke langit. Seperti itu. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa paham. Tapi kalau Anda memaksakan wafat itu sama dengan tidur, itu juga keliru. Saya mau wafat dulu, bukan. Bukan kayak gitu. Jadi Al-Quran itu memang butuh pendekatan disiplin ilmu untuk memahaminya. Saya mulai paham ini Gurunda. Kalau arti kata wafat itu dalam bahasa Arab bisa mengartikan mati dan bisa mengartikan tidur. Tapi yang saya pertanyakan kan ini udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tetapi tetap digunakan wafat dalam arti tidak mati. Sementara di Indonesia wafat itu raja wafat. Iya, bagi orang Kristen wafat itu mati. Bagi umat Islam ketika berbicara tentang keadaan yang terjadi terhadap Nabi Isa, wafat itu tidur. Ditunjukkan lagi Bunda Rahmat, sekali lagi Bunda Rahmat. Bun? Lagi wafat itu Gurunda, lagi wafat. Ya bisa jadi. Bisa jadi dia ya? tidur. Nih. Bunda Rahmat. Wa huwallazi yatawaffakum wa huwallazi yatawaffakum. Dan dia yang mewafatkan atau menidurkan kamu. Wa huwallazi yatawaffakum. Ini kan wafat ini. Wafakum menidur. Mewafatkan atau menidurkan. Udah yang penting udah ditunjukin. Kau aja Bible mau aja Yesus utusan, kau jadikan Tuhan. Ini kan Udah cukup, kebalik kau. udah cukup. Anda kan udah kebanyakan bertanya, bisa ditanya satu nggak oleh Bang Juma? Boleh Bang. Oke, silakan Bang Juma lagi yang nanya. Apa yang bisa dijawabnya? Apa aja lah. 1 tambah 1 kayak apa kayak? Abang aja yang bertanya. Oke, aku yang nanya ya. Bang Adi. Iya. Yang mati di tiang salib itu manusia atau Tuhan? Kita udah selesai di tadi Bang ya. Jawabannya tadi Iya udah cukup. Kan tadi ada mempersilahkan tadi. Ya, saya diserahkan Bang Juma bertanya. Saya paling sederhana loh. Ini kan masalah mati nih. Yang mati di tiang salib itu manusia atau Tuhan? Pertanyaan Abang udah sering saya dengar. Boleh, nanti saya jawab. Pasti saya jawab Bang. Pertanyaan Kapan? Abang sudah Kapan, sering Bang? saya dengar. Kapan mau jawabnya Bang? Iya, sabar Bang. Saya mau pastikan Abang tahu saya udah sering kali mendengar pertanyaan Abang itu. Jadi kalau Abang bertanyanya dari Z ke A seperti tulisan Arab dari kanan ke Anda mau jawab atau mau Anda Ini nangis? belum pernah kamu dengar nih, saya yang tanya. Kenapa Yesus menipu iblis? Nah, ini Ya, pasti nggak pernah kau dengar nih. Itu pertanyaan dari kanan ke kiri itu Bang. Kita mulai dari Tidak, awal. itu fakta. Yesus menipu iblis. Di mana ayatnya? Matius 4 ayat 10. Nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Pertanyaan saya, di mana ada tertulis seperti itu? Iblis disuruh nyembah Allah, di mana? Kita mulai dari awal Bang. Jangan dari kiri. Ngeles lagi. Katanya suruh tanya, ini saya tanya. Kenapa Yesus menipu iblis? Kata Yesus, iblis adalah bapak segala dusta. Ternyata Yesus bisa nipu iblis. Bapak segala dusta ditipu oleh Yesus. Sesungguhnya siapa pendusta yang sebenarnya, Yesus atau iblis? Coba bertanya yang jelas Bang. Nggak bisa menjawab. Udah ganti pertanyaan. Udah ganti aja. Nggak usah Bang Andi itu aja. Dia kenapa Yesus itu lebih iblis daripada iblis? Karena iblis itu bapak segala dusta, tetapi bisa ditipu oleh Yesus. Pertanyaannya apa Bang? Pertanyaannya, kenapa Yesus menipu iblis? Dari mana Abang menyimpulkan penipuan itu?
Tadi kan sudah saya sebut ayatnya. Kata Yesus di dalam Matius 4 ayat 10. Nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Buktikan kepada saya ada perintah iblis disuruh nyembah Allah di mana? Kalau nggak ada, Yesus nipu iblis. Itu bang di Injil itu bang, di Injil. Ah, iya di Injil di mana? Di mana? Di mana? Baru saja abang bacakan itu. Gak bisa menjawab Pak deh. Itu tertulis, itu Yesus sedang mengutip. Emangnya pada zaman Yesus sudah ada Matius? Kitab Matius sudah ada gitu? Anda paham sejarah enggak? Itu makanya abang bertanya yang apa, yang jangan Gak bisa. Ganti udah Pak deh, kasih yang paling gampang Pak deh, nggak apa-apa. Sulit itu, yang paling gampang saya rubah ya. Karena nggak jawab nih. Saya kasih yang paling gampang. Saya kasih yang paling gampang. Dengerin. Udah bang, udah. Karena nggak menjawab, udah. Ganti yang paling gampang nih. Siapakah bintang timur? Siapakah bintang timur? Yesaya 14:12. Udah nggak jawab itu. Anda nggak jawab sama Pak De kan? Pertanyaan saya pertama nggak dijawab, ganti. Pak De nggak dijawab, ganti. Sekarang ganti lagi nih, yang bisa jawab aja. Ya, udah cukup. Sekarang siapakah bintang timur di Yesaya 14:12? Saya nggak mau berdebat seperti itu bang. Satu-satu aja. Udah 3 pertanyaan abang lontarkan satu. Nggak ada yang dijawab. Nggak dijawab kok mau nanya lagi. Gimana bisa seperti itu? Jawab dulu. Abang baru kamu tanya lagi. Iya. Abang nyimak tadi cara saya bertanya dari berurut kan, berurut saya bertanya enggak secara emosi seperti itu. Udah turunin orang kayak gini nggak ada ilmunya. Tadi Anda mengatakan silakan bertanya. Aduh diturunin, saya belum kelar. Udah nggak ada gunanya itu Bang Andi, orang kayak gitu. Dari dulu begitu gayanya kan. Makanya malas disuruh Bang Handi bertanya. Malas. Dari dulu kayak gayanya kayak gitu. Kita ngobrol itu sama ngobrol sama batu. Makanya benar yang dikatakan Yesus itu, jangan melemparkan mutiara kepada anjing dan babi. Nggak masuk. Kita ngomong itu nggak masuk, tapi tajam kalau bertanya ke Al-Quran itu tajam. Tajam tumpul ke dirinya. Michael. Bentar dulu, Michael mudah-mudahan kau sehat. Saya kasih Michael, pertanyaan sederhana, katanya itu pertanyaan diulang-ulang, diganti sama Pak D, nggak dijawab juga. Jadi apa gitu loh? Saya ganti bintang timur nggak juga. Jadi memang batu ya udahlah. Tapi tajam dalam mengoreksi ya, benar juga. Oh tajam. Kalau yang ngel-ngel gitu serahkan ke saya biar ku bantu dia mencret. Nah, lanjut. Itu cocoknya orang kayak gitu sama blender itu cocok itu. Dikasih apa data apa? Dikasih mencret otaknya. Belum ada. Michael, kamu Kristen Muslim? Kalau kau Kristen mudah-mudahan kau bawa akalmu Bang menjawab. Silakan Michael, Kristen Muslim. Bang Michael. Udah tidur kali. Michael. Tapi kebanyakan loh mereka kalau ditanya dia menyalahkan pertanyaan loh. Iya. Goblok. Kadang-kadang gue kesel kalau begitu, biar lu nyaman menjawab, kau buat pertanyaan sendiri baru lu jawab. Ada juga lo bener, dia buat pertanyaan 3, dia lancar dia menjawabnya. Orang dia yang goblok nyalain penerjemah. Aduh, pusing. Wah, ada Wahyu nih, tempatnya Lucifer nih, pengakuannya Lucifer di Wahyu 22:16. Wahyu atau Wahyu? Wahyu firman Allah. Wahyu, selamat malam, assalamualaikum. Wahyu 1, Wahyu 2, Wahyu 3, turun. Udah tidur kayaknya ya, kelamaan nunggu. Halo dia, selamat malam, Kristen Muslim. Selamat malam. Bang Handi. Halo dia, ngapa kok? 1, halo dia 2, halo dia turun.
Ada naik aja Kristen paling pekok. Aduh, bikin saya emosi saya. Nggak ada malunya mereka ya. Info kabupaten apa nih? Toraja. Info kabupaten. Toli-toli. Ini perlu dibawakan kontrasepsi sama Bang Juma. Itu ada dokter, Pak Dokter, selamat malam. Assalamualaikum. Kalau muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ketawain, tidak bisa tahan perut ini ketawa ini Bang Diwawa. Kenapa Bang? Ini saya ada pertanyaan yang lucu nih buat saudaraku ini yang satu kampung ini, Bang Juma dan Bang Andi ini. Nah, oh satu kampung rupanya ini? Ya, satu Sulawesi lah. Oh iya. Agak karebat tuh sapuk. Made cek deng. Saya mau pakai bahasa daerah ini. Jene Bambang. Ya. Bang Andi dengan Bang Juma, saya mau tanya ini. Iya. Ya, ini kepura minta jamba Yesus. Kau aja, berani. Ayo, sama coba biar Dewa di makro. Pakai bahasa ini bukan siaran televisi. Jangan Bang, jangan. Makassar ini. Gak boleh iya, gitu, saya gak balas boleh. juga tadi ini pertanyaan sama mereka itu yang tidak sopan. Gak apa-apa Bang, biarin Bang, jangan Bang. Nanti Nanti mereka berbalas seperti pertanyaan kita kan nggak enak. Oke Bang ya. Oke, boleh apa? Oke. Diturunkan. Bapak ini dokter. Bapak memang dokter ya, Pak Dokter. Dokter apa gadungan. Pak? Bapak Sudah dibawa aja ya, Deng ya. Iya, dibawa. Pakai pun dokter. Oliver Bias. Assalamualaikum. I love you Pul, Romi. Jangan lupa kirim paus ya, Romi. I love you. Oliver Bias, selamat malam. Assalamualaikum. Oliver. Satu Oliver, 1,5. Oliver, 2. Oliver, 3. Oliver, conge turun. Doni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus. Cepat-cepat ngomong Bang. Waalaikumsalam. Keresteng Bang ya. Salam sejahtera. Alhamdulillah saya Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan Pak Doni? Saya berakal. Pak Doni asal dari mana? Saya dari Kukar, Kalimantan Timur. Oh, Kalimantan Timur. Silakan. Ada yang tidak ingin disampaikan? Saya mau bertanya. Silakan. Ya. Jikalau Yesus dianggap kalian biarin aja Bunda. Dengerin dulu. Apa diulang? Kalau Yesus dianggap kalian, makanya kita keresteng Ya nggak apa-apa Ji, biarin nih tahu. Apa Dan? Karena dia kan lahir hanya dari seorang ibu. Bagaimana pendapat kalian tentang Nabi Adam yang nggak punya ayah, nggak punya ibu? Kalian di sini siapa Bang yang dimaksud Bang? Kita semua nggak apa-apa. Kalian yang dimaksud siapa Bang? Dikira robotin nggak apa-apa. Maksudku yang non Muslim itu Oh, udah ada di sini Bang, belum ada. Itu Cantika, non Muslim ya Cantika. Kalau ditanya tuh Cantika, Kristen Cantika. Jadi nggak terjawab Bang, karena nggak ada Kristennya Bang. Udah aku ikut join aja. Iya Bang. Nabi Adam itu diciptakan, Nabi Isa juga diciptakan. Tapi cara Allah menciptakan berbeda-beda. Nabi Adam dengan Nabi Isa alaihissalam, semuanya diciptakan. Oke? Sensitif kali. Udah ya dijawab ya Pak Doni ya. Oke Bang, terima kasih ya Pak Doni. Udah naik. Oh, nggak ada lagi Oten kayaknya. Akhtar Zaid.
Akhtar Zaid, Kristen Muslim. Pasti Muslimin dah Akhtar. Muslim tau bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cuman mau kirim salam untuk semuanya lah. Oh iya Semoga bang, sehat makasih selalu bang. semua. Waalaikumsalam. Ya, semakin kuat. Kasih bang. Amin ya rabbal alamin. Nah. Pokoknya jangan kasih kendor bang, gas terus. Oh, lanjut bang. Iya. Kalau kendor-kendor Ya, setan tepuk tangan bang, nggak ada itu Ya, kendor-kendor bang. Ustaz. Asida alal kufar, harus bersikap keras kepada orang-orang kafir penghujat, Betul. gitu bang. Siap, siap. Oke, makasih bang ya. Ya. Iya bang. Ya Rahma. Insya Allah. Iya bang. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai juga ucap salam Bunda. Salam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Itu kesalahan teknis Pak ya, mohon maaf. Mana lagi Oten? Kudong. Udah habis makhluk-makhluk. Loh, Bang Gambar naik lagi. Si Doni naik lagi. Reza Fatin, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, waktu terbatas, apa yang mau disampaikan Bang Reza? Saya mau memberikan semangat saja kepada ibu-ibu. Wah, terima kasih. Sehat selalu semuanya. Amin, Ya, amin. Bang. Terima kasih doanya Bang ya. Semoga Abang juga dalam keadaan sehat walafiat, Amin, dijaga amin, keluarganya, dimudahkan rezekinya. Amin. Ya Bang. Sama-sama berdoa aja. Oke. Amin, 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 amin. Gitu aja bang. Udah Bang ya, Bang Reza. Terima kasih. SR, selamat malam. Assalamualaikum. Kristen Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, waktu terbatas Bang. Apa yang mau disampaikan Bang? Gimana pendapat abang-abang dan bunda-bunda yang di sini perihal si RK itu sama Joseph tuh yang kalau debat agama tuh suka kalau dia yang setuju sama dia sejalan, kalau misalkan nggak setuju sama dia dibantah aja gitu. RK Namanya itu Oten, udah saya buat nyungsep Bang, ada videonya itu nggak berkutik lawan saya Bang. Waktu dia open cam pertama kali itu kan debat lawan saya itu, nyungsep nggak bertahan dia Bang, nggak ada apa-apanya itu Bang. Soalnya kan suka lewat. Jadi kalau misalkan ada muslim yang berilmu gitu tahu tentang sejarah, dia nggak naikin Bang. Nggak berani. Memang si Kristen begitu Bang. Jadi kalau bedanya gini Bang, kalau kita Muslim, debater Muslim yang kita cari yang pinter, Kristen-Kristen yang pinter naik. Kalau perlu yang hafal Bible lah naik. Kalau mereka enggak, yang dicari orang-orang awam. Kenapa begitu? Supaya bisa dibodoh-bodohin, begitu Bang. Iya, terus jawabannya selalu asumsi lagi. Sudah Bang. Oke Bang ya, makasih Bang. Waktunya Bang. Yuk. Intinya jawabannya kalau nggak begitu nggak hidup Bang. Teknisi silahkan, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Teknisi handphone. Teknisi handphone. Bang kalau ganti LCD berapa Bang? 350 Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, disampaikan apa yang disampaikan, waktu terbatas Bang. Saya mau ngobrol sama Bang Zuma ini. Abang sebelum ngobrol, Abang teknisi ya? Handphonenya di mana? Di Kecamatan Banggai. Oh Banggai, kirain di Roxy. Ya udah Bang, silakan Bang. Ya, salam dari Bang Zuma, sehat-sehat selalu ya. Salam dari Bang Juma. Salam untuk Bang Juma atau dari Ya, Bang salam Juma? untuk Bang Zuma. Jangan grogi Bang, ayo. Ya Bang, lanjut Bang. Oke, itu aja saya mau ngobrol sama Bang Zuma. Masya Allah. Ya Bang Jumanya lagi tidur mungkin Bang. Penggemarnya ya Allah. Iya Bang, nanti kami sampaikan. Ya Bang, terima kasih banyak. Bang Juma. Banyak. Herman. Bang Juma, ada salam dari teknisi HP, katanya kemarin memperbaiki HP belum dibayar. Bang Juma.
Kemarin ganti LCD. Ya, belum dibayar, bonnya dibawa dong. Bang, ganti LCD berapa bang? HP ini Xiaomi. Ya tergantung dari tipe handphone bang. Apa ya kemarin handphone Gratis apa untuk ya? Bang Handi. Saya kemarin mau ganti HP 3 juta harganya, Bang. Ya itu mau beli baru. LCD-nya. Oppo Reno 4 Pro itu kalau yang apa namanya? Asli. Iya yang bang. Itu 3 juta, Bang. Nggak Iya, jadilah, karena itu biarin aja. Mungkin LCD-nya yang OLED itu atau yang Iya, AMOLED. betul, Bang, betul. Beda lagi kalau LCD yang install. Kalau ada Oten konslet bang, bisa nggak diganti tuh LCD-nya bang? Oh bisa. Itu dicabut mainboardnya, Bang ya. Cabut mainboardnya, diganti LCD-nya, diangkat ya kan. Lalu dikasih kaki-kaki lagi ya, baru otaknya waras itu, Bang. Oke siap bang. Oke Bang, terima Oke kasih ya. terima kasih banyak. Herman, mudah-mudahan Herman Kristen. Herman, Jangan kok Kristen? doain orang Kristen bunda. Ada. Jadi mah Bunda Rama mah haus banget, nggak ada juga nggak apa-apa. Dari tadi enggak. Daripada. Netizen, Nah, enggak, coba tengok Bang, Daeng. Netizen di bawah, udah kita kabur kalau nggak ini Gurunda nggak diskusi. Ih, sabarlah netizen. Ya kabur Herman, aja, Gono. Kristen. Emang ada untungnya. Kabur aja sono. Herman, kok Kristen? Herman Bana. Muslim kalau pakai bana. Kau tidur ya Bang? Oh, kau sudah wafat. Dah, Turun saja. nggak ada lagi Bun. Tunggu saya ikan. Gurunda itu istirahat, Gurunda juga. Bang Zuma manusia, ini Oten ini kok kayak Gurunda itu robot. Mau ngomong terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap buka. Saya yang bertanya ini. Ika bisa masak, masak kah? Silakan bertanya Uling. Nah, ini kan Bang, tetangga saya ini. Siapa nama tetangganya? Kenapa diturunin sama nanya? Sama kenal sama tetangganya kok. Host, siapa yang turunin host? Jangan diturunin. Siapa sih namanya tadi? Kasihan ya orang mau. Aku kira yang ngomong si Ika Pratiwi. Naik lagi. Apa namanya tadi itu? Aku kira. Uling, mobil uling. Belum. Hilang. Sika Pratiwi tadi. Belum Ika Pratiwi apa yang disampaikan Mbak Ika? Silakan. Ya. Nah ini naik lagi orangnya nih, bentar. Silakan. Assalamualaikum. Kenapa saya dilempar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah pencet, Bang. Salah pencet. Oh, Ya. saya Ika. Ntar dulu baik, Uling dulu, selesaiin Uling dulu. Ya Ling. Kenapa tetangganya Ling? Ini kan Bang, tetangga saya ini maksudnya hamil luar nikah. Ya kan? Bukan Jikau. Bukan lah, Bunda Rama entah apa-apa. Silakan. Ya, Aku terus itu pikir dia. suaminya ini Kristen dulu kan? Nah, terus dia masuk Islam gara-gara dia bertanggung jawab. Maksud gitu Bang. Terus Nah, yang pertanyaan dipermasalahkan? saya ini, apakah dia dalam hati atau memang terpaksa? Wah itu nggak tahu Bang, niat orang Bang. Nah, itu soalnya dia kan kayak pengurus gereja juga sih Bang. Kalau itu kita nggak tahu, walaupun dia itu pengurus gereja, tapi kalau memang dapat hidayah bisa betul-betul masuk Islam Bang. Contohnya Bang Christian Filipus itu pendeta muda, tadinya sangat benci Islam, dia masuk Islam cuma pura-pura. Terus untuk menyelidiki Islam dia mondok pesantren 3 tahun, pura-pura masuk Islam supaya bisa menyelidiki Islam. Tapi alhamdulillah dari menyelidiki itu dia tidak menemukan kesalahan di Islam. Akhirnya dia menjadi Islam yang kafah dan sekarang menjadi barisan kita, pembela Islam Bang. Gitu Bang. Jadi nggak bisa kita menilai dari pendapat perasaan orang, kita nggak bisa nilai Bang. Ya. Enggak Bang kan, kalau maksudnya niatnya gara-gara tanggung jawab Bang, bukan gara. Ya udah cukup Bang, udah paham. Ya. Itu siapa tahu itu hanya menjadi perantara dapat hidayah, ya nggak apa-apa sih Bang. Kita Oke, Bang, sangat terima baik kasih aja ya. atas jawabannya Bang. Yuk, sama-sama Sehat-sehat Bang. semuanya. Yuk. Sehat-sehat semuanya. Amin. Ya. Semuanya.
Oke lah bang, lanjut Intinya, bang. Positif thinking aja bang. saudara-saudaraku perempuan yang Silakan masih Mbak Ika Pratiwi, what do you want? Waduh Yomi. Bang dilempar saya bang, saya turunkan bang. Silakan Siap. Mbak Ika Pratiwi. Dibuka mute-nya Mbak Ika. perempuan-perempuan muslim tuh jangan mau di ini sama ini Minang asli. Iya, silakan. Ya, saya orang Minang asli. Jadi saya kebetulan almarhum papa saya penulis buku dari surau ke gereja. Papa saya dulu waktu menulis 10 tahun yang lalu, itu papa saya dihujat sama orang Minang semuanya. Karena papa saya dianggap memfitnah gitu, tidak ada orang Minang yang murtad gitu. Tapi papa saya menulis itu memang ada bukti-buktinya yang diketemui sama bapak saya. Dan kebetulan dulu papa punya Injil berbahasa Minang. Ya, Injil yang benar-benar berbahasa Minang. Nah, setelah ini papa saya kan sudah meninggal sekarang 10 tahun kemudian. Saya banyak bertemu di TikTok orang Minang yang murtad. Dan itu sangat banyak dan mereka udah terlalu, maksudnya tidak malu-malu lagi mengakui kalau mereka sudah murtad gitu. Malah mereka bangga dan mereka malah mengajarkan Injil. Nah, Anda Islam Mbak Kristen? Siapa? Anda Islam Mbak Kristen? Saya Islam. Oh Islam. Terus yang dipermasalahkan apa Kak? Nah, sekarang saya bukan mempermasalahkan. Saya hanya prihatin kepada kampung saya yang dulunya Islam gitu, notabene Islam gitu kan. 10 tahun yang lalu kan orang tua saya sudah menulis novel yang berisi tentang murtad di ranah Minang, tapi mereka dihujat sama orang Minang semuanya. Papa saya dihujat gitu. Oh, Nah, Bapak Anda murtad? Bukan, papa Oh, saya bukan. penulis buku Murtad di Ranah Minang. Dari surau ke gereja, papa saya seorang penulis. Oh, ya. Mempermasalahkan, bentar. Intinya mempermasalahkan adanya pemurtadan di daerah Minang, begitu ya intinya ya? Ya, betul, Oh, betul. Oke. Papa saya paham. menulis itu, beliau ada bukti-buktinya memang bertemu dengan orang Minang, ada pendeta yang sukunya Caniago gitu. Ada perempuan Minang. Kenapa suaranya timbul tenggelam, Mbak? Suaranya timbul tenggelam. Betuli dulu deh. Enggak tersimak semua. Enggak, Iya. coba betuli kayak naik turun suara. Ayo, Mbak. Bagus Coba ceritanya. agak direndahkan suaranya biar nggak terputus-putus. Silakan. Ya. Jadi yang saya prihatinkan sekarang, karena kan 10 tahun yang lalu papa saya menulis buku itu, dan memang papa saya menulis karena memang ada bukti-buktinya orang Minang sudah banyak yang murtad gitu. Tapi orang Minang sendiri selalu tidak banyak yang marah kepada papa saya. Jadi papa saya dianggap memfitnah gitu, memfitnah orang Minang gitu. Jadi intinya papa saya dibenci lah sama orang Minang saat itu. 10 tahun yang lalu papa saya dibenci sama orang Minang. Masalahnya sekarang apa yang ingin Anda sampaikan sekarang? Itu kan udah. Ya, saya mau sampaikan. Sekarang kan memang udah banyak yang murtad di ranah Minang. Itu saya lihat di TikTok mereka ada Rita Jamaludin, ada Nur Hasnah, namanya Nur Hasnah, tapi dia udah murtad gitu. Oke, intinya gini, Tunjuk Kak data deh yang murtad tuh tunjuk. Intinya gini Uni, kalau ada orang Minang yang murtad, maka dia hilang Minangnya, tinggal kebonya. Jadi kalau ada orang Minang yang murtad, dia adalah kerbau, bukan Minang lagi. Gitu aja udah. Ya. Nah, udah ya. Saya tunggu dulu, belum selesai. Apalagi? Jadi rumah saya di Padang sekarang menjadi tempat mualaf center. Masya Allah. Maksud saya gini, kalau misalnya di ranah Minang bisa orang murtad itu atau orang yang Kristen kita mualafkan, tempat di rumah saya di Padang itu ada mualaf centernya gitu. Masya Allah, makasih ya. Iya, maksudnya di Padang mualaf center ada nanti itu. Siap. Saya tujuannya dulu 10 tahun yang lalu itu mengislamkan orang Kristen dan membalikkan orang yang murtad menjadi Islam lagi. Alhamdulillah, gitu kan. Masya Allah.
Nah, karena umurnya sudah habis gitu kan. Nah, itu aja yang saya sampaikan kepada Bang Zuma. Ini saya gemetaran karena 4 hari yang lalu mau masuk tapi nggak bisa-bisa. Ya, ya, Masya Allah, terima kasih atas infonya, Kak Uni ya. Kalau di Minang ada yang mualaf, ada yang mengalami kesusahan, silahkan hubungi Kak Ika Pratiwi. Itu Minangnya di mana, Kak? Daerah mana? Di Sumatera Barat semuanya, Iya, Bang. Sumatera Baratnya di mana rumah kakak itu? Oh, rumah saya di Padang, di Kota Padang. Oh, di Kota Padangnya, siap, Ya, siap, siap. jadi memang mualaf center di situ. Jadi ada orang nias yang udah masuk Islam, nanti belajar sholat, belajar mengaji. Kan kalau orang misalnya orang Kristen yang kita Islamkan, tapi kalau nggak diajarkan sholat, nggak diajarkan mengaji, Betul, betul. jadinya kan. Oke, Nah, jadi- oke Kak ya, pesannya sudah tersampaikan. Insya Allah kita paham. Nanti kalau di Minang ada yang mualaf, Insya Allah kita arahkan ke tempatnya Uni Ika Pratiwi. Oke, terima kasih Kak. Ya, gantian dengan yang Dan lain. gratis ya, dan itu gratis ya. Siap, siap. Masya Allah, perjuangannya terhadap Islam. Subhanallah. Ya, kita sambut yang baru datang, Pionong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, terlebih dahulu salam kenal dari NTB. Wah, salam kenal kembali, Bang. Yang kedua, saya mau ucapkan mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas doanya, Bang. Dan api wabil khusus room bukir permanen. Saya cuma mau diskusi dikit, ini sering kena tampol sih. Bayinah 2 dengan Al-Araf 157 158. Yang 15 Al-Araf itu di situ kan menjelaskan gelar Umi. Dan yang di Mundurin Bayinah dikit 2 mic-nya, itu Pak, mundurin dikit mic-nya, jangan terlalu dekat mulut. Mundurin dikit. ya, enak. Lanjut. Sama Bayinah 2 yang di situ menerangkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di situ kan menerangkan memang bisa membaca gitu loh. Sama yang Al-Araf 157 158 yang punya gelar Umi. Mohon pencerahannya saudara-saudaraku gitu loh. Maksudnya. Sebenarnya itu udah berkali-kali dijelasin, Bang. Berarti Anda nggak nyimak-nyimak. Silakan, siapa yang jelasin tuh? Iya. Salah Umi. Bang Juma? Bang Juma? Kalau saya sih Atau gini, Bang. Iya, silakan. Seandainya sekalipun Nabi Muhammad itu tidak bisa baca tulis, seandainya ya, itu nggak ada masalah. Justru bagi saya itu merupakan mukjizat. Bagaimana orang yang nggak pernah belajar, nggak bisa baca tulis, tapi kemampuannya, kecerdasannya itu melampaui profesor manapun. Lihat apa yang disampaikan Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Rasulullah tidak pernah belajar teori ilmu astronomi. Tapi apa yang disampaikan Rasulullah 1400 tahun yang lalu terbukti di zaman sekarang. Contoh di dalam surah Al-Anbiya ayat 30, awalam yarol ladzina kafaru anas samawati wal ardo kana taratkum fafatanahuma. Apakah orang-orang kafir itu tidak tahu bahwasanya langit dan bumi dahulunya adalah satu yang padu, lalu kami pisahkan keduanya. 1400 tahun yang lalu Al-Qur'an berbicara tentang Big Bang. Teori Big Bang adalah teori yang paling disepakati oleh para ilmuwan. Itu ditemukan tahun 1924. Coba, Rasulullah yang katanya buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tapi lihat, justru saya menyikapi hal itu sebagai apa? Mukjizat Rasulullah. Karena mukjizat itu didapat bukan dari belajar, tapi didapat murni dari Allah. Itulah yang namanya mukjizat. Nabi Musa tidak pernah belajar sihir, tapi Nabi Musa mampu melakukan sesuatu yang mirip sihir dan mengalahkan tukang sihir. Ya kan? Nabi Isa tidak pernah belajar tentang ilmu kesehatan. Aduh, siapa yang nelpon ini? Bentar. Udah.
Nabi Isa tidak pernah belajar tentang ilmu kesehatan, tidak pernah belajar tentang pertabiban, tapi Nabi Isa mampu mengobati orang. Itulah yang namanya mukjizat. Rasulullah tidak pernah belajar baca tulis, taruh nggak bisa baca tulis, tapi Rasulullah mampu mengalahkan ilmuwan manapun hingga akhir zaman. Itulah mukjizat Rasulullah. Begitu Bang. Halo? Udah paham Bang? Oh iya tak mute lupa. Ya, Iya, Bang. makasih ya, Terima itu kasih. saja. Iya. Iya Bang. Ya, langsung izin pamit Kasih, turun. Bang. Assalamualaikum. Iya, Bang. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Gak, maaf bang, saya tadi mau menyikapin orang yang di atas aja. Yang tadi yang naik tadi, yang cewek tadi aja bener. Pengen Kenapa, tahu Bang? aja. Pengen tahu aja. Saya kan orang Minang, orang Padang. Dia ngomong kayak gitu, maka saya tanya mana Padangnya mana. Kebetulan saya di Padang Kota. Maka saya pengen tahu tadi itu. Katanya banyak murtad Bang. Betul kan? Gak ada orang Padang yang, nih maaf ya, kalau yang laki-laki bajingannya orang Padang, gak ada yang saya dengar yang murtad. Kecuali perempuan, itu juga karena faktor 2, ada 1-2 gitu kan. Maka saya juga kaget, maka saya pengen Ada Bang, ada Bang. Salah satu lawan debat saya yang namanya siapa yang itu? Gila itu, yang tadinya gila itu Daud Ali. Itu orang Padang Bang. Ya memang ada, tapi tidak sebanyak yang digembar-gemborkan para Kristen. Maka saya bilang dia digemborkan tadi. Maka saya yang seperti yang dia omongkan tadi kan saya itu. Maka saya juga kaget. Loh ini mana nih? Tapi bagus juga beliau itu mempunyai gerakan terhadap Islam, yaitu menyediakan malap center. Itu yang kita acungi jempol Bang. Itu bentuk dari kepedulian beliau terhadap Islam begitu Bang. Betul. Maka saya pengen tahu tadi Bang. Tadi saya pengen tahu Iya, di mana lokasinya, di Padang mana? Kalau dia Padang Kota di mana? Saya lokasinya di Padang Kota di mana gitu kan? Masalahnya tadi yang dia sampaikan tuh berkali-kali banyak orang pada murtad. Jadi Nah itu yang saya kagetkan. Yang saya kagetkan itu. Tapi udahlah, udah turun orangnya Bang. Kalau di Padang sendiri, kalau orang Nias, nih maaf gitu kan. Kalau orang Nias sendiri emang iya. Ada yang orang Nias saya juga kan. Nih maaf saya kalau juga teman-teman di debat ini saya juga banyak yang kenal lah gitu kan. Gini loh Bang, gini loh. Kalau orang Padang itu banyak, tapi kalau orang Minang nggak ada. Karena orang Padang belum tentu orang Minang. Ya itu makanya aku jelas untuk pertanyaan gitu tadi. ya. Gampang kok, udah gitu aja. Kalau orang Padang ya banyak, karena orang Padang itu ada orang Batak di Padang, ada orang Cina di Padang, ada orang Nias di Padang. Dia tinggal di Padang jadi orang Padang. Banyak murtad, iya. Tetapi orang Minang ada 1-2. Berarti sama di Pak D berarti sama di tempatku ya. Dia tinggal di Makassar, padahal dia tato. Iya. Nah, gitulah. Ini kan aku jadi orang Padang perlu diketahui, orang Padang belum tentu orang Minang. Betul. Makanya aku mau perjelas aja tadi kan, maka aku mau naik. Ini kan bukan jarang akun ini kau bawa kau mau diskusi ini. Akunku ada yang satu lagi. Kalau ada orang Minang murtad, maka Minangnya hilang, tinggal kerbaunya. Jadi dia kerbau, bukan manusia lagi. Karena Minang itu adat bersandikan sarak, sarak bersandikan kitabullah. Itu udah jelas. Makanya saya bilang. Oke Bang, udah semakin larut. Oke Bang ya, kita udah paham. Terima kasih Bang ya, udah naik ini supaya yang belum paham bisa paham. Oke, makasih. Kita sambut Bang Dani. Ini jam Pak berapa Dani. ya? Oke, saya pamit sekalian Bunda Rama dan saudaraku sekalian. Ya, ini udah malam. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dani, Pak Dani, Kristen Muslim. Naik kipas. Oh, salah pencet. Ya pencet lagi Bang, biar kau terlempar. Keluarin lagi dong.
Oke. Kepas, kau belum tobat juga Kepas. Ini malam keberapa kau diskusi Kepas? Silakan, siapa mau diskusi? Sama Bang Handi? Siapa? Malam. Satu pertanyaan saya yang belum bisa dijawab. Apa itu? Kenapa Islam itu tidak mengakui Yesus itu Tuhan? Memang dia bukan Tuhan kan di Bibelmu. Di Bibelmu aja itu nggak ada Yesus Tuhan, apalagi di Al-Quran kami. Aduh, ya Allah ya Tuhan. Nggak ada. Bagaimana kami mau mentuhankan dia padahal dia bukan Tuhan? Kami masih sehat, Bang. Akal sehat kami ini masih berfungsi secara normal. Kecuali Anda ini ya mungkin ada konslet sedikit. Nah gitu. Coba kau berpikir, Bang. Di dalam Bible pun Yesus bukan Tuhan, apalagi di Al-Quran nggak bisa. Ya, Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratal mustaqim. Karena Bang Juma aja nggak bisa menjelaskannya, gimana kita kan? Gimana kita? Tuh aja tunjuk data di Bibelmu. Ada di Bibelmu itu Yesus Tuhan. Ada. Bahkan di Bibelmu Yesus itu budak. Apa itu budak? Di Bibelmu Yesus budak. Hamba itu bukan budak, Bunda. Lah, ada datanya, mau tengok datanya. Hamba itu ya orang disuruh-suruh sama dengan budak. Bunda. Nah, kemanusiaannya lagi. Yang mana apanya Yesus yang ilahi? Keikat Tuhannya apa yang Tuhannya Yesus? Kan kedagingannya itu, Bunda. Hamba itu kan kedagingan. Ya, berarti rohnya itu yang ilahi. Padahal apa kata Tuhan di dalam perjanjian lama? Rohku tidak selamanya tinggal di dalam tubuh manusia. Rohku. Itu kata Tuhan, rohku tidak tinggal selamanya di dalam tubuh manusia karena manusia adalah daging. Jadi kalau roh Tuhan tidak selamanya dalam tubuh manusia, saya manusia, kau manusia. Apakah kau juga mau disebut Tuhan? Yesus manusia. Jadi yang di dalam tubuh Yesus itu roh Tuhan, bukan berarti Saya Tuhan itu tanya sendiri. dulu, Bunda. Oke, Otakmu gimana nih kok nggak Bentar, cerdas-cerdas Bunda. tiap malam dikasih tahu? Iya. Apa lagi? Kan Yesus ini kan Bunda kan datang ke dunia kan kita melihat wujudnya. Kau lihat saya Yesus, tanya, kau lihat. Mana bagaimana Ya kan itu yang mukanya secara- Yesus? Secara tertulis Yang sekian puluh gambar itu, yang mana itu Yesus? Jangan-jangan yang matanya sipit atau yang kribo. itu gambarannya artinya Kemana? Bunda, dia pernah turun ke bumi. Kan gitu. Nah, saya tanya Bunda. Iya, namanya manusia tuh. Tuhannya Muslim itu di mana, Bunda? Di sorga atau terawang-awang atau di mana, Bunda? Waduh, Tuhannya orang Islam itu laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Kalau dia mau kelihatan berarti dia makhluk, berarti ciptaan. Yesus pun berkata, ya di Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kamu dengar, rupanya tidak bisa kamu lihat. Itu kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus tuh baca perikopnya. Kesaksian Yesus. Bapa yang mengutus aku. Dia bersaksi tentang aku. Suaranya tidak bisa kamu dengar. Rupanya tidak bisa kamu lihat. Itu Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kenapa otakmu itu, kau makananmu tiap hari babi. Jadi gini loh otakmu nggak sehat-sehat. Sudah berkali-kali kau diskusi sama Gurunda. Kalau Tuhan gini Bunda, kalau Tuhan kami kan di sorga Bunda. Tuhan Bunda ini di Nah, mana? ada datanya kau di sorga. Kan ada di nama langit Bapak kami itu. Bunda yang diajarkan Yesus. Bapak kami yang di sorga kan di sama Di murid-muridnya kan diajarkan. langit, Uranon. Kau ini gimana sih, Nah? Oh, berarti Kita nggak di lihat surga ya. Bunda. Enggak. Saya tanya di mana Yesus Tuhan di Bibelmu? Kau itu utusan kau paksakan, budak kau paksa jadi Tuhan nih. Saya kasih lihat data ya. Tuhanmu itu budak. Budak kau tuhankan. Dikasih lihat data lagi kau biar semoga kau sadar lo otakmu itu jangan terlalu banyak makan lemak babi lah. Nih. Ini budak ini. Ini yang menulis ini Leidecker ya, penerjemah Bible pertama nih. Mana lagi nih? Kau lah ini. Tiap malam diajak diskusi sama Gurunda.
otakmu masih enggak bener juga. Nih, budakku ya. Nih, lihatlah budakku. Nilai Dekker ya. Nilai Dekker ini orang Belanda. Ya, orang Belanda. Ketika Indonesia dijajah oleh Belanda ini, dia ikut ke Indonesia nih. Dia ini orang Belanda, dia dokter sekaligus pendeta. Nah, ini yang menerjemahkan nih dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Melayu. Ini dia tulis apa? Lihatlah budakku. Budakku tuhankan. Nih, gimana otakmu itu loh? Udah kepalamu udah botak, ku kira pintar padahal. Aduh. Jadi gimana ya ini Bunda? Tuhannya Bunda Ya nggak tahu nih kau udah botak kepalamu masih. Kalau kami kan Nih, lihatlah budakku nih. Kalian aja tuh maksa itu manusia jadi Tuhan. Oh, akal sehatmu kau buang, Bang. Pakai kembali akal sehatmu itu. Nih, budak. Lihatlah budakku yang aku sudah memilih. Ini ya di Matius 12:18. Tapi kan Bibelmu itu sering diedit, tahun sekian diedit. Kan, tapi ini 17 ya. Ini tahun 1700 ini. Tahun 1700 ini Ledecker ya. 1733 ini. Jadi yang paling awal ya, si budak. Kenapa budak di sini sekarang jadi Tuhan? Sadar kalian tuh dibodoh-bodohi oleh pendeta, oleh penerjemah. Kau gimana sih? Ya oke Bunda. Tapi Bunda saya tanya Tuhannya Oke Muslim itu Bunda, gimana, tapi Bunda? saya cuma iman buta. Imani saja. Benar salah. Tapi kepas apa? Nanti kau di neraka jahanam. Kalau kau mati, nggak ada yang akan menolong. Bukan pendeta. Mute dulu. Kok kamu noise? Kau rekam ya? Kalau kau mati kepas, besok kau mati. Dengar dulu. Dengar. Kalau kau mati, bukan pasturmu, bukan pendetamu yang akan membantu kau. Kalau kau sakaratul maut, terus kau di pengadilan Tuhan, mampuslah kau. Nggak ada yang bantu orang di sana ya. Masing-masing mempertanggungjawabkan apa yang selama kita di dunia ini. Kita pertanggungjawabkan perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Nah kalau kau begini udah jelas tuh tadi budak, kau pasti jadi Tuhan. Pasti nggak jelas lah, kau pasti kekal di neraka. Mudah-mudahan kau inilah 1-2 hari kau cerdas. Buntu kali otakmu itu. Udah paham? Ya kan kalau saya kan Bunda Trinitas, Allah Bapa Putra dan Roh Kudus. Ya kan. Nah bawa kisah lagi si Trinitas. Jadi gini Bunda, itu satu kesatuan, itu esa. Sebenarnya Allah kita itu satu kesatuan. Emang itu Tuhan itu tentara. Kesatuan pakai kesatuan tuh kalau di ketentaraan. Tuhanmu satu kompi. Satuan kesatuan. Aduh kenapa otakmu begini Tuhan kok kesatuan? Kan itu gini, sekalian Bunda. Gini Tuhanmu sekalian yang mudah dipahami Tuhanmu itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Itu aja kok Tuhanmu itu. Tuhanku Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Itu aja kau, supaya kau nggak terlalu bingung kesatuan. Jadi makanya ya, kan saya bilang Bunda, kan disinilah Bunda kekeliruan orang Bunda, bukan saya yang keliru Bunda. Berarti kau ingkari data-data itu di Bibelmu ya, budak. Tuhan nanti itu gini budak Bunda, itu. kemarin kan kami kan udah bicara sama Bang Juma. Bang Juma bilang oh itu dipalsukan, bukan Tuhan. Itu mulu. Emang dikasih asal. Iya kan nanti yang disalahkan bukan lie apa lembaga Alkitab Indonesia. Ya Bibelmu kan editan Bang. Ibaratnya tuh Bibelmu gini ya. Orang mau maju ujian skripsi kan, ujian meja. Asistensi dulu ke dosen tuh kan. Dosen lihat dikoreksi. Terus dosen bilang ini revisi. Rubah ini, perbaiki. Nah itulah Bibelmu. Sering direvisi.
Itulah Bible Beda lah Bang. Bunda, bukan begitulah. Jangan disamakan skripsi Bunda. Itu udah Ini kita beda. lihat ya, ini kita lihat ya buktinya ya. Kita lihat ya buktinya. Bunda, Kalau yang kan otakmu, saya bilang sama Bang otakmu Juma. enggak berfungsi Bunda. kah? Ini, nih. Tadi saya kasih lihat data kan. Nah, kita lihat ke Bible ini aslinya ya. Nih. 18. Lihatlah budakku, lihatlah budakku. Ini Ledecker ini ya, yang dibonceng oleh penjajah, yang dibiayai oleh penjajah untuk menerjemahkan nih Biblemu ini, lihatlah budakku. Tapi karena Biblemu itu sering direvisi, sekarang abad 21 ini Tuhan Yesus tuh yang budak ini jadi Tuhan. Coba kau selidiki nih Bible kuno. Ya, jadi tadinya nih, lihatlah budakku. Sekarang jadi apa? Kita lihat yang sekarang ya teman-teman. Apa sekarang jadinya nih yang mereka imani nih? Dia dibodoh-bodohi nih, tidak sadar kalian dibodohi. Padahal kalau kau di neraka, kalau kau di pengadilan Tuhan, lembaga Alkitab tidak akan menemani kau, tidak akan jadi apa ya? Tidak akan menolong kau di sana. Gini Bentar. loh Bunda Rahima. Kan Begini loh, sudah saya begini loh. bilang sama Bang Juma, sama Pak Imani Hendy, saja. Pak. Hendi, Enggak, saya Hendi. Bang. Handi, Iya, Pak oi Hendi. Handi. Hendi, Pak Hendi. Handi, iya Pak Handi kan udah saya bilang kalau memang itu dipalsukan, Tuhan itu dipalsukan oleh lembaga agama Indonesia, Alkitab Indonesia, kan udah saya bilang itu gugat aja ke pengadilan. Karena apa? Karena Lah. itu yang gak diterima Islam, Tuhan jadi Apa Tuhan. penting ini betul-betul kok on ya. Aku bilang memang ini bukan cuma cerita orang kok on. Betul nih, kok on betul. Ini kan Biblemu. Kok kita yang gugat ke lai? Masalahmu ini yang masuk neraka kau, bukan kami kan? Ya kalau kau tidak mau masuk neraka, gugat tuh lai. Lai ini menyesatkan kalian. Coba di Biblemu itu Yesus tuh kurios. Apa itu kurios? Ya Tuhan. Kalau Theos itu dewa. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris jadi God. Kalau masuk ke Indonesia Tuhan. Terus kenapa itu dia di Yesus yang jadi Tuhan? Theos itu jadi Allah. Di mana otakmu itu? Kau belajar lah itu. Kau ini kau Itulah. tengok. Yang keberatan orang Bunda, masa kami yang menggugat? Yang keberatan yang menggugat Bunda. Ini bukan kami kan keberatan menerima itu, karena Bunda. Yohanes 13 Ya, ayat 13. ya karena memang kau mau masuk neraka. Bukan Filipi begini. 2 Kami ayat itu, 11. Bang, kami menyampaikan ini bukan untuk kau. Kau masuk neraka terserah kau lah. Kau juga akan dibakar di neraka. Kekal kau di neraka. Tapi kami mengedukasi saudara-saudara kami yang belum paham supaya mereka jangan mau ikut kau tersesat kayak kau ini, supaya saudara kami nggak murtad. Kan di Biblemu itu Tuhan, di situ Allah, nama Tuhan kami yang kalian ambil kan. Supaya apa? Menipu-nipu supaya saudara kami yang awam ini percaya, Tuhan kita sama ya dengan Kepas. Pret, itu tipuan. Tuhanmu itu Kepas, Theos. Kalau diartikan itu jadi Tuhan. Tuhan tapi kenapa jadi Allah, jadi proper name. Aduh, mampus. Kukira turun si Kepas. Kepas, kenapa kau gak pintar-pintar? Alah, kenapa dia ini Bunda? Kenapa otakmu itu Bang? Coba kau dulu itu berapa IQ-mu Bang? Kau sudah periksa IQ-mu berapa? Nanti kau tuh di bawah standar ya. Udah dibilang Yesus manusia, Yesus itu tadi udah kau tunjuk data ya, originalnya itu budak. Masa kau Tuhan Masalahnya itu kan budak? Bunda gini loh. Di dalam Apa Alkitab kan yang menebus dosa manusia kan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Bukan Nabi Muhammad. Enak kali kau kau yang bukan makan Nabi nangka. Muhammad, bukan Nabi Coba Musa, otakmu bukan dulu. Nabi Abraham, Saya tes. Ibrahim. Saya tes dulu otakmu dulu. Saya tes kau sehat Oke. otakmu atau lagi kau sakit jiwa. Nah, Oke, baik. kau yang makan nangka, coba ya. Kau yang makan nangka. Yesus yang kena getahnya, nyambung nggak? Ya nggak nyambung. Kau yang berdosa, tentu kau yang bertanggung jawab.
Anak tidak menanggung dosa, coba baca di Yeskiel ya. Anak tidak menanggung dosa bapaknya, bapak tidak menanggung dosa anaknya. Masing-masing menanggung perbuatannya. Kau yang enak-enak nikmati nangka, Yesus kena getahnya. Bunda, Mana tahu ada nggak, seperti Bunda, itu? Kenapa kita masuk surga? Bukan karena kebaikan kita, Bunda, karena karena Bunda. ketololan, bukan kebaikan, ketololanmu itu. Kok bertentangan, Bunda, kok ingkari data-data Bunda, Bibelmu. Bunda, ateis, Bunda, ateis. 1 Lebih Korintus baik dari kita, 1 Bunda. Korintus kepas 1 Korintus 4:10 kepas botol karena Kristus, demi menuhankan Yesus karena ajaran Paulus kau jadi botol. Kau ini botol. Apa itu botol? Bodoh dan tolol. Jelas-jelas datanya begini, kau mengingkari, kau menolak. Ini namanya kau ini imanmu iman Jadi mau buta. masuk surga itu gimana? Saya tanya nih Bunda, mau masuk surga gimana Bunda? Oke, saya nanya ya Bunda, nanya Kau bersyahadat, mengimani Islam, bersyahadat, ya bukan cuma pengucapan ya, pengikraran, tapi syahadat mengucapkan, kemudian membenarkan dalam hati, kemudian mengimplementasikan dengan perbuatan-perbuatan, amalan-amalan, gitu. Jadi Apa Bunda, lagi? hanya sebatas itu bisa masuk surga Bunda. Nah, daripada kau yang berzina, kau mencuri, Yesus yang masuk jadi tumbal. Apa itu? Masuk akal itu ajaran iblis. Kau yang Bunda, berzina, mencuri, banyak yang baik-baik, dengar dulu, Bunda. kau yang berzina, mencuri, Yesus yang jadi tumbal di tiang salib. Masuk akal itu ajaranmu? Hah? Anak orang kau tumbalkan. Kau yang berdosa, Yesus yang kau tumbalkan. Mana otakmu itu? Ajaran apa itu begitu? Dia yang enak-enak menikmati dosa, menikmati zina. Contoh ya Bunda, Yesus kalau yang Bunda- jadi korban terkutuk Bunda, di tiang kalau Bunda salib. masuk Kristen, katanya apa katanya? Bukan Bunda yang memilih masuk Kristen, tapi Tuhan yang memilih Bunda supaya mengikuti dia, gitu loh konsepnya. Ketololan itu masuk Kristen, ketololan. Orang tolol itu masuk Kristen. Buktinya Bunda Masa? Saipudin Ya kak, gue bilang kan ketololan berarti dia tolol. punya Kalau ada yang masuk Kristen itu dia tolol. Sini, siapa yang masuk Kristen suruh ke sini. Saya bilangi dia kau tolol itu. Kau suruh ke sini yang masuk Kristen, yang masuk Kristen itu. Sini. Saipudin pun suruh ke sini, ku bilang kau tolol itu. Masa kau menuhankan manusia yang keluar dari mulut rahim perempuan? Di mana otakmu itu? Bunda, dia udah tahu ke jalan kebenaran. Kan dari bilang Yesus, akulah jalan kebenaran. Jalan Ya, sepertilah kebenaran kau itu, seperti kau lah itu Taipudin buntu otakmu Bunda, tolol. Bunda, pernah nggak Bunda membaca kitab Musa, Ibrahim? Nggak pernah dibilang akulah jalan kebenaran. Nggak pernah Musa mengatakan, Ibrahim pun nggak pernah. Kalau bang Kepas, Iya. kalau kau mengimani Yesus itu jalan, apa itu jalan? Jalan itu petunjuk, pengajaran, syariat, hukum-hukum Bunda yang diterima Yesus jalan dari Tuhan. itu, Kalau gini kau loh, cuma Bunda. dengar dulu. Kalau kau bilang Yesus itu jalan, kau iman itu Yesus itu adalah jalan, kau berdiri di jalan, kau kelindas mobil. Coba kau berdiri di jalan. Bunda, Saya jangan pastikan kau mati. menafsirkan kalimat itu, Bunda. Dengar dulu, kalau kau cuma berdiri di jalan, tidak sampai ke tujuan, matilah kau dilindas mobil, truk, hancur kepalamu. Coba kau tengok, berdiri kau di jalan, kau tengok. 1,5 jam berapa? 10 menit aja kau di jalan-jalan rame. Pasti kau mati. Makanya Yesus itu jalan, pengajarannya itu disebut jalan. Supaya kau sampai ke Bapa, ke surganya Bapa. Coba baca Yohanes 17:3. Hidup yang kekal ialah bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ini otakmu kenapa? Mudah sekali dipahami, tapi kenapa kau tolol? Bunda, Capek itu orang tiap hari teriak-teriak ke kau, tapi otakmu gini loh, Bunda. buntu Jalan sekali itu otakmu jangan itu tolol. Ditafsirkan Bunda itu jalan. Artinya kebenaran itu adalah Allah, kebenaran manusia. Loh, kebenaran itu ajarannya kebenaran bersumber dari Bapa. Akulah Makanya kebenaran. Yesus bilang, iya, kebenaran yang dia bawa, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Apa yang ku dengar dari Bapa,
ini perkataan Yesus ya. Apa yang ku dengar dari Bapa, itulah yang ku sampaikan kepada dunia. Begitu. Jadi Yesus itu, coba baca Wahyu 1 nomor 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Yesus itu menerima wahyu. Makanya aku bilang, coba itu otakmu itu, inilah terapi otakmu itu. Coba otakmu itu pagi-pagi kau rebus air, ambil kain. Masalahnya Bunda. Ya sebentar ku kasih kau terapi otak, biar kau ndak Enggak. blow on begini. Jadi Dengar di dulu, Alki- pagi-pagi dikipas. Ini ilmu ini, pagi-pagi kau rebus air. Setelah mendidih diambil kain yang agak-agak tipis gitu ya. Turun peras. Tapi jangan terlalu panas ya, nanti kulit kepalamu hilang, terkelupas. Setelah itu coba kompres kepalamu, terus kau duduk-duduk santai. Insya Allah pasti itu otakmu akan kebuka. Nggak buntu kayak sekarang ini. Coba kau praktekkan 3 hari saja, kau praktekkan itu pasti otakmu itu encer, karena otakmu itu beku. Jadi harus dikompres dengan air panas supaya itu otakmu itu agak-agak mencair sedikit. Buntu otakmu itu mengeras, makanya kau kepala batu. Bunda. Tahu kan biasa orang Bunda. bodoh itu dibilang kepala Kalau batu sekali kau. Iya. Otaknya yang membeku dibilang kepala Bukan, batu. Bunda. Kalau lah tadi di Alkitab tadi Bunda, kalau di Alkitab tadi yang di Yohanes Betul kau 13 kepala ayat batu. 13 itu Bunda bisa berubah sekarang ataupun besok dirubah oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Mungkin saya tidak mengakui Yesus itu Tuhan Bunda. Masalahnya di situ Tuhan, bukan Tuhan, bukan Tuhan. Iyalah. Artinya kau sadar ditipu Lembaga Alkitab Indonesia, tapi kau masih mempercayai. Berarti kau sama dengan 1 Korintus 4:10, kepas botol karena Kristus. Kau botol, bodoh dan tolol demi menuhankan Yesus. Ditanya Ya, Bunda. cocok lah itu kau 1 Korintus 4:10 Duda kau bukan botol. setiap malam begadang katanya. Ya saya mana menikah, saya kan mau seperti Yesus. Gimana sih Pak Aris? Saya nggak menikah. Bukan. Saya Berarti kan kau idiot. Itulah kan. Kau idiot. Kau idiot. Itu menikah, Bunda. itu kenikmatan supaya ada keturunanmu. Bunda. Menikah itu bukan cuma kenikmatan, ada keturunanmu, penerusmu. Kalau kau tua tidak ada keturunanmu, tidak ada yang ngurus kau. Mau Bunda. hidup selibat, mana Yesus Yesus, mengajarkan Bunda. selibat? Mana Yesus mengajarkan selibat? Mana? Selibat itu tidak boleh Saya menikah, kan tidak Bunda boleh kawin. gini loh, Bunda. Mana? Saya kan Ajaran- mau masuk surga, artinya saya harus mengikuti seperti Tuhan Yesus, gak menikah gitu loh. Bunda. Berarti kau mau disalib juga? Sini ku salib kau, kalau mau sekalian kau disalib, ikuti Yesus. Permintaan saya sebenarnya Bunda, ketika penyaliban Yesus itu, sebenarnya saya lah yang di sebelah kanan Tuhan Yesus itu. Ku bilang, benar kaulah Tuhan itu. Makanya kata Yesus kepada yang Kau sebelah ini, kanan, kau "Hari ini juga bang, kau bukan masuk lagi surga." bang. Kau ini bukan lagi botol, tapi kau idiot. Kau tahu idiot, keterbelakangan mental. Mentalmu nih udah down ini, udah apa? Mentalmu udah rusak ini. Kau semua menyerupai Yesus, kau mau disalib. Bunda, kan ada saya bilang, kan ada dibilang kematian adalah keuntungan. Kalau Bunda membaca di perjanjian baru itu, kematian Sini kau kubunuh lah. Mau kau kubunuh atau kau bunuh diri lah, kalau kematian adalah keuntungan. Bunuh diri lah kau Karena tuh. gini, Ada tuh Bunda. di jalanan tuh. Cepat-cepatlah Bunda, kau kan ada mampus. bilang, kau pertahankan Yesus sebagai Tuhan, apapun yang terjadi. Makanya kematian adalah keuntungan. Karena Ya, kita kau nggak bunuh bisa diri, menyangka- bunuh diri lah. Kalau gitu cepat kau bunuh diri, apalagi dosamu sudah ditebus toh. Bunuh diri kan udah ditebus, aman lah kau itu. Cepat Kan sana bunuh diri, kau lompat. Kan gini, Lompat Bunda. dari jurang, lompat ke jurang sana Bunda. kau lah. Coba. Malasnya nih orang, otaknya buntu sekali kau. Bukan, nanti kan Bunda bilang, nanti kamu ditipu LAI, kamu mau ditipu. Masalahnya di Alkitab itu Tuhan, Bunda, bukan Tuhan, gitu loh. Tapi kau sudah tahu kan, kalau di situ kurios, original kurios itu artinya tuan, itu bahasa Yunani. Iya, tapi kan LAI Nah, kan kau udah tahu. nggak merubahnya, Berarti Bunda. sebentar bang, bang, berarti kau udah tahu bahwa itu kurios, tuan, kau udah tahu.
Ya berarti kan LI nggak menerima itu. Berarti saya pun nggak Inilah menerima ketololanmu yang berlipat ganda. Kau udah tahu, kau kembali salahkan Lai. Jangan salahkan Lai, salahkan ketololanmu. Udah tahu itu artinya kurios itu Tuhan. Tapi kau percaya, bukan salah Lai, ketololanmu. Udah percaya udah tahu itu Tuhan, masih percaya itu ketololanmu. Betul lah 1 Korintus itu. Nggak dengar Bunda waktu Yesus disalib, Eloi Eloi lama sabatani, Allahku Allahku mengapa kau tinggalkan aku? Ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Rohku kan dibilang ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Ketika Yesus di Taman Getsemani, dia maju sedikit lalu dia sujud berdoa. Yesus sujud berdoa kepada siapa? Kalau dia Tuhan, sujud berdoa kepada siapa? Ilahi. Ilahi, saya kira dia itu Tuhan. Kok dia sujud lagi berdoa? Tapi kan kedagingannya itu Bunda Yesus itu kan Oh, jadi yang sujud berdoa itu mayat. Bunda. Jenazah yang sujud berdoa. Kau bilang kedagingannya. Terus yang berdoa itu, yang sujud berdoa itu mayat. Kan dia kan jasadnya. Dipakai gini Bunda, dipakai Elohim itu. Betul-betul kok jasadnya idiot. itu, Bunda, sebagai hamba manusia seperti manusia dan ilahi. Saya itu. tanya kau, kalau Yesus itu Tuhan, ngapain dia sujud berdoa? Iya, dia sujud berdoa. Gini Bunda, Yesus itu kan berupa sujud manusia berdoa yang dipakai Allah. Dipakai. Emang dia perempuan apa, laki-laki apa? Dipakai. Gini parah kau Bunda. ini. Gue bilang dipakai. Itulah kan, cumananya mau diskusinya kita Bunda, jangan dipotong. Kau juga bahasamu dipakai. Saya tanya kau, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia sujud berdoa? Dia berdoa Bunda lagi kepada siapa? Dia Tuhan kok. Gini loh Bunda. Enggak gini. Kau jawab dulu itu. Kau jawab itu terongeyel kau. Kau jawab dulu. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus maju sedikit lalu sujud, lalu berdoa. Dia sujud loh. Sujud itu apa? Sujud kemana? Kan dia Tuhan. Ngapain dia pakai sujud lagi? Sujud ke dirinya sendiri. Apa Yesus sudah gila? Tentu kau tolak kalau dia gila tuh. Nah, kenapa dia sujud kepada dirinya sendiri? Di mana otakmu itu? Tuhan kok sujud kepada dirinya? Jadi aku bilang, kalian ini orang karestengin idiot. Dibawa tolol lagi, dibawa botol, idiot. Kalau mas botol itu belum idiot. Jadi kau sudah idiot ini, otakmu nggak berfungsi. Bukan Bunda, kita menurut Alkitab. Nah, Bunda. Tuhanmu itu sujud kemana? Yesus yang kau bilang Tuhan itu sujud kemana dia? Ilahi. Apa dua Tuhanmu? Ilahi lah. Hah? Ilahi. Ke ilahi. Terus Yesus ini apa? Kalau dia sujud ke ilahi, Yesus apa dia ini? Dia kan dipakai sebagai seorang hamba. Dipakai lagi. Terus jasadnya, tubuhnya, rohnya itu apa? Ya rohnya kan naik ke surga Bunda. Lah berarti yang sujud ini mayat. Dodol. Kan dia belum mati. Masa mayat bersujud? Betul-betul ini kok idiot Malas sekali aku sama orang idiot. Kenapa sih nggak buka? Kenapa bukan yang pintar naik? Kenapa kau yang idiot ini naik? Bunda, Bang Juma aja gak bisa menjawab Bunda. Ya karena kau tolol, saking tololnya kau itu. Beginilah kau. Mohon maaf ya, ketika Tuhanmu Yesus kau bilang Tuhan kan bersujud. Kau bilang itu kan jasad tubuh dagingnya. Emang kau kira daging bisa bersujud tanpa roh? Pernah kau lihat mayat bersujud? Pernah kau lihat mayat kabur dari kebakaran? Coba kasih data saya di mana mayat itu bersujud. Bunda, kasih saya. Betul-betul idiot otaknya nih orang. Tuhan itu gini. Ketika Yesus bersujud, dia itu kau bilang itu kan kedagingannya, dagingnya bersujud. Berarti itu yang bersujud mayat. Di mana ada mayat bersujud? Di mana? Di Gunung Getsemani dia belum mayat Bunda, setelah disalibnya dia jadi. Terus kenapa kau bilang itu ada kedagingannya? Ketika dia bersujud kepada siapa? Bunda punya Alkitab nggak di situ?
Saya tanya kau, kenapa gue bertanya lagi? Saya tanya Supaya kau, ketika enggak Yesus gini loh, Bunda. ketika Yesus bersujud di Taman Getsemani, dia bersujud Bunda. kepada siapa? Bersujud kepada siapa? Kan saya bilang Bunda, buka Filipi Saya. 2 5 sampai 11. Ngapain Bunda. kau kasih Paulus botak itu, Paulus penyesat? Saya bertanya ke kamu, ketika Yesus bersujud, dia bersujud kepada siapa? Kepada iblis, kepada Tuhannya, atau kepada dirinya sendiri? Jawab, ayo. Ini saya uji nih. Siapa tahu masih ada sisa-sisa ini mau sedikit ya kesadaranmu, atau kau sudah gila? Bukan. Coba. Lagi ini Bunda. Terus bersujud Bukan. kepada siapa itu Yesus, Bang? Ayolah, jangan kok. Kenapa kok tambah? Kan dah saya bilang gini, Udah berapa, Bang? Udah berapa kali nak diskusi kau di Komal-Komal Muslim? Udah berapa kali? Kau malah tambah tolol. Bukan. Bisa. Gini artinya Bunda, itu kan tidak terpisahkan Allah Bapa Putra dan Roh Kudus. Tidak terpisahkan. Waktu dia bersujud kepada siapa? Wong dia Tuhan kok. Kan dia Tuhan. Bersujud Kan kepada siapa ini? Ini ketika ini. Baca di Matius 26:39, Yesus bersujud. Ini dia bersujud kepada siapa? Tuhanmu ini. Nah, terus Ya kan dia Tuhan. Terus kenapa dia bersujud? Bersujud kepada dirinya atau iblis atau Bunda, tolong dibuka Filipi 2 5 sampai 11 supaya dibaca 2000 mata memandang ini. ngapain buka-buka itu kata-kata si Paulus botak. Ini dulu kita lihat. Jawab ini kenapa Yesus bersujud. Wong katamu dia Tuhan kok. Kenapa dia bersujud? Buka, kalau dibuka Bunda itu kenapa dia bersujud ada di Filipi 2 5 sampai 11 karena Allah itu Bunda memakai tubuh manusia seorang hamba, dia mau merendahkan dirinya menjadi manusia untuk sementara. Oh, itu ajaran si Paulus. Ketika Yesus bersujud, Paulus belum ada surat-surat Paulus. Belum ada surat-surat Paulus itu ketika Yesus bersujud, Yesus terangkat ke langit, baru adalah si Paulus botak itu dengan ajaran penyesatannya. Ini yang kau imani, surat-surat Paulus tulis Filipus lah segala macam. Nah di sini kau kan Tuhan kan dia, Yesus ini. Kalau dia Tuhan, coba kalau masih ada kayak sebutir pasir lah otakmu sedikit ya. Mudah-mudahan masih ada kesadaranmu sedikit ya, karena kamu masih bisa bicara. Ini kalau kau sadar ini, kalau dia Tuhan ngapain bersujud? Wong dia Tuhan kok. Berarti ini Yesus bertuhan. Makanya Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bapa yang Tuhan. Atau Allah. Yesus ini utusan. Yohanes 17:3, mengenal engkau satu-satunya, satu. Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang keutus. Yohanes 13:34, sebab siapa yang diutus Allah, dia yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah akan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Nah itu utusan. Makanya semua nabi, utusan, Rasul Allah ini menyampaikan firman-firman dari Tuhan. Seperti Rasulullah, seperti Nabi Musa. Rasulullah SAW menerima pewahyuan Al-Quran. Kemudian disampaikan kepada umatnya. Sama Yesus, apa yang ku dengar dari Bapa, itulah yang ku sampaikan kepada dunia. Itu yang disampaikan kepada umat, yaitu Bani Israel. Ini otakmu kemana? Kau kepala batu sekali. Kau selain kau kepala batu, idiot. Ya kompres kepalamu itu. Dia pas di atas otakmu itu ya, kompres. Biar agak-agak encer sedikit lah pemikiranmu Bunda, itu. kan Bapa kami di sorga, Tuhannya Bunda nggak tahu di mana. Jadi bingung kita kan. Tuhan kami tidak tahu di mana. Emang kau tahu itu Bapak di surga? Emang surga itu bagaimana besarnya? Tuhanmu bagaimana besarnya? Bapak kami dikasih Yesus kepada murid-muridnya. Guru ajari itu kami di berdoa. langit. Bapak di kami langit. di surga. Terus Bapak itu Tuhanmu, Yesus apamu? Ya dialah Yesus Bapa.
Di mana pengakuan Yesus Bapa? Bapakku di surga. Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bukan kepadaku. Aduh, kenapa sih otakmu ini betul-betul nih, Oten. Kurangi makan lemak babi yang biasa dinasihatkan Gurunda. Ya, orang-orang Kristen, kurangi makan lemak babi. Biar kau sedikit inilah, otakmu berfungsi. Kalau otak itu terlalu banyak lemak, peredaran darahmu itu kalau terlalu banyak lemak itu bisa kostru itu buntu, aliran darah itu biasa terhambat dengan lemak-lemak itu. Ya kalau banyak makan babi nih nggak lancar aliran darahmu ke otakmu ini, Bang. Masa kau nggak bisa membedakan Tuhan dengan utusan? Tadi budak dengan Tuhan, masa budak kau samakan dengan Tuhan? Ini berarti otakmu buntu. Kan kami Bunda menganut Trinitas, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, satu kesatuan, tidak terpisahkan Bunda. Kau bukan satu kesatuan, kau itu konsepmu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Itu aja kau. Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus, Roh Kudus bukan, berbeda tapi tetap satu ya, Bhinneka Tunggal Ika lah. Oke. Kita bilang Yesus itu bukan Tuhan tapi Isa adalah Nabi, oke? Sepakat Bunda? Iyalah. Sepakat Bunda di situ? Iya. Nah, oke, saya tanya ya Bunda. Yesus disunat enggak? Iya, disunat. Isa sujud enggak? Ya sujud lah, orang dia Islam. Nah, sekarang pertanyaannya, Yesus dibaptis enggak? Begini aja. Tunjuk data di Bibelmu di mana Yesus karesteng pemakan babi. Tunjuk. Di mana Yesus itu juru selamat bagi karesteng pemakan babi. Enggak lah. Bunda. Capek melayani Kita orang jangan botol ke kayak situ kau. Gitu loh. Lah ke situ lah. Kenapa? Yang saya tanya, Yesus atau Nabi Isa itu Muslim karena memang dia mengajarkan tauhid. Yesus mengajarkan tauhid, Nabi Isa pun mengajarkan tauhid. Berarti sama. Tapi Yesus secara karesteng pemakan babi tidak sunat. Di mana itu? Coba tunjuk data di Bibelmu di mana Yesus karesteng pemakan babi tidak sunat, tunjuk data. Kan saya bilang Mana tadi, dulu, Bunda. tunjuk data dulu. Bunda, Kalau Yesus secara Muslim berserah diri, dia berserah diri di Taman Getsemani ketika hendak ditangkap. Dia berdoa, dia maju lalu sujud berdoa, ya Bapakku, sekiranya cawan ini bisa lalu di hadapanku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Artinya Yesus pasrah berserah diri kepada Tuhannya. Itu Muslim. Kalau Yesus secara karesteng mana? Makan babi, mati pakai jas, dasi kupu-kupu. Mana itu? Pengajarannya nyanyi-nyanyi di gereja, bahasa roh, lompat-lompat, joget-joget. Nggak pernah aku dapati dalam Bibelmu seperti itu. Yang ada tuh Yesus tuh sujud, Yesus bersuci, Yesus Karena masuk saya bait Allah. Nah, berarti Yesus itu Muslim. Yesus itu Tunjukkan 8 data. hari, begitu lahir, Tunjukkan 8 hari data. disunat. Tunjukkan data Yesus itu karesteng. Tunjuk data itu Yesus karesteng. Sekarang Kayak Bunda, kau ini kan- pemakan babi. Tunjuk data di mana Yesus karesteng Bunda. pemakan babi kayak kau ini yang rakus makan babi. Beginilah. Tunjuklah data. Kalau diskusi tahu sama nggak? ibu-ibu. Dengar, mulai kau kan mulai kejepit kan? Saya minta data. Di mana Yesus itu karesteng? Gimana Bunda nggak ngasih Saya aku minta bicara? data. Kan kau mengaku Yesus, kau pengikut Yesus. Mana Yesus karesteng? Tunjuk datamu itu. Kalau Yesus secara Muslim itu Bunda. bisa saya buktikan. Kau buktikan Yesus karesteng. Buktikan kau ya. Iya, Bunda nggak ngasih aku. Iya, buktikan. ngomong. Buktikan Yesus karesteng. Buktikan. Mana dia? Karesteng, ayo. Dia Bunda. Apa pernah Yesus itu mengajarkan Tuhan, nggak seperti ada yang kau lakukan agamanya. sekarang? Mana dia karesteng, ayo. Mana dia karesteng, pemakan babi, yang menyuruh kalian makan babi? Mana Yesus karesteng? Kalau Yesus Muslim, oh itu udah benar, sama dengan Nabi Isa kami. Pengajarannya dalam Bible.
ketika dia berseru kepada kaumnya ya di Markus, dengarlah orang Israel. Dia berseru kepada kaumnya. Dengarlah orang Israel. Aduh bang, mute dulu. Berarti kau enggak ini toh cuma iman buta kau. Makanya kau bilang. Tunjukkan data di mana Yesus karesting. Tunjuk data kalau kau bisa. Kau buktikan Yesus itu karesting. Buktikan. Yesus itu Tuhan, kita punya agama. Tunjuk data Yesus mengajarkan karesting atau Yesus karesting. Makan babi tidak sunat. Coba kau tunjuk datanya. Mana? Yesus itu Buktikan Tuhan, toh. agama. Ya mana dia? Terus ajaran karesting, ajaran Yesus tuh mana tuh? Mengajarkan kau lompat-lompat di gereja, mengajarkan Natal mana itu? Mengajarkan ibadah Minggu mana itu? Tunjukkan. Mengajarkan mati, dasar Kabur dia. botak, tolol. Udah berkali-kali diskusi masih tolol. Buntu tak buntu. Kabur dia. Ini Bang Juma sama Bang Andi udah modum. Kalau kita istirahat aja udah jam berapa? Ya. Bun udah mau istirahat. Ini udah. Ya kalau Bunda mau istirahat ya udah. Aduh. Kita. Enggak sih. Bunda kalau mau tutup kita istirahat. Kita akhirin aja live-nya. Tapi sebelum Apa live-nya juga diakhiri. melayani orang botol begitu lama-lama capek juga melayani orang botol gitu ngeyel. Mending kita gas. Gas. 250 cc kan kita gasnya. Oke Bun, kita tutup aja mungkin pada kita. Promosi dulu, promosi. boleh, Silakan boleh. Bunda. Oke ya saudara-saudaraku seiman. Bang Jerry, thank ataupun you. Bang Jerry, Bang Jerry masih mantau Masya Allah. Barakallah. Nah, saudara-saudaraku yang masih nyimak ya, yang hampir 2000k ini ya, Masya Allah. Oke ya, Masya Allah Bang Jerry, barakallah. Silahkan teman-temanku ya, kita bantu, kita memperkenalkan skincare ini ke seluruh tanah air. Memviralkanlah supaya bagaimana ya bisnis atau usaha Gurunda ini kita bantu supaya apa? Perekonomian umat ini bisa maju gitu loh. Kita nggak ini lagi ya. Karena begini, aku tengok ya saudara-saudara kita itu yang bergerak di bisnis kecantikan, skincare ini, Masya Allah, ekonominya mantap. Jadi kalau Gurunda ini kan udah memulai dengan modal pribadi beliau, dia memulai. Nah kita ini tinggal mendukung, membantu memasarkan, membantu mempromosikan, saudaraku ya. Kalau perlu kita semua pakai. Ini kan berapa kita di Indonesia nih, berapa juta kita yang mayoritas ini. Masa sih kita nggak bisa bersatu padu, ya? Dan ini kan produknya halal. Dan ini untuk kesejahteraan. Bersatu kita teguh. Bercerai bersatu kawin kita lagi. teguh, bercerai kita ya kawin lagi. Begitu ya saudaraku ya. Jadi produk skincare ini sudah BPOM, sudah halal ya, dan terbuat dari bahan-bahan alami, tidak ada merkuri ya yang akan merusak. Ini terdiri dari 4 item dengan harga 130.000. Kalau jadi reseller, jadi distributor, dipotong harga diskon 100.000. Tentu di luar ongkirnya, Potong saudara. harganya bukan 100.000, harganya jadi 100.000. Harganya 100.000, ya. Jadi tolong diorder ya. Dan sebahagian dari hasil penjualan ini, saudaraku, masuk ke kas API. Untuk apa? Yayasan kita ini, API ini adalah sebuah gerakan ya. Untuk membentengi saudara-saudara muslim kita, untuk membantu para mu'allaf kita, untuk memuluskan kalau ada acara atau ada kegiatan API di seluruh Indonesia ya, membantu ada kegiatannya. Jadi kita nggak buka-buka lagi donasi gitu ya.
saudara ya. Udah kuat kita dengan yayasan kita, udah bisa berdiri tegak. Makanya tolong kita saudaraku ya, di setiap daerah itu boleh jadi reseller, jadi distributor, memperkenalkan ke seluruh Indonesia. Ya, yang bergerak di bidang bisnis, di bidang kecantikan boleh ya memasarkannya saudaraku ya, kita bantu. Karena Gurunda sudah memulai dengan usaha ini ya. Ini bukan modal sedikit loh. Tapi karena Gurunda niatnya ikhlas, mau supaya bagaimana kita bisa, umat Islam ini bisa ekonominya bagus ya. Nah, kita tinggal mendukung. API, Apologet Islam Indonesia, API. Boleh pakai cowok ya Bunda ya, boleh. Dan ada pun nanti itu ada bodinya. Kalau mau beli kaosnya Gurunda Bang Zuma, coba DM ke sahabat Bang Zuma ya, ke akunnya Sadli, ke akunnya sahabat Bang Zuma. Di situ ada nomor WA-nya admin. Silakan ya. Boleh DM ke Bunda Blokir, boleh DM ke saya Bang Handi, nanti kita kasih nomor WA-nya admin. Gitu ya saudaraku ya, yang mau beli baju maupun skincare. Kalau daerah Sulawesi ya, Sulawesi ada yang berminat daerah Sulawesi itu ongkirnya 20.000 ya kalau daerah seputaran Sulawesi. Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi. Kalau daerah Jawa itu ya ada 40. Gitu ya saudaraku. Jadi kalau mau pesan sekalian pesan 3. Bisa tuh dipakai beberapa sampai berapa 2 bulan. Banyak loh istri-istri pejabat tuh yang mesen. Oke, saya promo ya. Ya bone itu 20.000 bone. Sedangkan ke Mamuju 20.000. Kemarin yang pesan ke dari minta pesan ke Sulawesi Barat ya, Mamuju tuh 20.000 loh. Tapi dia pesan 2 ya. Ya kalau ini cocok, dia mau lanjut seterusnya, kemudian dia mau jadi distributor di daerah sana. Itu menurut pengakuannya di WA. Kalau Malaysia itu mohon maaf belum bisa ya Bunda ya, Malaysia. Cek harga kaos. Baju kaos itu 210 ya Bunda ya. 210 baju kaos belum ongkir saudaraku. Oke Bun, lanjut. Jadi ini saya tambahin ya. Teman-teman yang mau skincare, kalau kalian yang tinggalnya di Jakarta, di Batam, pesannya ke saya, ongkirnya lebih murah dibanding langsung pesan ke Makassar, yaitu ke Sadli. Terus teman-teman yang mau jadi reseller atau distributor, itu saya kasih harga 100.000, jualnya 150 kalian jual. Kalau kalian jualnya umum, yaitu misalnya kalian punya toko, atau kalian jualnya di rumah, atau kalian jualnya di Facebook, itu 150 jual. Tapi kalau kalian jualnya online, itu jualnya 130 belum ongkir. Tapi kalau jualnya umum, itu 150 atau 170 sudah ongkir gitu. Jadi buat kalian yang tinggal di Malaysia, kalian tunggu saya ini ya, reseller dari Jakarta. Nanti yang dari Malaysia, Singapura mau pesan, ambil dari reseller Jakarta. Karena yang bisa ngirim itu cuma dari Jakarta. Kalau dari Makassar gak bisa. Dari tempat saya juga gak bisa. Tidak ada pengiriman ke luar negeri. Adanya dari Jakarta. Jadi makanya kalian yang tinggal di Jakarta, ayo bergabung ke kami. Jadi reseller atau distributor. Minimal paling sedikit pesannya 10 ya. 10 kalian pesan itu saya kasih harga 100.000. Nah itu tapi belum ongkir, itu untuk menjadi reseller. Tapi kalau kalian mau jadi distributor, ya kalian pesannya 30, 50, ya harganya tetap 100.000 belum ongkir. Jualnya bebas, kalian mau jual berapa. Atau kalian yang mau di luar negeri jual jadi 300, 2,5, itu tidak masalah. Ya desain ini sudah BPOM, bagus sekali untuk kita yang perawatan. Kalian yang punya muka kusam, flek, glow,
pengen glowing, muka kalian yang jerawatan, itu bagus sekali memakai desain. Ingat ya teman-teman, memakai daripada desain ini, kalian harus memakainya dengan teratur. Yaitu kalian pakai dulu sabun cuci mukanya. Setelah itu kalian bersihkan. Setelah itu kalian kasih toner. Pakai tonernya dengan kapas. Setelah itu kalian pakai serum. Setelah itu baru kalian pakai krim. Nah, krimnya tuh ada satu. Krim itu bisa dipakai di malam hari dan bisa dipakai siang hari. Nah, kalau untuk serum, kalian hanya boleh memakainya di malam hari, tidak boleh memakai di siang hari, karena ada campuran daripada serum yang tidak bisa dikenakan matahari. Jadi buat kalian untuk perawatan, ingat ya, kalau untuk perawatan itu tidak bisa memakai satu paket. Ya namanya perawatan 5 paket. Saya aja perawatan itu tidak berpaket-paket, tapi berbulan-bulan. Saya dulu punya flek. Nah, untuk mengobatin flek ini, saya kayaknya memakan waktu 6 bulan. Bayangkan aja 6 bulan itu udah berapa skincare yang harus saya pakai. Alhamdulillah flek saya hilang. Itu pun perawatannya lama 6 bulan. Karena di waktu saya flek itu saya pakai krim merkuri. Ya, jadi kalau untuk kita mau untuk flek itu lama, bahkan ada yang 1 tahun. Jadi gini teman-teman, kalian yang pakai krim merkuri bertahun-tahun, jangan minta diobatin dengan krim BPOM 1 kali pakai. Itu kalian pakai krim apapun tidak bisa, untuk hanya pemakaian sekali. Ingat ya, jangan juga kalian bilang pakai krim nanti nggak pakai mukanya jadi kusam lagi, jadi flek lagi, jadi jerawatan lagi. Yang namanya perawatan itu sama seperti kita sikat gigi. Tidak bisa sikat giginya 1 kali dalam 1 minggu. Pasti dong kita sikat gigi setiap hari. Kalau kita sikat gigi seminggu 1 kali, berarti itu namanya jigong kita bau dan jorong. Jadi buat teman-teman yang mau perawatan, silakan pesan ya ke Bunda Rama boleh, ke sahabat Bang Juma boleh, dan pesannya ke saya juga boleh. Ingat, kalian yang mau jadi reseller, mau jadi distributor yang ada di Jakarta, di Medan, di Batam, silakan kalian pesan ke saya, karena itu ongkirnya lebih murah. Dan berhubung skincare saya lagi di perjalanan, kena macet, kena lampu merah, belum nyampe-nyampe sampai sekarang, kemungkinan 3 hari lagi, karena sudah 3 hari di jalan, kemungkinan 3 hari lagi baru nyampe. Nanti kalau sudah sampai skincare-nya, saya akan promosiin ya buat kalian. Alhamdulillah skincare-nya di perjalanan itu ada 70 paket. Ya, terbatas. Jadi kalau kalian mau pesan ke saya, silakan kalian pesan ya. 30 paket, 50 paket, harga per paket 100.000, jualnya bebas, lain ongkir, belum ongkir ya teman-teman ya. Oke. Bunda Rama, ada lagi mau disampaikan? Ayo singa lewat, mana singanya? Mana singanya Baluap? Bunda Rama typing. Bunda Rama ada lagi yang mau disampaikan? Bunda Rama. Apa ya? Ya itu saudaraku ya. Jadi segera hubungi Bunda yang daerah-daerah. Ya, Bang Juma Bobo. Kepri. Udah beliau istirahat tuh. Bang Juma lagi di alam mimpi. Beliau udah tidur ketemu Yesus. Jadi buat kalian yang mau diskusi konten-konten, silakan kalian besok masuk. Dan kalian yang mau dimualafkan, silakan besok kalian masuk ya. Kalau aku mau untuk flag hitam, ya silakan nanti DM ya. Cuman yang punya saya belum nyampe ya. Oke. Boleh DM ke aku sampaikan ke admin, ke Sadli. DM Bunda Rama boleh. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau ditanya di bawah aja teman-teman. Ada lagi? Kena alias jadi putih kak ya, untuk mengglowingkan. Ada lagi yang mau ditanya? Kena alis ya, jadi putih ya? Enggak lah, enggak putih lah alismu. Masa kena bukan untuk rambut. Ingat
Ingat ya teman-teman, skincare ini ownernya Bapak-bapak Bang kasih Juma ya. istrimu ya, biar istrimu itu cerah ceria, seneng lihat istrimu. Pulang kantor tengok istrimu, ih, adek kok bercahaya sekali malam ini. Hari ini. Kan senang kalau istri cantik kan. Kau sendiri yang bahagia tengok istrimu. Daripada pulang-pulang kantor lihat istrimu butek pakai daster lagi, aduh. Sebentar kau salahkan istrimu. Kok kenapa mukamu jadi gini, Dek? Kenapa bukan gini, sayang? Kamu yang malas rawat beli skincare istrimu. Oh, pakai cadar. Ingat ya teman-teman. Lah biar ini pakai ownernya cadar, Bang Bang, Juma. bisa lah itu. Kan Iya. kan masih ada kelihatan tuh kalau cadar kan masih ada matanya. Bu, Ingat ya, kalau teman-teman. gini ya, kalau Jadi- Pak kecantikan istrimu itu bukan untuk di publik gitu loh. Kalau dia pakai cadar, kalau tidur sama istrimu apa istrimu pakai cadar? Tidak tuh. Kok bisa nikmati kan kecantikan istrimu? Kok tengok-tengok istrimu mulus, berseri mukanya. Itu kan enak kok temani tidur. Ya kan? Ingat teman-teman. ini Datang apanya lagi si ownernya Toraja. Bang Toraja, Juma naiklah ya. kau Toraja. Biar kau ajari sedikit-sedikit lah. Jadi kalau kalian ngefans sama Bang Juma, senang dengan dakwah Bang Juma, maka dukunglah desain ini. Ini produknya Bang Juma, serius. Ini ownernya Bang Oh, Juma. Bang Soy. Bang Soy udah pakai Bang Soy skincare-nya ringan. Iya. Pernah pakai Pons. Pons kan agak mahal. Cuma satu produk itu udah mahal, apalagi kalau desain ini kan satu paket tuh empat item itu. Kalau pernah pakai Pons, nah gitu harumnya, kemudian ringannya dipakai, tidak lengket, enak tuh dipakai ini krimnya. Cobalah teman-teman, pasti cocok karena itu untuk segala ada jenis Ustaz kulit itu. ya. Kecuali jenis Saya kulitmu pesan kulit bunda. badak. Bagus. Saya pesan. Coba DM ke aku Bang. Nanti aku kasih nomornya adminnya. Kasih. Sadly. Adminnya iya, Sadly. DM ke aku. Ini siapa sih ini kok nggak ada namanya? Akulah jalan dan kebenaran. Emang kau mau cuma di jalan? Kalau kau cuma di jalan, kau mati kau dilindas mobil Bang. Harus kau tahu apa tujuanmu. Yesus itu membawa ajaran, membawa syariat, aturan dari Allah, dari Tuhan. Inilah yang disampaikan kepada kaumnya itu Bani Israel, bukan kepada Oten pula. Makanya tadi tuh si Kepas tuh nangis, muntah darah, aku minta data di mana Yesus tuh keresting. Sudahlah kalian ini memang lah batu. Sepaket berapa? 130 Mbak Adelia, 130. Masya Allah, solihin, barakallah. Terima kasih. Untuk kado bisa? Wih, bisa. Bisa untuk kado. Mantap itu. Baju kos pun bisa untuk kado ya. Jangan berdiskusi ya, karena kau cuma iman buta. Tuhan kok dilahirkan. Ini lucu kali kalian nih. Tuhan kok budak. Piye. Bisa lah untuk kado, bisa Bang, untuk kado. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisnis apa? Bisnis skincare Bang Misra. Kalau mau jadi reseller, ini kan bisnis gurunda yang memulai usaha. Dan setiap dari penjualan itu, per satu paket itu disisihkan untuk API 5.000. Yayasan API. Nah, nanti itu dipergunakan untuk mualaf kita, ada yang mualaf mau sunat, butuh biaya pakai atau ada kegiatan API. Nah, nggak minta lagi kita donasi, udah kuat, udah bisa berdiri mandiri kan. Insya Allah, amin ya Allah. Apa tujuannya API? API itu sebuah yayasan yang bergerak di bidang keagamaan. Tujuannya apa? Untuk membentengi saudara-saudara muslim kita dari usaha para misionaris untuk memurtadkan dan untuk mensyiarkan Islam, bahwa Islam itu adalah kebenaran.
Karesteng itu kesesatan. Nah, yang mau bantah saya, Karesteng kesesatan. Ayo naik. Tapi udah jam berapa ya? Jam 3. Jangan bawa omong kosong. Betul ya. Coba di mana data di Biblemu itu Yesus Karesteng. Kalau tidak ada berarti Karesteng itu kesesatan. Jalan sama dengan tujuan. Oten, coba kau ke Monas. Apa jalan ke Monas itu adalah Monas? Ya tentu tidak, toh Oten. Monas itu tujuanmu. Jalan yang menuju ke Monas itu adalah jalan. Jadi untuk sampai ke Monas, kau harus melalui jalan. Jalan itu tidak mungkin kau cuma di jalan aja berkutat di Yesus. Apa itu jalan? Pengajaran, tuntunan, syariat, hukum-hukum, aturan yang disampaikan oleh Yesus. Apa pengajaran Yesus? Hidup kekal ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Itu pengajarannya Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan haleluya, haleluya. Oh, nyanyi-nyanyi di gereja, joget-joget. Tidak pernah. Itu kesesatan. Coba kau jelaskan mana ajaran Yesus yang sesuai dengan apa yang kalian lakukan sekarang. Tidak ada. Assalamualaikum Bono Cikal. Waalaikumsalam Bunda. Ya Bang, silakan apa yang disampaikan. Cuma pengen gabung aja, cuma coba-coba, tahu-tahu dinaikin. Yaudah turunin Bunda, nggak apa-apa. Ya Bang, terima kasih ya. Udah naik Bang. Ya makasih juga Bunda. Assalamualaikum. Predox, salam. Predox, pesundal kasih skincare kau. Bidadari. Ya, bidadari itu putih, bersih, suci. Itu di surga ya, di surganya orang Islam. Tapi di Karesteng katanya itu di surganya perkawinan anak domba, perang naga. Surga apa ya? Kok ada perang naga ya? Masa surga ada perang? Ngapain tuh dapat surga kalau hanya menderita tengok naga berperang melawan malaikat Mikael. Kan lucu surgamu itu ya, Oten ya. Kayak dongeng ini ya, film apa sih itu, film fantasi kan kita biasa tengok itu kan, perang naga. Aku suka kan dulu main game apa sih nama tuh game tuh, naga tuh terbang tuh. Kemudian berperang apa ya, bekala itu naga ya. Oh, keluar tuh dari mulutnya itu api, lidah api tuh kan. Nah, kalau kau di surgamu ada perang naga, lidah api keluar tuh dari mulut naga itu, mampuslah kalian, hangus kalian, rambut kalian rontok. Di surgamu ada perang naga. Masa di surga ada perang naga? Surga itu kenikmatan. Di dalam Al-Quran itu di surah Al-Mu'minun ya ayat 11 ya, baca 1 sampai 11 itu. Orang Islam itu mewarisi surga. Surga apa itu? Kenikmatan di dalamnya, apa yang kita inginkan akan diberikan oleh Allah dan dilebihkan, bahkan dilebihkan sesuatu yang kita tidak sangka-sangka, dilebihkan kenikmatan itu. Kalau di Karesteng perang naga, aduh, ngapain pula kita masuk surga kalau melihat orang berperang, naga pula berperang. Mampus lah kau. Bunda Rahma. Nih Bang Juma udah tidur loh. Sebenarnya ini live-nya mau kumatiin, tapi Bang Jumanya masih live di YouTube. Nanti YouTube-nya itu dia. Nah, nggak ada, tiba-tiba nanti takutnya, tiba-tiba takutnya masuk ke musik. Jadi ini apa coba nanti Bang Handi tuh ditelepon suruh ini. masih ya, jadi takutnya kena copyright gitu. Sayang kalau kena copyright. Aku mau matiin lah besok Bang lagi kita Bang live. Handi telepon, biar ditelepon sama Bang Handi. Bang Handi udah ketiduran makanya turun dia tuh. Oh, ya udahlah tutup aja biar mati.